tes. Oke, teman-teman Amang Inang boleh ambil kursi yang di depan dulu untuk supaya komunikasinya lebih dekat. Iya, ini masih terus kita tunggu pemusik boleh ambil di sebelah sini deretnya. Kemudian yang WSL bisa di sini gitu. Haskil bisa ke sini aja. Nah, biar semangat. Yang di depan biar semangat juga. Iya, kita bisa persiapan ya untuk segera memulai acara hari ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi, terima kasih untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali di sesi keempat dan 5. Rangkaian acara pembinaan atau workshop pemusik, song leader atau worship leader HKBP Mampang Perapatan. Terima kasih sudah hadir juga bersama kita di sini Bang Fernando Simanjuntak beserta kakak yang sudah menunggu kita juga dari tadi. Nah, mohon maaf untuk kita semuanya kalau acara ini sedikit terdelay waktunya. Untuk yang tadi sudah tiba tepat waktu, terima kasih banyak. Hari ini dan minggu lalu, hari Sabtu, itu menjadi satu rangkaian pelatihan atau pembinaan bagi para pelayan di HKBP Mampang Perapatan, khususnya pemusik song leader yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pelayanan di dalam ibadah, baik ibadah pagi atau siang atau sore atau variatif. Nah, secara umum harapannya ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua, punya satu frekuensi yang sama, bagaimana membangun mental ataupun karakter dalam pelayanan dan bagaimana melayani di HKBP Mampang punya satu frekuensi. Dan secara umum acara ini juga ditayangkan live streaming di YouTube sehingga kalau memang sangat berhalangan gitu ya, itu tetap bisa mengikuti dan tahu materi-materinya sehingga kita punya kesamaan persepsi. Nah, jadi minggu lalu kita sudah bersama dengan Amang Pendeta, Kak Delima Simamora dan Kak Dian Panjaitan. Harapannya hari ini kita bisa mendapatkan insight ataupun wawasan yang lebih luas lagi, khususnya terkait membangun ibadah variatif atau ibadah alternatif atau ibadah khusus ya, di gereja lain istilahnya itu di HKBP Mampang. Hari ini kita akan ada 2 pembicara dari Bang Fernando Simanjuntak itu dari HKBP Sudirman, dan nanti siang dari Bang Ishak Sagala itu dari HKBP Kebayoran Baru. Nah, jadi kita akan memulai sesi 4 dan 5 pada hari ini, diawali dengan ibadah singkat, akan dipimpin langsung oleh Bang Res atau Amang Situa Res Sinurat. Waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi semua. Pagi. Iya, pertama-tama saya mewakili Amang Pendeta. Kebetulan semestinya hari ini Amang Pendeta yang membawakan ibadah kita, tapi karena beliau harus ke rumah sakit, ada jadwal untuk check up, jadi beliau menugaskan ke saya membawakan
ibadah pembukaan. Baik, kita tidak berpanjang-panjang, ibadah kita dimulai dengan bernyanyi 759. Ya. Yuk. Bentar, tunggu, konteksnya belum keluar. Laptopnya terlalu canggih jadi agak kesalahan teknisnya. Buka PPT-nya aja. Ya. 759 betul kan? Jehovah si Parmana, dahurang manengah, hanya saja ibadah nusian dormiana, nongon ibana lomagi, kapangolu onton diki, ibana sirohana, itoku alunatio, aik mata angoluan, ibanoto dikisio, di dalam hasonangan, sabar rohaku dototo, salelengan ditanon, besanap di goarmu. Kita akan baca ayat renungan kita pada hari ini dari Ulangan 30 ayatnya yang ke-9. Ulangan 30 ayatnya yang ke-9. Mari teman-teman kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Tuhan Allahku akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Teman-teman, renungan kita pada hari ini berbicara tentang berkat. Kita pasti senang kalau buka ayat renungan topiknya berkat dan kita diberkati. Hari ini topik kita tentang berkat.
diberkati oleh Tuhan dalam segala pekerjaanmu. Segala yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumimu, semua diberkati Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, bahwa kita akan diberkati Tuhan, but ada belakangnya. Ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi bagaimana kita mendapat berkat ini harus melalui ketaatan. Nah, ketaatan inilah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita untuk memperoleh berkat-berkat ini. Dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak, ya, bahkan Tuhan bergirang. Jadi kalau kita menerima berkat dari Tuhan, selain kita bergirang, Tuhan juga gembira, bergirang seperti nenek moyangmu dahulu. Jadi zaman-zaman sebelum Musa, ayat ini ditulis oleh Musa, perjalanan Musa. Sebelum Musa juga, jadi sebelum nenek moyang kita bergirang karena berkat dari Tuhan. Jadi untuk renungan kita hari ini memulai acara kita, ingat ketaatan kita melakukan firman Tuhan, melakukan yang baik untuk mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang sudah ditentukan Tuhan nama kita, bahwa Tuhan kita baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini di mana Tuhan memimpin kami, membangunkan kami hingga tiba di tempat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan dan mempelajari tentang pelatihan pemusik, song leader dan worship leader ya Bapak. Biarlah seperti ayat renungan kami pada hari ini, Tuhan memberkati kami dalam segala kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan sekolah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami harus taat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih muda, jangan biarkan kami ya Tuhan lari dari jalan yang Tuhan telah tetapkan. Pimpin kami untuk melakukan dan memberikan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin ya Tuhan acara kami ini dari pagi hingga sore nanti, biarlah semua ini menambahkan pengetahuan kami untuk memuliakan Engkau dalam ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, jagai kami, lindungi kami selalu untuk menjalani hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nah, sebelum saya serahkan ke MC, sebagai Dewan Marturia, ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, bahwa gereja kita, gereja HKBP, hari ini sengaja pakai logo HKBP, menunjukkan bahwa kita mengadakan acara ini HKBP, ya, walaupun acaranya ibadah variatif. Ya, jadi saya bangga menjadi jemaat HKBP dan menjadi parhalado HKBP. Itu yang pertama yang harus kita miliki. Bangga
akan gereja kita, akan denominasi kita yang membawa kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mengajar para guru Malua, pertanyaan yang paling menggelitik sama abang menjadi guru pengajar adalah HKBP itu kolot. Ya. HKBP itu aneh. Ya. Tapi abang bilang, justru HKBP itu unik. HKBP itu bukan kolot. HKBP itu bukan aneh, tapi HKBP itu unik. Kenapa seperti itu? HKBP itu berkembang melihat dengan kondisi yang ada. 10 tahun yang lalu orang tua kita anti melihat orang main gitar. 10 tahun yang lalu sudah aneh kalau misalnya dia pakai band. Tapi sekarang kehidupan kita menuntut itu, maka kita sekarang memuji Tuhan dengan apa yang ada. Adik-adikku, HKBP akan kehilangan jemaatnya kalau kita tidak berubah. So, mari kita menjadi pelayan-pelayan HKBP yang mau berubah, membawa jemaat-jemaat kita yang sudah keluar untuk masuk ke dalam. HKBP membuka diri dengan berbagai cara. Ya, kita mulai ibadah variatif kita dengan berbagai keterbatasan, dan puji Tuhan, gereja kita menuntut setiap minggu untuk beribadah variatif, untuk menarik semua jiwa-jiwa yang sudah hilang. Tugas kita sebagai pelayan di gereja ini adalah menarik teman-teman kita yang sudah lari dan pindah beribadah ke tempat lain. Ini sebuah tugas besar. Jadi saya bilang kepada tim variatif, hey, wake up man, wake up. Tugas kita bukan enjoy your hobby. Tugas kita adalah menarik jiwa-jiwa yang ada di luar. Jadi teman-teman yang muda-muda ini, bukan gak mungkin kalian bisa melakukan tugas ini. Kalian bisa. Kalau kita bisa menghidupkan ibadah variatif ini. Amin. Ya, sebelum saya serahkan ke MC, saya ada satu lagu yang pengen kita nyanyikan bersama. Ayo Joshua, yuk kita tampil semua. Kita nyanyi Arbab. Nih, kita mulai dengan gitar yang mahal ya. Oh ya, gitar mahal ini, gitar mahal. Ayo Kak, boleh ditemenin Kak? Suara saya agak fals.
memuji Tuhan bukan. Iya, terima kasih, selamat berseminar. Ayo Kak, silakan. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Dewan Marturia. Yang lebih kencang lagi kita berikan aplaus untuk Bang Fernando. Kami persilakan untuk maju. Kita masuk ke sesi 1 ya teman-teman. Iya, nah terima kasih ini karena sudah sudah berkumpul teman-teman, dan yang masih dalam perjalanan kami masih tunggu sampai teman-teman hadir semuanya gitu ya, baru nanti kita akhiri sesi-sesi kita hari ini. Nah untuk khususnya teman-teman dalam pelayanan variatif di sini kita sudah kehadiran pembicara atau narasumber kita pada sesi keempat, ada Bang Fernando Simanjuntak. Boleh tayang ininya ya, profil Bang Fernando. Jadi minggu lalu kita sudah mendapatkan pencerahan dari Amang Pendeta Resort gitu ya, bahwa ibadah variatif ini sudah dilaksanakan juga di HKBP dan sudah menjadi keputusan bersama bahwa HKBP terbuka untuk penyesuaian atau model-model baru di dalam ibadah gitu. Namun minggu lalu kita juga belajar gitu ya Bang dari Amang Pendeta, kita tetap menggunakan tata ibadah dari HKBP, votum dan sebagainya sampai akhir itu kita urut-urutannya yang di Mampang ini masih sama Bang. Jadi ada 7 lagu seperti itu, kemudian doksologi itu tetap kita laksanakan. Nah hari ini kita bersama Bang Fernando Simanjuntak, Amang Inang, dan juga nanti ada Bang Sagala di sesi siang. Untuk sesi pagi ini kita lebih bagaimana membangun ibadah variatif. Kita akan mendengarkan kurang lebih terkait sharing pengalaman beliau, kemudian bagaimana kompetensi tanggung jawab worship leader atau song leader atau pemusik, bagaimana bisa membangun tim efektif dan menyiapkan regenerasi. Nanti siang kita lebih mendalami teknikal bermusik dalam ibadah variatif. Juga sama sharing pengalaman pagi ini bersama Bang Fernando dari HKBP Sudirman, dan nanti sore atau nanti siang dari Bang Sagala itu HKBP Kebayoran Baru ya, Kebayoran Baru. Nah, dan nanti kita juga akan tahu teknikal bermusik dan membangun harmonisasi. Sehingga kita di sesi yang pagi ini bersama Bang Fernando Simanjuntak, kita bisa lihat profil Bang Fernando di sini. Kebaca nggak teman-teman? Iya, beliau lahir di Bontang, kemudian status sudah menikah ini dengan kakak ya Bang ya. Sudah 1 putri dan 2 putra. Kemudian bekerja wira swasta, melayani sejak dari SMP di bagian pujian penyembahan, vokal grup, singer, paduan suara, dan worship leader. Pengalaman pelayanan SL dan WL Ibadah Pemuda, J Army, GL Ministries, SL dan WL Ibadah Katolik Karismatik. Kemudian tahun 2000-an penyiar radio J Army on air, GL Ministries. 2005-an worship pastor dan youth pastor, GBI Glow FC bacanya ya Bang. Kemudian penulis lagu-lagu rohani, 2 album live recording Glow FC. 2010-an WL Ibadah KLA HKBP Sudirman, dan founder Creative Sound dan Media HKBP Sudirman. Kita berikan aplaus buat Bang Fernando. Kami persilakan Bang Fernando untuk bisa menyampaikan materi atau pencerahan wawasan buat kita semuanya. Dan teman-teman ini Bang terdiri dari pelayan ibadah pagi, siang, sore.
Namun yang sore memang kami push supaya memang hadir karena hari ini materinya tentang variatif, lalu ada yang baru mendaftar, ada juga yang sudah ikut dalam pelayanan. Jadi variannya seperti itu. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Horas, sebenarnya mau siang ya, tanggung ya harinya. Tapi terima kasih saya diberi kesempatan di tempat ini dan sejujurnya saya bisa katakan minggu lalu waktu kami datang kemari juga ini sebenarnya satu hal yang udah cukup lama kami doakan gitu karena perjalanan gereja kami itu sudah cukup lama ya untuk memulai dan sama kayak tadi Bang Res bilang mungkin kita beda start aja Bang ya, cuman di situ doang. Tapi yang kita percaya jalan dan arahnya akan sama. Jadi saya sih lupa kapan saya masuk dalam pelayanan, tahunnya udah lupa deh. Tapi saya ingat dulu, saya dulu ketemu istri saya, mantan pacar saya ini saya ketemunya dulu pada saat dia lagi tugas cikal bakal ibadah ini juga, kayak gini juga dulu. Jadi entah dia ngerjain saya masuk dalam satu perangkap gitu kan ya, melihat rohani banget tiba-tiba wah langsung wah ini cocok banget sudah akhirnya kita nikahin lah dulu begitu. Tapi dulu hampir sama, pelayanannya sama, banyak tantangannya, ibadah jemaatnya sedikit, pemusiknya terbatas, alat musiknya juga terbatas. Tapi mereka keep going, sampai ada satu momen di mana mereka sudah makin besar dan akhirnya harus melakukan, banyaklah, bukan perubahan, tapi lebih ke pengembangan pemusik, pengembangan ke arah pemuji seperti itu dan pelayanan lainnya. Sampai saat ini starting 2 tahun inilah pokoknya setelah COVID lah ya. Setelah COVID itu pokoknya udah mulai nggak tahu tiba-tiba beludak jadi 250 sampai 300, 350 seperti itu membludak. Itu puji Tuhan, caranya Tuhan sih. Tapi memang karena kalau menurut saya ada harga yang dibayar, Tuhan pasti akan kasih hadiah untuk orang-orang yang setia, bagi saya begitu. Jadi puji Tuhan saya bisa diundang saat ini dan mohon maaf kalau saya mungkin agak santai orangnya. Mungkin kalau tiba-tiba terbiasa lu gue saya juga minta maaf karena nggak tahu kadang-kadang kelepasan aja gitu, berasa masih muda padahal udah usia. Ya, jadi oke. Saya mulai sambil berdiri aja nggak apa-apa kali ya. Ntar dulu, supaya jangan repot KBT. Oke, jadi sebelum kita masuk, kita akan bicara dulu apa sih hal tentang ibadah. Ya, karena orang cuma tahu ibadah itu ngumpul-ngumpul, rame-rame, harus ada nyanyian, harus ada pujian, cuma begitu doang gitu. Tapi sebenarnya dari Alkitab ini ada acuan yang harus kita lihat, misalnya di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan gedungnya dibilang ya, bukan alat-alatnya dibilang loh. Tapi cukup jelas bahwa ada poin-poin dari kitanya. Kemudian ada Mazmur 2 ayat 11 dikatakan beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kadang kita anggap ibadah itu sesuatu yang sepele. Ya, kita mau pergi ke gereja, santai terlambat. No respect for service. Enggak ada respect untuk ibadah. Enggak ada kemauan semacam gue mau datang ketemu Tuhan, gue harus semangat. Waktu ibadah gue harus benar-benar ambil waktu dalam sama Tuhan. Ini bukan bicara variatif, tapi ini bicara dari pagi. Karena sebenarnya mau ibadah pagi yang tradisional, mau ibadah siang, mau ibadah sore, mau ibadah variatif, kalau kita punya semangat untuk menghormati Tuhan, it will be different. Ada feel yang different kita dapat. Di situ roh Tuhan benar-benar kita rasain. Kemudian next, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini penting ya, untuk semua setiap kita yang mau melayani Tuhan. Karena siapapun yang kita melayani Tuhan, pasti ada dalam satu ibadah. Bukan lagi nongkrong di kafe, bukan. Bukan lagi live music di kafe yang mungkin di Instagram semua pelayan di sini ngelihat ada tiba-tiba lagu duniawi, tapi tiba-tiba plesetan masuk lagu rohani.
Bandnya apa itu saya tidak mau sebut ya, tapi kan ada yang begitu ya, ada kan? Kalau yang main IG ya, itu seliweran tuh. Dari lagu rohani apa, lagunya Bon Jovi masuk kemana, tiba-tiba lagu untuk masuk login. Itu ada tuh. Kita melayani Tuhan dalam suatu ibadah. Up and down itu ada dalam pelayanan. Tapi karena kita dalam ibadah, kitanya, keputusan kitanya nih, mau tetap menyala-nyala, atau lo mematikan, atau kita mematikan api itu. Next. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Di dalam ibadah kita bisa dekat sama Tuhan. Itu momen, a good moment, intimate moment dalam sebuah ibadah. Mau ibadah pagi bersama keluarga, mau ibadah sendiri dalam kesendirian kayak tadi mungkin Bang Res sebelum mulai kita sudah melakukan renungan pagi. Itu satu hal yang membuat suatu ibadah itu kuat. Oke, kemudian berikutnya Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam ibadah, please jangan ada penghakiman. Firman Tuhan sering udah komplit, sudah ada. Tapi kita senang dalam ibadah, tunjuk dia pakai ayat, tunjuk dia pakai ayat, tunjuk dia pakai ayat, biar dia rasa tersinggung sedikit, biar dia kena sedikit. Ibadah itu adalah seperti ini. Kalau kamu belum lebih hebat dari orang-orang Farisi, dari orang-orang yang mungkin secara doktrin sangat tinggi, jangan sombong dulu. Karena ibadah kita berarti masih biasa. Kita masih belajar. Semua masih perlu waktu untuk membenahi diri. Kalau kita tahu lebih banyak dari orang lain, belajar kayak Paulus. Saya senang belajar dari Paulus. Dikatakan di firman dia bilang apa? Aku tahu apa namanya sakit, susah. Aku tahu namanya bahagia. Dengan lain kata dia sudah jalanin semua, tapi lebih baik dia tetap jaga hatinya, melayani dengan apa yang dia bisa. Bahkan di ayat di firman dikatakan sama dia juga, dalam satu komunitas ya, dalam satu ibadah. Kalau pada saat itu dia menyampaikan suatu teguran, dalam suatu ibadah pada waktu jemaat mula-mula, dia menyampaikan suatu teguran ke jemaat itu. Enggak digubris, tidak usah marah. Kata-katanya jelas, kibaskan jubahmu, pergi. Kita nggak bisa ngerubah orang. Amang Inang, semua teman-teman muda, kita nggak bisa rubah orang. Tuhan yang bisa rubah orang. Jangan paksakan dirimu dengan pengetahuan kita yang terbatas untuk merubah orang itu seperti yang kita mau. Semua ada waktunya. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya ngalamin. Pertama kali saya masuk ke dunia pelayanan di HKBP, bam. Rasanya pengen tabrak. Oh, ini enggak sesuai standar. Ayo tembak. Tapi yang muncul banyak orang sakit hati sama saya. Mulut saya jadi kayak orang jahat. Maksud saya mau menunjukkan kebenaran nih. Tapi dianggap saya sombong banget ya. Saya hebat apa sih dia? Oke, next. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini saya senang, ayat ini ada terpasang di tembok gereja kami HKBP Sudirman. Gede-gede, makanya saya masukin ayat ini. Karena semua orang yang datang ke ibadah, semua pelayan yang datang ke sebuah ibadah, enggak ada orang suci. Semua punya beban hidup, semua punya beban mental. Semua butuh disegarkan dalam sebuah ibadah. Semua kalau kita punya skrup lagi longgar, di dalam ibadah itulah kita coba dikencengin lagi. Kembali lagi saya bilang, ini bukan bicara hanya ibadah variatif. Tapi ini bicara soal semua model ibadah. Karena kalau waktu Tuhan bicara soal ini,
Tuhan bukan bicara dalam suatu rumah ibadah yang gede, saudara yang terkasih, bukan. Tapi Tuhan bicara di mana? Lagi ngumpul begini. Dia bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Pernah gak kita punya teman ngelihat dia lagi stres? Mungkin. Dia sudah mau cerai. Mungkin anaknya kena narkoba. Mungkin gak tiba-tiba kita pernah peduli, apa yang bisa aku bantu supaya ringan bebanmu. Kadang-kadang enggak, kita dengerin cerita, nanti di belakang kita ceritain ke orang lain, kita jadiin bahan ketawaan. Tapi kita tidak membawa kelegaan ke dia. Waktu kita dekat sama seorang, misalnya saya dekat sama Jos, berarti saya membangun ibadah sama Jos. Dan saya berusaha supaya dia dengan segala kelemahan dan keletihan dan segala lesunya dia, saya bisa jadi teman yang baik buat dia. Saya bisa segerin dia sebagai sahabat. Itu fungsi dari sebuah ibadah. Next berikutlah, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadalah dan ia akan mendekat kepadamu. Jangan tunggu Tuhan yang dekat. Tahu nggak kadang-kadang masalah itu baru buat kita dekat sama Tuhan. Ya, unik ya. Kadang-kadang ada nanti sesuatu yang beban berat, serasa kita tidak bisa menyelesaikan. Padahal kalau misalnya kita lihat anak muda, baru putus cinta gitu. Kita yang sudah tua-tua, yang sudah lewat-lewat pasti berpikir, aduh masa gara-gara gini bucin. Masa gara-gara gitu ya kau nangis gitu. Karena kita sudah melewati kan. Tapi lihat nggak, kita bisa mendekat ke Tuhan pada saat ada masalah. Kita tidak mau ada antusiasme untuk sering rajin dekat sama Tuhan. Dekat sama pacar, iya. Lagi mau cari rokap, usaha kenceng gitu. Sama, mungkin tadi kayak kata Bang Res, giliran mau cari berkat, doanya itu bisa sampai sujud-sujud. Tapi berkat setelah diterima, berlimpah-limpah, lupa persembahan, lupa dipanggil pelayanan variatif, sok-sok udah di mana gitu. Sorry lagi sibuk nih. Meetingnya makin banyak, sorry ya, aduh lagi ada meeting nih, gue gak bisa ikut doa bareng nih gitu. Kita yang jadi lupa bahwa kita harusnya dalam sebuah ibadah itu membantu kita untuk juga dekat sama Tuhan gitu. Jadi saya bisa simpulkan di sini, dalam ibadah, pertama dalam ibadah itu pasti harus ada kehidupan. Dalam ibadah, maaf saya katakan demikian, jangan biarkan suasananya mati, kering. Jangan biarkan suasananya itu kayak hampa gitu. Kemudian dalam ibadah, berkenan di hadapan Tuhan melalui standar hidup kudus. Karena itu dimulai dari kita kekudusan untuk ketemu sama Tuhan yang kudus. Di dalam kekudusan itu juga ada belajar namanya apa? Ketaatan, ini yang susah. Tapi dalam ibadah, saudara yang terkasih, di situ kita akan diingatkan terus. Makanya di firman Tuhan katakan, jangan jauhkan dirimu dari ibadah atau pertemuan orang-orang percaya. Begitu katakan di firman Tuhan. Karena tujuan apa? Hidup kita berat, tantangan kita berat. Hari ini kita bisa kayak benar. Besok salah lagi, dosa lagi. Besok lagi lawan orang tua, dosa lagi. Besok lagi kita ngomongin orang lagi yang jelek-jelek, kita fitnah dia segala macam. Terus, tapi dengan kita kembali ke ibadah, kita akan dibenarkan kembali. Mengapa ibadah variatif? Nah ini dia. Saya senang waktu pertama kali masuk, mungkin tadi saudara udah lihat pelayanan saya seperti apa. Waktu saya kuliah tahun 97 ke sini, saya cerita waktu saya di Bontang, saya memang bukan di HKBP-nya, walaupun orang tua saya Sintua di situ. Tapi saya lebih ke ada namanya gereja Oikumene pada saat itu. Dan di situ saya dapat panggilan saya sebagai pemuji, saya belajar jadi worship leader, belajar jadi song leader pada saat itu. Tapi pada saat kuliah, di 2 tahun 3 tahun pertama saya kuliah di Jakarta, saya gereja di HKBP Sutoyo, UKI. Yang dulu di tahun saya itu sangat terkenal untuk mencari jodoh dulu zamannya. Jadi waktu saya masuk KOR, tiba-tiba wah udah mau dijodoh-jodohin gitu-gitulah. Tapi selain sisi saya juga ada pelayanan yang lain juga di luar itu pada saat itu. Mungkin tadi sudah lihat, saya ada nama di GAL Ministry dulu. Saya rintis pelayanan saya dengan sebaik mungkin.
Dari awalnya saya masuk justru bukan pelayanan song leader. Pelayanan saya dulu itu di namanya Engkau Berharga. Jadi itu kayak kegiatan sosial. Bantu-bantu ya kayak tadi teman-teman di sini angkatin alat, belajar ketulusan pelayanan dari kayak gini, saudara yang terkasih. Terus dari situ saya ada yang dengar saya bisa nyanyi, tahu saya dulu anak band, tahu dulu saya anak festival band, akhirnya saya ditarik jadi song leader. Lama-lama jadi worship leader. Belajar. Ketemu pemusik-pemusik hebat, disitulah saya belajar. Dan itu jadi pembelajaran berharga sampai akhirnya dari Gael Misty itu berubah menjadi gereja. Waktu saya ngalamin proses-proses itu bagi saya itu sekolahan. Kenapa saya berani tampilkan? Mungkin sebagian Anda, saudara terkasih yang berpikir, wah dia ini orang GBI. Ditulis tadi kan, wah dia ini orang Katolik karismatik. Tadi ditulis juga ada macam-macam di situ. Tapi waktu saya pelayanan di Katolik karismatik, saya belajar. Saya di situ melihat bagaimana Katolik yang sebenarnya lebih kaku dari kita, ternyata mereka sudah lebih awal, lebih dulu membuka mata dan pikiran bahwa harus ada ibadah ini sehingga banyak anak muda mereka kembali. Dan waktu dulu saya sama teman saya di situ, sekarang teman saya itu udah jadi kayak Sidney Mohede-nya versi Katolik lah. Sekarang dia di situ, namanya Anselo Ganda. Tapi waktu pelayanan dengan dia dari dulu, saya belajar dari dia ketulusan. Karena susah kan, antara ibadah yang pagi, yang model apa saya bilang tradisional ya, semacam itulah ya, maaf kalau saya salah. Tapi dengan ibadah yang model kita variatif seperti ini, belum semua orang menerima. Tapi dia tetap jalan. Sampai akhirnya bisa bikin KKR di sini, KKR di situ. Dan itu bukan show saya lihat. Tapi dia melayani jiwa melalui pujian penyembahan ini. Jadi saya bisa katakan bahwa sekarang apa yang HKBP lakukan, termasuk sekarang juga di Mampang Perapatan lakukan, itu waktu yang tepat. Tidak ada yang terlambat. Kalau kami Sudirman mulai lebih awal, it's only about time. Tapi di sini mungkin mulai, karena mungkin Tuhan mulai gerakin beberapa orang-orang hebat di sini, termasuk Bang Resin Tuai dan anak-anak muda di sini. Yuk sudah waktunya, akhirnya goal. Dan bagi saya selalu begini prinsipnya. Kalau Tuhan bawa sesuatu kita di suatu tempat, Tuhan pasti akan pimpin terus untuk itu jalan terus sampai ke tempat yang Tuhan lebih mau lagi. Mau siapa yang larang tidak akan bisa. Itu yang saya lihat dari ibadah. Kita namanya KLA, Kebaktian Liturgi Alternatif. Karena itu dari pendeta kita sebelumnya. Dan memang tadi dibicarakan soal liturgi, nanti saya akan masuk ke situ juga. Saya tidak maksud memaksa. Cuman waktu saya datang ke sini, diajak ke sini, saya pikir saya harus bagikan sesuatu yang mungkin ada poin yang bagus bisa diambil untuk di sini. Mungkin ada yang poin jangan diambil dulu, mungkin nanti ada waktunya tepat untuk kita ambil. Gitu. Tapi jangan sampai berpikir sesat ini si Nando ini, janganlah gitu ya, maaf ya. Karena saya juga orang Batak juga. Waktu bapak saya kan Sintua, udah pensiunan. Bapak saya dari dulu, jadilah kau Sintua Mang, jadilah kau Sintua. Janganlah Pak, aku bilang jangan. Aku ini orangnya nggak sebaik Bang Res, kalau Bang Res kan baik banget ya, murah senyum, suka nyanyi. Nah aku itu nggak bisa, aku itu suka marah-marah, aku janganlah, nanti sakit hati orang, aku bilang. Bapak aku sampai sekarang masih minta kalau mertua saya, minta istri saya jadi Sintua. Tapi istri saya bilang dia nggak mau jadi Sintua karena dia bilang dia dari sekolah minggu sampai Naposo selalu jadi pengurus terus, sudah cukup lah aku masalah pengurusan, dia bilang gitu. Tapi pelan-pelan saya mulai terjunin dia pelayanan di alternatif sekarang. Nanti saya cerita pelayanan apa yang saya lagi bangun sama dia di alternatif. Kenapa saya berani ngomong begini? Saudara, Tuhan akan tempatkan setiap kita di tempat yang memang dia pengen kamu berkembang lebih cepat. Di mana di situ belum ada orang yang peduli untuk mengembangkan aturan, untuk mengembangkan musiknya, untuk mengembangkan cara ibadahnya, supaya apa? Apa yang dia mau untuk berkati jemaat di tempat ini sesuai kehendak dia. Bukan kehendak kita. Gitu. Oke? Jadi, mengapa ibadah variatif? Karena kebutuhan gereja untuk melayani semua lapisan dan tipe jemaat yang berkembang. Sekarang sudah banyak terlihat banyak generasi-generasi yang lebih senang ibadah
kunggrang daripada ibadah yang hohom. Waktu saya masuk pertama kali KKB Sudirman bersama istri, banyak orang yang langsung datang ke saya. Bisa nggak ibadahnya lebih hohom? Dia bilang begitu. Waduh, aku lebih suka weleng itu lebih hohom. Jadi kita mulai dibanding-bandingkan nih. Tapi bagi saya itu terima semua masukan gitu. Dan saya tipikal orang yang tidak bisa hohom. Kalau lagi lagu slow banget, saya bisa hom, bisa nangis saya. Tapi kalau lagi seneng, nggak tahu gimana saya, mungkin dalam darah saya kali. Saya itu bisa jingkrakan gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi mimpin ibadah, ada jemaat-jemaat yang kayak ketawa sambil begini gitu. Mungkin berpikir gini, orang gila dari mana lagi dibawa gereja ini gitu ya. Kalian mungkin begitu. Tapi karena saya berusaha untuk, apa bahasanya ya, menularkan, mungkin itu. Menularkan sukacita yang saya punya kepada jemaat. Jadi setiap kita yang ada melayani di sini, apa yang kamu tampilkan itu akan berpengaruh ke semua orang yang melihat. Paham ya? Contoh, stand up comedian. Kalau stand up comedian tidak mempersiapkan materi, tidak mempersiapkan kata-kata yang bagus, tidak mempersiapkan gimmick-gimmick yang bagus, gak mungkin orang bisa ketawa. So semuanya tentang persiapan. Itu yang saya lakukan. Saya tahu lagu ini, saya harus bagaimana ya. Saya siapkan lagu ini, saya harus bagaimana ya. Supaya apa? Jemaat ngerasain yang saya rasain. Saya lagi kebakar, jemaat bisa ngerasain kebakar. Saya lagi dalam intimate sama Tuhan, jemaat juga bisa ngerasain itu, menular. Oke? Kebutuhan saat ini itu sangat penting. Kemudian mengapa ibadah variatif? Gereja harus mulai adaptif. Nah, saya pakai kata adaptif ya. Mungkin tadi Bang Res, banyak orang, enggak Bang Res saja. Kita harus berubah. Saya bukan bermaksud seperti capres yang kemarin ya, melakukan perubahan. Saya bukan. Ya bukan, sorry banget. Karena perubahan itu capek. Untuk merubah 0 jadi 10, itu proses panjang harusnya, nggak ada yang kilat. Tapi kalau untuk melanjutkan, mengembangkan, mengadaptasi, beda ceritanya. Apa yang sudah ada, kita kembangin. Oke, jadi saya bilang gereja harus mulai adaptif dengan situasi khususnya di perkotaan seperti Jakarta. Untuk dapat membawa kembali ke generasi Batak berjiwa muda dan modern untuk comeback home. Oke, mengapa ibadah variatif itu berguna seperti itu? Nah, saya masuk ke sini, mungkin nanti kita di sini ada sedikit praktek ya, tapi mungkin sedikit. Konten ibadah variatif, ini yang saya amati, saudara yang terkasih, jadi jangan sampai berpikir yang aneh-aneh. Pertama ada Sintua Paragenda. Kemudian ada asisten Sintua, ini bahasa saya asisten Sintua. Kemudian ada pendeta, kemudian ada liturgi yang lebih adaptif dan efektif, mempengaruhi durasi waktu dan efektivitas berjalannya ibadah. Kemudian ada tim pelayanan muda atau dewasa muda, pemuji, pemusik, hospitality, creative sound media, itu di tempat kami. Semua orang muda yang di bagian ini, dan dewasa muda. Kemudian ada pujian, penyembahan, dan musik yang lebih kreatif dalam membangun suasana ibadah variatif yang lebih hidup. Mungkin nanti di sini akan dicoba. Tapi pertama Sintua Paragenda. Saudaraku, waktu saya masuk dalam pelayanan KLA, Kebaktian Liturgi Alternatif atau di sini variatif, saya berusaha untuk mengikuti dulu. Karena seperti dibilang kan, di mana kakimu berpijak, di situ ada yang sesuatu dijunjung kan ya, seperti itulah ya. Jadi kita belajar, kita nggak bisa baru masuk langsung koreksi, ini nggak bagus, itu nggak bagus, itu tidak sesuai. Enggak, saya belajar. Meskipun waktu saya ngelihat, kepala ini kayak pusing langsung. Saya langsung datang ke mertua saya waktu itu. Mama kan nyuruh aku ke situ ya. Berat kali lah ya, aku pikir gitu langsung. Ini banyak kali tantangannya nih. Cuman dia bilang, kau di situlah. Coba dulu, dia bilang. Karena saya sama istri udah sempat kami bergereja yang di Kokas, tahulah pasti. Kami udah sempat di situ. Terus udah nyaris juga masuk juga, nyaris masuk. Tapi ya inilah Tuhan hebatnya pakai mertua ya. Mertua yang cewek pula kan, siapa yang bisa melawan kita toh? Ya Bang ya. Kita pasti sayang kali sama mertua cewek kan. Dia bilang, kau kesana dulu Amang, lihat dulu. Saranku sih bantulah adik-adik muda di sana.
Pas aku ngeliat, waduh Tuhan, pemusik kacau. Worship leader begini nih, worship leader lebih senang banyak nangis. Waduh, apa salahku ya, apa yang harus aku buat ya? Belajar, ngeliat. Sampai aku pelajari dan nggak tahu, mungkin aku bertanya juga waktu itu. Bang Res pasti kenal mungkin sama tulangku Sintua Edi sama Bang Batara, pasti kenal lah ya. Katanya satu geng juga itu katanya. Terus di situ aku nanya, sebenarnya apa fungsinya dia? Kan sudah ada WL. Akhirnya aku belajar. Dibilang begini, Nando, di kita itu Sintua Paragenda itu harus tetap ada sebagai host atau tuan rumah. Gak bisa hilang. Kenapa gak WL aja bang? Bilang. Tidak, karena kau bukan Sintua. Teman-teman WL bukan Sintua. Hierarkinya di kita yang tetap megang harus Sintua. Aku telan, aku makan tuh, belajar. Disitulah makanya aku berani tulis, Sintua Paragenda itu menjadi host tuan rumah yang menjalankan dan memimpin liturgi selama ibadah berlangsung. Artinya, selain dia, kita pelayan yang lain harus tetap respect sama dia. Kemudian kalau di kami, maaf ya, saya bukan membandingkan, cuman kembali maksud saya menyampaikan ini mungkin ada sesuatu yang bisa dibuat untuk membangun ibadah ini lebih fresh. Di kami, dulunya saya ingat waktu gabung pertama kali, Paragenda Sintua pakai jubah. Pendeta pakai jubah, sama kayak kemarin hari Minggu yang lalu kita datang ya. Sama. Tapi akhirnya ada Sintua-Sintua muda kami yang waktu itu ada di ibadah klien ini, berpikir kenapa ya, jadi kaku loh dibilang gitu. Karena worship leader, song leader, semua udah gerak-gerak begini, baju lepas, bukan baju lepas salah. Bajunya kayaknya agak lebih casual gitu ya, santai gitu, nyanyi enak gitu. Tapi di depan begini baju putih gitu. Enggak, kita bukan maksudnya, ini kan karena perbedaan ya. Tapi karena namanya variatif atau alternatif, we have to do something. Supaya jemaat itu bisa ikut juga yang tadi saya bilang, nularin sukacita itu gimana. Karena kalau dari satu WL, 3 singer, udah heboh. Tapi ada satu di mimbar begini terus. Waduh, pasti pengaruh ke impact. Makanya sekarang kalau ngelihat itu saya lampirkan foto Sintua kami, itu Sintua Edi Utagalung sama ada yang ibu juga saya kasih contoh. Kalau ibu-ibu sekarang setiap dia mau tugas, meskipun dia sudah opung, berusaha modis. Karena dia tahu di sini anak muda semua nih. Bukan mau cari jodoh, bukan. Tapi maksudnya dia berusaha, nih anak-anak muda asik nih, masa saya enggak sih gitu loh. Kalau bisa lihat kan bajunya putih loh. Pakai bling-bling sedikit sih, belum banyak sih. Cuma puji Tuhannya dia tidak kesalon dan membuat sesuatu yang tinggi-tinggi kan. Tapi dia berusaha menyesuaikan gitu. Fresh. Sementara ini tulang saya Sintua Edi Hutagalung tetap pakai jas dan dasi, tapi ada Sintua kami yang lain, dia pakai jas sama kemeja putih aja. Pas waktu masuk nyanyi, pujian penyembahan, ada Sintua yang nyanyi heboh juga ada, karena tahu lagu. Tapi ada kalaupun dia enggak, dia setidaknya goyang-goyang begini dia belajar. Karena kami ngajak, tapi itu proses, saya bilang. Bukan langsung jadi, proses. Kita ngomong pelan-pelan, karena emang ini mempengaruhi kayaknya ya. Nanti mungkin di sini bisa ngerasain, selama mungkin nanti selama pakai jubah putih, akan bagaimana itu pasti akan kerasa ke jemaat. Terus kalau Sintua Paragendanya kaku, berpakaian kaku, ngomongnya kaku, akhirnya sekarang nanti kita di bagian liturgi nanti saya kasih lihat, yang menyapa jemaat pertama kali itu adalah Sintua Paragenda. Tapi kami bilang bukan baca teks ya, tapi bagaimana? Horas langsung senyum, senyummu memberikan energi bagi yang lain. Dan itu sangat berpengaruh. Oke, jadi dari Sintua Paragenda kami juga mulai ketularan. Menggunakan pakaian resmi jas atau blazer tanpa jubah cukup membantu tampil lebih santai tidak kaku. Sintua Paragenda bersikap lebih ramah, murah senyum dan bergerak luas serta ikut memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Kemudian dia pasti didampingi oleh koordinator dan asisten koordinator Sintua. Satu orang akan menjadi PIC atau manager on duty, biasanya kita gitu.
Jadi tugasnya di belakang bersama kita, sekarang sudah ada tim hospitality, dulu nggak ada. Dulu Sintua 3 orang kerja berat ngurusin jemaat. Tapi sekarang sudah ada anak-anak muda, puji Tuhan, itu sudah jadi lebih mudah pekerjaan mereka. Mereka bisa mengurus yang lebih penting lainnya. Kemudian ada manajer on duty, tapi ada Sintua juga yang mendampingi, duduk dekat pendeta. Dan sama, pakaian mereka nggak kaku. Jas, blazer, seperti itu. Looks good gitu, modis gitu. Pendeta, pembawa firman Tuhan. Sama. Sering berkali-kali pendeta HKBP dari gereja lain datang udah siap pakai jubah gini. Waktu kita lagi doa di dalam ruang konsistori mau persiapan, emang kira-kira berkenan nggak jubahnya dilepas biar lebih santai gini? Langsung, tapi ada yang langsung, saya tidak mau. Oh iya nggak apa-apa, Mang. Tapi kenapa ya? Karena ibadah kami alternatif, kami melihat, kami gini. Dan memang kalau pendeta di depan tanpa jubah, dia menyampaikan firman-Nya kayaknya lebih luas gitu. Tangannya lebih bergerak. Poin yang pengen dia sampaikan lebih jelas gitu. Begitu ya? Ya, Mang. Akhirnya sekarang banyak yang tanpa jubah, masih ada yang pakai jubah. Kita tidak memaksa, tapi biasanya tim kita namanya yang tadi CSM, Creative Sound and Media, itu ada floor director, dia harus menyampaikan di setiap briefing gitu. Oke? Jadi saat persiapan bersama pelayan sebelum ibadah mulai, pendeta akan mendapat short brief reminder dari floor director atau tim CSM mengenai durasi dalam membawa firman Tuhan agar bisa lebih efektif. Firman Tuhan kepanjangan, jemaat nggak dengar. Firman Tuhan kependekan, tidak ada isinya. Yang pasnya apa? Yang sedang-sedang saja, ya kan? Yang tepat 30 sampai 45 menit itu adalah momen orang bisa duduk, diem, tidak ngapa-ngapain, dengerin yang benar. Lewat dari itu terbukti ke kamar mandi, pergi keluar, atau kemana? Mungkin ke pojokan-pojokan, cari tempat ngopi atau main catur. Itu terjadi di mana-mana. Jadi akan lebih baik ada pengingat gitu untuk momen ini, dan itu kami lakukan. Tapi kami tidak berani melakukan di ibadah pagi. Mohon maaf. Kami agak ngeri kalau itu. Kalau di ibadah kelak kami, kebaktian liturgi alternatif, karena Sintua kami mendukung. Dan mendukung apa yang memang kita lakukan untuk hal-hal yang baik gitu. Supaya ibadah itu jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar, yang pas. Dan sampai saat ini, ibadah gereja kami hanya 1,5 jam. Lebih dikit 10 menit, 20 menit lah. Seperti itu. Oke. Liturgi yang adaptif di ibadah variatif. Saya nggak akan mempengaruhi, saya ingin menunjukkan saja. Karena liturgi yang ada ini yang buat juga adalah Sintua, bukan saya. Mohon maaf, jangan sampai salah paham. Ada almarhum Sintua ya, namanya Sintua. Iya, almarhum Sintua pendeta. Almarhum Sintua Hendra Marpaung. Dulu beliau yang buat ini, berkomunikasi beberapa kali, masuk keluar dengan 2 pendeta kami dulu. Sampai akhirnya ketemu seperti ini, opening sapaan dari Sintua Paragenda, supaya fungsi yang tadi saya bilang, fungsi Sintua tetap jadi tuan rumah. Kemudian WL ambil alih, masuk. Dulunya tidak ada tema-tema dari setiap momen ini, tapi akhirnya saya masukkan, karena dulu setiap momen lagu, semua WL hanya masukin lagu antara tipe slow sama cepat. Begitu aja. Kalau orang bahasanya praise atau worship, tapi bagi saya slow atau cepat, begitu. Tapi nggak ada temanya. Akhirnya saya bikin tema di momen kedua itu adalah lagu pengagungan dan penyembahan. Biasanya 1 atau 2 lagu di medley, bagian keduanya ref. Jadi kita buka dengan hati orang terbuka dulu untuk nyembah Tuhan dalam banget, membesarkan nama Tuhan seperti itu. Kemudian masuk ke Fotum dan Hukum Taurat oleh Sintua Paragenda. Lagu pengampunan dosa, setelah itu 1, kemudian pengakuan dosa dan janji Tuhan. Kemudian berikutnya lagu pujian dan syukur dan sukacita, ada 2 lagu, kemudian ada epistel dan pengakuan iman rasuli. Lagu pengantar firman Tuhan WL, firman Tuhan dan doa firman Tuhan, lagu persembahan. Semua ini, liturgi ini hasil pembicaraan yang cukup lama antara Sintua kami dengan pendeta, sampai akhirnya dapat. Waktu saya masuk pertama kali kembali, saya bilang waktu saya pertama kali masuk, begini banget ya. Tapi lama-lama waktu saya udah makin dalam, saya baru mulai merasakan.
Liturgi memang harus dibutuhin. Karena apa? Jangan sampai beban sebuah ibadah itu pada hanya seorang worship leader. Yang sering membuat worship leader merasa apa? Ini ya, sampai muncul di YouTube kita ya. Ada jemaat dari mana tuh? Online. Dia tulis begini. WL bukan pemimpin ibadah. Enggak ada yang bilang WL pemimpin ibadah ya. Tiba-tiba dia bilang WL bukan pemimpin ibadah. Ini salah. Harusnya dari pusat memberikan teguran. Istri saya masuk. Sayanya sih sebenarnya pengen masuk, tapi dia masuk. Saya lupa komen apa dia. Oh, dia bilang sini sudah disetujui. Anda kemana aja gitu. Di kota kita tahu gitu, tapi mungkin di daerah tidak tahu seperti itu. Jadi komen itu muncul. Nah, waktu saya tahu begini, saya belajar. Selama ini yang secara modern, seakan-akan yang kita tonton itu adalah worship leader yang memimpin ibadah. Bebannya semua ke dia. Tapi kalau di sini akhirnya saya ngelihat bahwa pelayanan dalam suatu ibadah itu adalah pelayanan tim. Worship leader tidak lebih hebat dari seorang song leader. Song leader tidak lebih hebat juga dari seorang pemusik. Semua sama, pendeta juga tidak lebih. Tapi semua sama. Semua dalam tata liturgi ini artinya apa? Punya peran masing-masing untuk memberkati ibadah itu yang Tuhan pakai. Nah orang gak mau ngerti, ternyata waktu saya lihat, kenapa harus ada pengakuan dosa ya? Kan kita mengaku dosa terus setiap hari di rumah. Iya kan, benar ya? Spontan gitu, kok harus diatur-atur ya? Tapi akhirnya saya belajar, ini momennya. Waktu kita seringkali nyembah Tuhan, nyanyi, kita lupa, kita cuma diajarin sembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Kita tidak pernah diingatkan tuh apa? Minta ampun sama Tuhan. Dan ibadah sarana pengingat itu. Waktu saya ingat, pelajari, wah. Makanya saya nemuin banyak hal yang baik dari liturgi. Meskipun di otak saya tetap begini, liturgi kan yang buat manusia ya. Kalau bahasa orang, waktu saya di gereja dulu sebelumnya, seorang WL harus belajar untuk memilih lagu atau membuat flow lagu seakan seperti ombak. Dari bawah, naik, udah di atas, turun, naik, turun. Jadi jangan, atau lu mau dari atas dulu, dari atas, turun, habis itu naik lagi, turun lagi. Lu harus belajar buat gitu dong. Jadi polanya sering apa? Pelan dulu, senang-senang kemudian, keringetan kemudian, turun lagi. Waktu saya lihat enggak, ternyata enggak. Waktu saya lihat ke sini ada namanya liturgi yang dimasukkan dan waktu itu memang saya tidak tahu bagaimana, tapi saya yakin dia mendoakan ini sampai dia ketemu pola di mana waktu kami lagi ibadah, momen di awal kita tuh bisa ngajak jemaat untuk mengagungkan Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan pertama kali bukan bawa keluh kesah kita, bukan bawa kesedihan kita bawa dengan pengagungan membesarkan nama Tuhan. Setelah kita membesarkan nama Tuhan, ini momen lu harus tahu diri lu itu gak layak sebenarnya beribadah. Diri lu itu sebenarnya banyak dosanya. Tiap hari, tiap waktu lu bikin dosa. Tapi waktu lu sudah mengakui dosa lu, disinilah momennya apa? Untuk bersyukur, senang-senang, sukacita, berkat Tuhan besar. Dan dari situ masuklah untuk firman Tuhan supaya lengkap pujian penyembahan di awal dan firman Tuhan itu ngeresep, nguatin, jadi pelita bagi kaki. Setelah baru itu sampai terakhir. Saya akhirnya belajar puji Tuhan. Puji Tuhan saya masuk di saat yang tepat. Kalau mungkin dulu saya waktu masih muda saya masuk, mungkin no way. Mungkin saya dengan kesombongan anak muda saya. Tapi karena saya sudah mengalami banyak dalam pelayanan, bahkan sampai ada yang pahit saya alamin, di situ saya melihat tempat ini benar. Momen saya ke sini benar. Dan saya bisa sampai ngajar ke sini. Tuhan ajarin sekian proses tahun untuk saya bisa berdiri di sini. Jadi saya bukan bicara omong kosong tentang liturgi. Oke?
Kembali lagi saya tidak mempengaruhi saudara sekalian untuk ikut ini ya. Saya berusaha akan lebih cepat. Ini yang saya bilang tadi tim pelayan muda. Saudara yang terkasih, waktu saya pertama kali masuk, cuman ada pemusik dan pemuji. Normal ya kayak di sini ya, pemusik dan pemuji doang kan ya. Tapi pada saat melihat banyak potensi, pelayanan itu berkembang. Di ibadah pagi itu tidak bisa terjadi, di ibadah sore tidak bisa terjadi. Ternyata di KLA bisa terjadi. Dan saya bisa bilang ini sama kayak yang presiden kita lakukan. Membuka proyek sebanyak-banyaknya supaya banyak asupan tenaga kerja bisa bekerja. Jadi waktu saya lihat begini, kita buka pelayanan namanya CSM. Awalnya saya cuma berempat, tapi saya terinspirasi gara-gara yang pemain bass waktu hari Minggu itu, namanya Simon Sinaga. Dia sendiri di tengah orang lain gak ada peduli, nyiapin alat-alat kayak kalian tadi gini. Walaupun kerjanya di luar bagus, dia nyiapin, dia keringetan, dimaki orang, dia sabar, dia kerjain lagi mingguan, sampai akhirnya tergerak satu orang ikut, tergerak, saya aja sampai tergerak. Saya waktu itu belum pelayanan ya, saya ikut, saya gak usah pelayanan mimbar lah, saya bilang. Saya ikut sama dia saya ikut. Kita pelayanan sama-sama, bikin pasca, Natal, siapin alat-alat semua sama-sama. Sampai terbentuklah namanya CSM. Dari 4 orang, 10 orang, 10 orang, 25. Sekarang kami udah lebih dari 30 orang. Karena apa? Pelayanan yang ada di sini, pelayanan yang akan ada di ibadah variatif. Kalau ada orang-orang yang mau ngasih hidupnya jadi contoh, jadi teladan, saya yakin dengan cara dan waktunya Tuhan itu akan bertambah. Jangan takut. Karena waktu itu CSM dan kelas selalu bilang, tidak ada orang bang, tidak ada orang bang. Tunggu. Kita siapin wadahnya, Tuhan yang kasih isinya. Jangan minta isinya dulu, wadahnya nggak ada, mau tampung di mana. Selalu saya bilang gitu, siapin wadahnya. Kayak gini nih, ini nyiapin wadah, saudara. Mungkin yang kelihatan muka muda-muda kayak gini, ngapain aku di sini ya? Nggak ngerti aku. Tapi tahu nggak? 5 tahun lagi apa yang kalian tahu dari sini, kelihatan muka masih muda-muda begini, kalian cikal bakal untuk generasi gereja ini selanjutnya. Kalian saya bisa bilang ada relevant generation yang akan punya pemikiran lebih canggih dari leader-leader kalian sebelumnya. Karena begini ini acara investasi. Dan ini bukan kayak gini-gini biasanya, ini memang kembali saya bilang, sorry. Saya takut dari tadi istri saya ngomong ngingetin terus sih, jangan banding-bandingin sih ya. Dari tadi. Cuman saya bilang gini ya, kita itu Batak itu paling susah untuk diajar-ajarin, gitu aja ya. Itu ya. Jangan ajar-ajarin aku. Selalu gitu lah. Jadi kita itu Batak itu paling susah untuk namanya diajar-ajarin. Jangan dah. Jadi kalau dibikin ada training, ada seminar, pelayan sama, di gereja kami juga sama. Yang datang pasti sedikit. Gitu. Kita udah panggil pembicara dari mana, yang datang pasti sedikit. Gitu. Padahal sedang investasi nih. Lu nggak tahu tentang pelayanan dan dunianya, tapi merasa tahu gitu. Tapi waktu begini saya cukup respect karena apa ya saya bilang ya. Siapapun yang ada di sini dengerin materi ini, one day Tuhan akan pakai kalian juga. Enggak melulu semua worship leader yang ada di sini akan seterusnya selama hidupnya jadi worship leader. Gitu. Oke? Prinsip kami yang kami bangun di pelayanan kita, ini tetap ya pakaiannya anak muda kalau kita. Dan ini yang sering dikomplain. Pakaian kalian terlalu muda. Lah, tapi kan 80-90% ibadahnya anak muda, gimana? Selalu gitu. Ganti pakaian kalian, pakai jas. Enggak bisa. Akhirnya saya menyesuaikan begini jadinya. Padahal saya udah bapak-bapak anak 3. Terus biasanya kami itu yang selalu saya ajarin ke teman-teman adalah persiapan dan disiplin. Persiapan dan disiplin. Itu hanya bisa dilakukan sama anak-anak muda kayak kita. Karena persiapan dan disiplin itu akan membuat pelayanan kita lebih baik. Enggak ada persiapan, tidak akan baik. Makanya akan berbeda musik, pujian penyembahan yang sudah dilatih dulu, dikonsepin, dibangun suasana dari latihan, ketimbang orang tiba-tiba datang latihan, duduk, main. Beda. Karena apa? Waktu dari latihan dia udah pakai hati mainnya.
Sedap pakai hati ya. Main pakai hati. Waktu lagi latihan dia pakai hatinya di situ. Orang tidak latihan tidak akan pakai hatinya di situ. Melihat nggak perbedaan orang main organ ibadah pagi mingguan sama orang main organ ibadah pagi saat mau Natal atau Paskah? Powernya beda, feel-nya beda. Waktu dia di Paskah, dia main organ atau piano, orang bisa nangis. Karena apa? Dia persiapan. Kalau dia persiapan, roh Tuhan ada bersama dengan dia dalam persiapan dia. Hati dia taruh di pelatihan itu. Song leader juga begitu. Song leader yang tiba-tiba cuk pelayanan 5 menit sebelum baru ngeliat enggak ada lagunya apa? Mudah ya. Nyanyi kita nyanyi. Akan beda sama orang yang H-1 persiapan dulu dengan baik. Karena apa? Tahu nggak pola dalam bermusik? Kalau kita main piano biasa, kagetan, sama main piano yang benar-benar sudah dilatih, mainnya pakai hati, bahkan bisa ada string-string diisi yang bisa nyentuh nyayat-nyayat hati. Beda men, beda banget. Makanya saya senang pelayanan saya di ibadah variatif di kami. Karena waktu saya bilang, guys, persiapan, let's go. Saya belajar, awalnya saya marah-marah, tapi setelah itu saya tidak marah-marah lagi karena istri saya sudah marahin saya. Istri saya lebih galak dari saya kalau dia marah. Nah saya waktu itu akhirnya apa? Ada orang yang suka terlambat, saya tidak perlu ngomelin lagi. Karena apa? Tuhan yang nyaring sendiri. Lama-lama dia akan malu. Lu persiapan kerja, serius bangun pagi, tidak mau terlambat, tapi lu mau pelayanan, mau pergi ibadah, sebentar lagi bisa lah. Sebentar lagi bisa. Sampai akhirnya ibadah jam 7, lu baru jalan jam 7. Atau jangan-jangan lu baru nyampe gereja jam 7. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya ngalamin dan melihat. Dan orang-orang yang begini tidak akan pernah mau dikasih tahu. Akan banyak alasan. Akhirnya apa? Orang di kanan kirinya hanya berusaha bilang, ya udahlah mengerti aja lah dia kan begini-begini. Tapi tahu nggak, pohon tumbuh di mana dulu? Kalau dia tempatnya bagus, tumbuhnya akan bagus. Tapi kalau pohon itu tumbuh, tapi ternyata tempat itu tidak bagus, mempengaruhi, pelan-pelan orang-orang yang bagus itu drop. Jadi persiapan penting, oke? Bang izin Ya. 5 menit lagi bang. Ya. 5 menit lagi. Siap. Ini dikit lagi kok. Oh ini udah, saya akan pencet. Nah ini dia, pujian penyembahan musik yang lebih kreatif. Di sini saya katakan, worship leader adalah pemimpin jemaat memuji dan menyembah dalam sebuah ibadah, bukan pemimpin ibadah ataupun pembawa firman Tuhan. Worship leader jangan sampai salah fungsi. Kadang-kadang worship leader berfungsi jadi pendeta. Dia berusaha supaya jemaatnya terbuka dulu hatinya ya, dia ngomong. Tapi kepanjangan taunya. Bablas ya. Dia taruh firman Tuhan di situ, panjang. Jadi dia yang didengerin, bukan nanti pendeta. Kadang-kadang sering salah kaprah. Kemudian worship leader mempersiapkan lagu-lagu itu 3-4 hari sebelumnya. Karena itu harus yang saya bilang tadi, di konsep dulu. Jadi mungkin sedikit boleh ya, tambah sedikit. Mungkin bisa sedikit. Gitar. Mungkin sama-sama berdiri dulu ya. Sama-sama berdiri dulu. Ada sedikit yang saya mau kasih tahu. Karena worship leader, singer yang kita ada di depan, fungsi kita itu kan membawa pengaruh ke jemaat. Ya, kita bawa sukacita. Let's say kita mau nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Mati dia, didoain dulu lah. Yakin bisa? Bisa nggak itu?
Oke ya. Lagunya segala puji syukur, tahu ya? Segala puji syukur ya. Sama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Stop. Saya belum ngarahin. Tapi belum ada yang kelihatan berasa bersyukur kan? Yang kita rasain apa? Kita cuma diajak nyanyi. Cuma diajak nyanyi nih sama si Bang Nando, lain. Oke, sekarang kita tambah. Sekarang coba tambah sama tepuk tangan ya. Tambah sama tepuk tangan. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Stop lagi. Energinya mulai ada. Tapi ada sesuatu yang gini. Yang tadi saya bilang, gimana supaya bisa menular? Saya tadi nggak ngapa-ngapain kan? Ya. Tapi tahu nggak, waktu nanti saya melakukan sesuatu, itu tuh akan ada impact. Dan saya mau ngajarin ke teman-teman WL sama SL. Jangan membiasakan diri bergerak setengah-setengah. Waktu kita ngajak bersyukur yang sungguh-sungguh serius, please gitu. Jangan gengsi. Sederhana ya, contoh. Segala puji syukur, ada tadi. Hanya bagimu Tuhan. Kapan kita makan? Engkaulah yang layak dipuja. Aduh, lama banget sih ini pujiannya. Kapan selesai, diulang-ulang mulu. Sekarang coba mulai membiasakan diri. Waktu kita bilang segala puji syukur, lagu tentang sukacita, lagu bergembira mengagungkan Tuhan, ekspresikan dengan sungguh-sungguh. Saya kasih contoh, ada sesuatu yang kadang-kadang bisa berimpact ke jemaat. Tepuk tangan kita jangan begini. Ini simple ya, saya kasih tahu yang simple. Karena kalau WL harusnya lebih dalam lagi. Jangan ya. Ayo, semangatnya jelas. Oke, waktu dibilang tepuk tangan di atas kepala, ayun, bukan begini, bukan ayun. Oke, siap ya. Nanti feel different deh, nanti rasanya sendiri lebih lega deh ya. Bukan sayanya, tapi apa yang kita buat itu nularin ke orang. Oke, siap? 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya sama-sama yuk. Tanganmu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Silakan duduk lagi. Feel difference ya? Feel difference kan? Jadi, sorry banget. Waktu minggu kemarin saya ikut ibadah di tempat ini, saya lihat WL di depan, singer di belakang. Singernya pegang kertas. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa bergerak menularkan sukacita. Tapi wajah kita, orang bingung. Mana lagunya tadi? Mana? Kita kelihatan bingung, jemaat. Dia yang memang mau nularin kita atau kita yang mau nularin dia? Paham kan ya maksud saya? Makanya waktu di tempat saya dulu, itu saya rubah. Supaya ada stand partitur. Dan kalau ngeliat ini gimana bisa kembali lagi ya? Oh nih ya. Nih, kalau ngelihat dari sini, posisi kami di sini, saya selalu bangun posisinya sejajar. Dulu, saya juga ngalamin. Worship leader itu harus di depan. Di belakang inilah backing vokal.
Seakan-akan. Enggak salah. Tapi akhirnya waktu saya lihat sekarang di gereja-gereja modern, semua sejajar. Saya pelajari kenapa sejajar. Mereka tim pemuji. Satu yang pimpin, tapi sama-sama memuji Tuhan. Waktu ada di sini yang kita lihat di sini, ini adik-adik muda ini yang kemarin saya bawa, namanya Ondi Marpaung. Dia next gen gara-gara apa? Melihat saya di sebelah saya, milih lagu ikutin saya. Jadi regenerasi itu juga akan berlanjut ke dia. Gara-gara apa? Melihat, meniru. Saya tidak ngajar begini. Makanya saya bilang, di gereja saya mau bikin begini, Masya Allah susah ampun, tidak ada yang mau datang. Tapi kalau di luar ada orang yang ngajak saya untuk bicara ini. Kalau kata Paulus di rumah sendiri memang kadang-kadang gak laku, makanya Tuhan Yesus di rumah sendiri gak laku juga gitu. Tapi di luar Tuhan Yesus dianggap rockstar. Tapi begini, saya bikin sejajar sama teman-teman ini, adik-adik ini. Dan ini Christian, dia jadi MD. Kalau di gereja modern selalu ada satu orang jadi MD untuk apa? Dia yang mengaransemen musik seperti apa. Maunya WL apa, dia ngikut. Oh dia terjemahin. Mungkin belum ada yang sejago itu, saya yakin. Waktu saya masuk, saudara yang terkasih, waktu saya injekin kaki saya, lagi latihan mau pakai aransemen mana? Siapa yang ngomong banyak nih soal musik? Gak ada. Semua asik diem aja. Tapi waktu saya poin satu orang, kamu ya? Siap bang. Waktu lagu dikasih, sehari sebelumnya dia siapin nih kunci, chord semua. Waktu ketemu, bang bagusnya gini-gini deh, gue buat begini. Atau kita mau ke YouTube aja. Ada komunikasi antar pelayan dalam mempersiapkan. Ini yang kita butuhkan. Di era modern ini, ngobrol ini yang penting. Oke? Terus kemudian, nih yang saya bilang tadi, kadang-kadang saya mempercayakan antara Ondi atau Cindy di tim saya, itu untuk tugas satu lagu dong. Saya biasanya kasih mereka pelajaran gampang dulu. Lu lagu pengampunan dosa ya. Atau yang satu lagi, nanti lu kan dari minggu lalu udah belajar lagu yang slow nih, pengampunan dosa. Lu masuk lagu yang di persembahan ya. Mereka ikut. Sampai nextnya dari satu lagu saya tambahin, 2 lagu lu yang bawa ya, abang bawa 5 deh. Sampai feel comfort, feel nyaman, siap bang gua tugas. Dan momennya minggu lalu, Ondi ini sudah tugas. Setelah sekian tahun dia bilang, jangan saya bang, suara saya gak bagus bang, saya nanti kasih kode salah bang. Padahal bagi saya bilang, kamu dikasih waktu, di situ kamu belajar, kamu dikasih jam, itulah jam terbang kamu. Akhirnya dia sadar dan dia mengerti, oke? Ini tadi saya bilang posisi sejajar, ini di gereja modern sudah mulai terjadi. Pujian penyembahan dan musik yang lebih kreatif ada saatnya memanfaatkan momen Sela. Saudara tahu Sela enggak? Enggak tahu Sela ya? Oh nama orang. Tahu enggak momen Sela? Enggak tahu ya? Baca nanti di Mazmur atau enggak yang punya handphone ketik Sela. Itu selalu banyak di Mazmur. Ya, itu yang kita banyak tidak tahu. Makanya saya senang kalau saya bisa masuk di sini karena saya ngajarin hal ini. Ini terserah opsi pada semua orang mau atau tidak. Tapi di tim saya selalu ajarkan bahwa Sela itu adalah momen di mana kamu punya momen spontan, intim menyembah Tuhan, entah diam, entah kamu buat mazmur baru dari mulut kamu sendiri, yang mana itu lahir dari hati kamu sendiri, bukan lirik, bukan teks. Dan itu kamu ngerasain kamu lagi dekat banget sama Tuhan. Itu gak sering terjadi, tapi when it comes, spontan. Makanya ada orang-orang mungkin sering dengar spontaneous worship. Itu momennya. Biasa dengar. Kalau bahasa musiknya ya, teman-teman pemusik, interlude. Ya, lagu, by ref, musik aja, kasih musik memuji Tuhan. Itu momennya. Kita biasanya cuma tahu itu momen biar musik aja senang-senang. Tapi sebenarnya lihat di Mazmur Daud, muji Tuhan, Sela. Sela habis itu ada muji Tuhan ke bawah lagi, and see,
dalam apa yang akan kita baca nanti kalau di rumah masing-masing baca. Di situ itu seakan-akan gini loh, amaze, tarik napas, thank you God, worship you God, amazing you are Lord. Itu yang buat gini, orang sering kali nganggep sesat karena dibilang ini kayak mau pakai bahasa roh ini. Waktu saya masuk itu dibilang begitu, benar. Tapi saya bilang kita bukan bahasa roh, kita tetap bahasa Indonesia, dengar kan bahasa Indonesia? Iya, bukan bahasa roh. Tapi lihat nggak, waktu momen interlude itu di tengah-tengah itu, sambil kita memperkatakan Mazmur, ini kita belajar dari Daud. Bukan saya karang-karang. Kita belajar dari Daud bahwa ada momen dalam setiap pujian, disitulah momen yang sela atau momen kosong itu, momen kayak sederhana, simple, take your time, give your best word to him, bless his name. Itu momennya. Itu bukan sesat, itu ada. Dan ini opsi, saya tidak bila katakan bahwa itu akan dipaksa, dipakai atau di mana, tidak. Karena saya ngalamin dan sela itu sangat-sangat membantu saya. Kita lagi penyembah, lagi baca Alkitab, renungan pagi, nyanyi satu lagu. Mana sih Joshua tadi? Boleh Jos? F tadi ya. Apa tadi ya? Apa? F aja, F tadi. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Waktu ngambil dari situ, kadang-kadang waktu lagi dengerin, mungkin gak banyak yang tahu lagu ini. Tapi tanpa kita sadari, dalam hati kita masing-masing, sela itu muncul loh. Saya nggak tahu, tapi saya yakin di hati kalian. Mungkin akan bertanya lagu apa ini? Kata-katanya kok dalam. Tapi hati itu langsung tergerak dan menggerakkan hatimu untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan yang mungkin nggak bisa terucap dari mulut. Yang tidak bisa terucap dari mulut, itulah yang saya dorong untuk kita ajar, untuk belajar tiap hari. Jangan ragu untuk bilang Tuhan baik pagi-pagi, lagi di kamar mandi, lagi nyanyi. Hey, semua yang datang ke sini adalah apa? Kalian penyembah Tuhan. Kalian kaum Lewi. Kalau kamu tidak membiasakan tiap pagimu, tiap siangmu, tiap harimu katakan, Tuhan kau sahabat paling baik di hidup gue. Tuhan aku cuma bisa nyembah kau tiap hari karena gak ada yang seperti engkau. Tuhan pertolonganmu indah, sehingga aku gak bisa ngelukisin kata-kata kekagumanku. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk menyembah Tuhan, mengambil antusias untuk menyembah Tuhan lebih dulu, dalam ibadah kita itu gak akan terbiasa. Akan hanya jadi ibadah variatif biasa. Saudara terkasih, saya dorong di bagian ini. Di bagian ini saya dorong. Supaya setiap kita yang jadi penyembah Tuhan di sini, apa tadi kita yang ibadah variatif ataupun ibadah pagi, buat selamu sendiri dengan Tuhan. Yang saya bagi ini sebentar, waktu saya sudah habis. Saya pengen bagi banyak, kalau saudara lihat ini materi lain saya kasih. Makanya saya udah bilang sama Ici,
Ini cuma 2 jam Ci, jangan tambahin gara-gara Ci, saya bilang gitu. Ini Ci banyak banget nih. Karena kalau saya kasih, ini satu hal, saya nggak bisa ngajar hari ini, saya tahu. Ini satu hal yang saya bilang gimana ya, tidak akan diajarkan di gereja ini, di gereja saya. Sehingga yang terjadi apa? Kita sesama pelayan gontok-gontokan. Tapi kunci dari semua pelayanan, saya cuma bisa bilang dari awal begini aja. Kunci dari semua yang mau buat orang-orang begini nih, hati hamba. Orang yang pengen ibadah ini ada, saudaraku yang terkasih, dia punya hati hamba. Dia pengen mikirin orang-orang di sini ngalamin berkat Tuhan. Meski ditentang orang, meski dilawan orang, dikata-katain orang, ini dia pegang prinsip. Rencana Tuhan yang penting jadi, bukan rencana gue. Ya. Kalau di sini ada yang pelayanan ibadah pagi, ada yang pelayanan ibadah variatif, saya dorong, jangan beda-bedain ibadahnya. Sama-sama punya satu hati hamba. Waktu kita pelayanan di ibadah pagi, do your best, bikin persiapan. Supaya pada saat lu ibadah, kita cuma main keyboard, cuma main organ, cuma main piano, atau mungkin cuma nyanyi bertiga di depan sini nih. Tapi karena kita persiapan, jemaat ngerasain loh getaran dari kita nyanyi pakai hati. Maaf ya, saya mungkin tidak memberikan materi-materi yang wah, harus latihan itu. Tapi saya pengen, karena ini pertama kali saya ngasih, dasar mungkin saya harus kasih deh. Ini dasar banget jujur. Di gereja saya juga saya baru ngasih dari sekian pelayanan di KLA, saya baru ngasih tahun lalu loh. Baru tahun lalu saya bisa ngasih materi yang begini-begini nih. Setahun sebelumnya kita bikin kumpul yuk, nggak ada yang mau. Yang datang 5, yang datang 4. Makanya pas tahu bisa segini, Tuhan ini investasi, Tuhan kasih gue ngomong apa terserah Tuhan deh. Mungkin gue belum bisa kasih banyak yang wah, tapi gue berharap sesuatu ini nanti bisa jadi sesuatu untuk jadi dasar dulu. Mungkin kalau diundang sekali lagi puji Tuhan, kalau diajak teman-teman, adik-adik saya yang kemarin saya ajak, saya senang kalau mereka yang diajak, karena saya udah ngajarin mereka juga. Jadi saya kayak Bang Res, cemplungin orang, ajarin, mentoring, siap tuh jadi leader. Itu juga saya buat. Jadi hati hamba saudaraku. Kita cuma bisa tanya pelayanan. Aku buat ini, aku buat itu. Aku udah berjuang ini, aku udah berjuang itu. Lupa, pas disikat sama orang, gue sikat balik dia, tunggu aja. Dia pulang lewat mana itu ntar. Padahal kita bicara apa? Pelayanan. Artinya apa? Melayani. Dibayar enggak? Enggak ada yang dibayar, tapi kenapa harus gontok-gontokan? Kenapa saya ngomong begini lagi? Karena saya ngalamin saudara. Saya sampai dimarahin istri saya lagi. Ini kelakuan saya benar. Saya pernah marahin Sintua. Benar bang, maaf bang ya. Karena saya buat pengakuan dosa. Waktu saya dengan semua idealisme saya bawa, ketemu orang-orang cuek, dar. Istri bang, tahu ya, mulai ya, gara-gara ya, istri langsung bilang, itu orang lebih tua, kau pakai idealismemu untuk begitu, gak baik. Dari situ saya ketampar. Dan saya makanya belajar, ada yang mau bilang saya gini, ada yang mau bilang sini, saya diam, saya pergi. Udah, gak apa-apa deh, lu bilang gua gak tahu apa-apa, gak apa-apa. Tapi sekarang saya ngerasa, saudara yang terkasih, makanya saya berani ngomong di sini. Saya punya buah apa yang saya buat beberapa waktu lalu. Saya kesini, saya punya cerita pengalaman saya, apa yang saya lakukan tahun lalu. Bang Res pasti punya anak-anak yang sudah jadi buah di sini. Dengan segala pergolakan yang ada, tapi dia sudah mulai ada menghasilkan buah. Dan saya senang. Bagi saya itu. Makanya saya tulis saya wira swasta, saya enggak seheboh dulu lagi pelayanan saya. Saya sekarang orang biasa, saya belum punya jaket kayak Bang Res yang ada HKBP-nya belum. Halus ya? Halus. Belum. Diajakin Sinto udah, tapi saya enggak mau bang.
Nah, diajakin jadi pengurus saya nggak mau, saya fokus di KLA, saya bilang. Karena saya mau bangun generasi yang kayak gini kita sefrekuensi bahasanya. Supaya kita bisa sama-sama saling kuatin. Jangan ego pribadi yang dipakai untuk membangun sesuatu. Bangunan tidak akan jadi kalau mandornya egois. Bangunan akan jadi kalau mandor sama semua timnya kerja keras sama-sama supaya bangunan itu jadi makin tinggi dan kita bisa ada beribadah di situ sama-sama. Itu aja. Puji Tuhan. Terima kasih, saya masih sedikit yang saya bisa bagi, tapi semoga jadi berkat untuk semuanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bang Fernando pencerahannya. Kita sudah di 11.42. Nah, jadi ini sesi berikutnya tanya jawab ya, ataupun tadi kita sudah dengarkan lah ya sharingnya sekaligus materi bagaimana pengalamannya membangun ibadah khusus di Sudirman juga dengan timnya dan apa tantangan yang dihadapi, bagaimana menghadapinya. Tadi kita sudah mendapatkan wawasan pada pagi hari ini. Menuju siang hari kami persilahkan untuk Amang Inang, teman-teman di sini juga ada sintua kita ya, Bang, ada Amang Siagian juga. Sebenarnya mengundang seluruh sintua ya, supaya punya satu frekuensi yang sama. Nah, jadi kami buka kesempatan pertanyaan, 3 pertanyaan pertama ya. Kita buka nanti yang pertama Kak Rina, kedua siapa? Oh, Kak Lince, satu lagi ada? Oke, 2 dulu sambil menunggu, 2 dulu. Mohon pertanyaannya singkat, padat. Iya, nih mic-nya di depan. Sesi tanya jawab kita 30 menit ya teman-teman. Ya. Halo Bang, saya mau bertanya. Belum nyala ya? Ya, Bang, kan kita ada namanya nih ya untuk pembuatan mencari lagu ya. Tadi saya sempat dengar. Yang saya mau tanyakan, saya kan kebetulan dari namanya tim ibadah di variatif. Bertugas untuk membuat menyusun lagu-lagu di dalam ibadah variatif bersama dengan tim. Pertanyaan saya, apakah bisa ya sebenarnya, apakah lebih baik, kan ada namanya WL, ada namanya song leader ya. Kalau kami yang membuat di tim ibadah, artinya berarti WL kan mengikuti apa yang kita buat. Tapi kan belum tentu WL dan singer itu tahu lagu-lagu ini gitu ya. Apakah tidak lebih baik jadi digabungkan dengan mereka WL dan singer, supaya ketika lagu ini jadi mereka juga menguasai dan ketika di sana juga mereka bisa meresapi untuk membawakan lagu-lagu tersebut. Itu aja sih Bang, yang kemarin saya berpikir kayaknya agak bingung kalau tim ibadah yang buat tapi WL dan singer yang menyanyikan, gimana ya nanti mereka mengerti nggak dengan ini lagu. Berarti kan kalaupun tidak mengerti harus belajar berulang-ulang. Sementara kita selalu dikejar-kejar deadline, cepetan nih lagu-lagu, dan itu kan perlu pemikiran karena harus sesuai dengan tema pada saat itu. Itu aja sih Bang pertanyaan saya. Makasih. Oke, yang kedua dulu ya Bang, kita tampung dari Kak Lince. Ya, saya mau nanya, yang pertama, ketika kita melayani Tuhan, yang pertama adalah perlukah persiapan sebagai WL atau singer itu untuk membawa kita secara pribadi hubungan dengan Tuhan itu, ya misalnya doa kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bahkan kalau saya lihat teman sebelah sampai berpuasa, artinya dia mempersiapkan diri dengan benar, ya itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah performance. Ketika kita jadi WL atau singer, itu performance menurut saya ya itu penting. Dari atas sampai bawah. Kalau saya dulu di kampus, walaupun MC, kita tidak boleh pakai celana panjang yang perempuan. Harus pakai rok di bawah 10 cm dari lutut. Nah itu bagaimana tuh Tok?
apakah itu juga menjadi pendasar? Tadi kan emang dibilang juga ya, tapi saya mungkin pengen supaya kita semua yang melayani Tuhan lebih detail. Arti performance itu ketika kita melayani baik singer atau WL. Perempuan boleh pakai celana atau boleh pakai kaos gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Poinnya clear ya. Yang pertama, bagaimana menyusun lagu, apakah bisa combine antara tim ibadah dengan WL ataupun singer. Kemudian kalau melayani, bagaimana mempersiapkan diri dengan benar dan performance WLSL, apakah ada aturannya? Oh, Kak Ici mau tanya juga? Oh ya, boleh ke depan Kak Ici. Serius nih, kalau ini kayak serius nih. Satu lagi ya. Ini sesi 1 pertanyaan. Sambil makan juga nanya nggak apa-apa. Bang, pertanyaanku simpel. Bagaimana caranya? Kebetulan kan WL kita kan di HKBP Mampang ini tidak sebanyak song leader. Bagaimana caranya supaya bisa WL itu tandem? Mensinkronisasikannya seperti apa? Apakah hanya cukup song leadernya 2, WL-nya 2, atau bagaimana? Itu aja tuh lah. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan Kak Ici sudah terjawab tadi ya, materinya ya, sejajar tadi ya, sekaligus regenerasi. Itu sebenarnya, tapi nanti dilengkapi oleh Bang Fernando. Untuk yang pertanyaan pertama, menyusun lagu siapa dan apa yang dibuat. Nah, mungkin ini sedikit gambaran Bang, kalau di HKBP Mampang itu untuk tim pelayan ada sermon dulu. Gitu. Oh, sermon. Iya, jadi ada ngambil waktu untuk sama-sama paham apa sih khotbahnya, apa epistelnya gitu ya. Lalu kita sama-sama membahas kira-kira apa yang mau ditanyakan supaya kita sudah mulai punya pemikiran yang sama bahwa besok kita akan bangun yang seperti ini. Misalnya kayak kemarin hatiku menyembah Tuhan seperti itu ya. Jadi kita punya gambaran yang sama dulu terkait ibadah atau khotbah yang akan disampaikan. Lalu kalau ada sesi tanya jawab gitu, jadi kayak ibadah singkat sermon. Nah setelah itu baru mulai mempersiapkan lagu-lagunya oleh tim ibadah. Jadi ada tim ibadah, kemudian ada tim WL, ada SL, ada tim pemusik. Nah jadi lagu-lagu ini disiapkan oleh tim ibadah. Namun ada diskusi juga, jika ada masukan dari worship leader dipersilahkan. Jadi saling tektok gitu ya, yang isi lagunya kira-kira bertemakan mengarah pada khotbah tersebut atau tema yang diangkat. Jadi sudah ada temanya dan itu disampaikan dalam sermon. Sermonnya bisa offline, bisa online. Kalau memang semua berhalangan kita laksanakan melalui Zoom. Baru kita latihan gitu. Latihannya rata-rata 1 kali gitu, 1 kali. Lalu Sehari sebelum atau seberapa hari sebelum? Bisa sehari sebelum, bisa juga 2 hari sebelum atau diatur sesuai waktunya semua bisa gitu Bang. Nah mungkin itu kira-kira gambaran kita terkait pertanyaan 1, mulai yang menyusun lagu itu siapa? Oke. Iya. Jadi pertama saya bilang saya salut ya kalau misalnya sampai ada sermon untuk bahas persiapan pemilihan lagu, itu saya salut karena di kami nggak ada. Makanya saya bilang kalau memang itu ada, puji Tuhan, saya mau bikin sermon pelayan kelaja meskipun online dan nggak pernah ada hadir. Sama, kembali lagi susah memang. Ya, cuman selain salut itu jadi gini, dulu sebelum saya terjun banget, dulu kami itu ini kembali saya bilang ini ada kaitannya, makanya Bang Res ini terkenal juga. Di gereja kami itu ada namanya Karina Sinaga. Sama Bang Lando Sinaga. Dan sumbernya saya kayak dari mereka juga ya, kayak berdua ya. Oke. Jadi Karina Sinaga ini dulu waktu saya ingat ada namanya sama Esther Hutagaul. Makanya ini puji Tuhan gara-gara ditanya ini saya jadi ingat mereka lagi. Setiap ibadah mereka berdua lah yang mempersiapkan lagu. Dan bagi apa yang saya lihat tidak salah. Saya bilang karena gini, sebuah ibadah yang baru mulai belum punya WL yang mumpuni atau WL yang mungkin kayak saya udah jamnya di luar terbang itu banyak di luar terbang. Jam terbang di luar itu udah banyak gitu. Jadi data bank lagu saya banyak. Tapi kalau misalnya memang belum, let's say misalnya adik-adik depan saya nih ditugasin jadi WL. Lagu apa Kak? Aku nggak tahu Kak. Harus ada orang yang membantu memang. Dan tepat, tidak salah.
Tapi nanti seiring berjalannya waktu, sama kayak yang saya alamin, saya masuk di pelayanan ini, saya melihat lingkungan dulu, kembali lagi saya bilang tadi, saya pelajari, saya beranikan diri ngomong sama Karina. Karina, boleh nggak mulai, bukan sekarang, waktu itu saya bilang nanti ada momen, oke, dimulai saat itu WL dipilih oleh, lagu dipilih oleh WL. Oh ya nggak apa-apa dong, karena selama ini memang belum ada orang yang melakukan. Gitu. Jadi sampai waktu yang tepat itu tidak akan salah, Kak, kalau menurutku. Justru itu adalah kerelaan dari kakak-kakak yang mau, kecuali nanti WL yang mau bertugas, Kak aku aja yang pilih sendiri deh. Karena pada saat aku pribadi yang ngomong, Kak aku yang pilih sendiri, nah ini yang adik-adikku ini yang kayak kemarin ada satu main gitar namanya Andri Hutapea, terus ada yang lain-lain lah ya, selain sebelum generasi Ondi dulu waktu itu, sempat mulai bingung nih lagu apa. Akhirnya nanya konsultasi ke aku gitu. Nanti bingung lagi, Bang ini ada lagu, ini dulu isi. Tapi ini aku bingung nih bagian ini, lagu apa Bang, saran boleh nggak? Nah, aku masuk bantuin. Sampai akhirnya sekarang mereka nggak usah aku masuk lagi, mereka udah mulai ngelihat. Karena yang, mana tadi materiku tadi ya, di materiku itu gini, sampai kami ketemu momen akhirnya, satu lagu dari buku Ende, satu lagu dari Kidung Jemaat, kemudian sisanya 5 itu boleh lagu dari umum. Sampai kesepakatan kami begitu. 5 lagu ini hanya boleh 1 lagu baru. Jadi supaya jemaat jangan langsung kayak kaget, bingung gitu ya. Nah, lagu baru itu mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia bebas. Jadi kami sampai nemu pola begitu akhirnya. Karena sempat terjadi dalam satu ibadah ada 3 lagu Inggris, bahasa Inggris. Wah sudah mau kayak gereja di Kokas ini, lagu Inggris semua. Akhirnya kita tahan kan, kita harus mulai ngerem. Tapi sempat juga kami mengalami masa tantangan di mana pendeta ikut campur. Maksud saya tidak salah, tapi pendeta bilang itu lagu harus melalui saya dulu. Nah saya sama dulu almarhum Sintua Hendra ini kami ngomong, Amang tahu semua lagu-lagu baru? Ya enggak lah. Nah nanti kalau Amang tidak tahu, kapan kita ngajarin jemaat lagu-lagu baru? Karena begini saudaraku yang terkasih, tidak semua jemaat maunya lagu lama ternyata. Karena jemaat kita pasti ada jemaat yang rajin jajan ke gereja lain, dan dia pengen ada di sini, dia pengen ada lagu-lagu baru juga di sini. Nanti dia akan datang. Di sini cuma bisa lagu-lagu lama doang ya. Kami sering digituin awal-awal. Bukan buku Ende ya, maksudnya lagu-lagu lama yang selain buku Ende, lagu-lagu umum. Jadi kalau kakak sekarang masih melakukan itu Kak, itu adalah fase Kak. Jadi kalau itu adalah fase berarti itu adalah panggilan, dijalanin dulu dan sukacita Kak. Tapi kalau misalnya kakak bisa, mulai kasih dia slot satu-satu. Kau yang isi lagu sukacitanya apa ya? Biar dia mulai belajar brainstorming, dari mana aku cari Kak? Carilah dari YouTube. Pasti ada lagu-lagu itu kok, nanti kasih kakak masukin gitu. Jadi ada kombinasi sementara sampai nanti dari kasih 1 slot, 2 slot sampai akhirnya semua lagu bisa dia yang kerjain. Jadi nanti kakak bisa langsung alih fungsi. Itu yang dialami sama kakak kami Karina pada saat itu. Itu sih. Oke. Nah ini kalau melayani Tuhan, dulu banget saya itu orang yang well prepare. Dulu awal-awal itu luar biasa, suci, kudus, tak bercela, kesannya begitu ya. Ada puasanya, setuju banget. Semua orang yang mau pelayanan, apalagi waktu dulu saya di Gel Ministry itu. Semua orang yang sebelum pelayanan, karena kami kan sering ada pelayanan ke daerah-daerah, nemenin Pak Gilbert. Atau kami dulu pelayanan itu harus setiap minggu pokoknya itu ada jadi momen harus ada puasa dulu sebelum pelayanan. Persiapan lagu, kita ada latihan musiknya juga. Jadi benar-benar well prepare semua sampai hari H pelayanan semua udah bagus banget itu. Tapi perlahan-lahan hal itu jadi kayaknya agak beda ya, berubah. Dan itu gini ya, saya nggak bisa menyalahkan orang yang mewajibkan untuk bisa well prepare banget sampai pakai puasa doa. Itu hal yang bagus banget, nggak dipungkiri, karena masih ada gereja yang melakukan itu sampai saat ini. Tapi kembali lagi di gereja kita kayak gini, di sini,
Maaf ya abang-abang, kakak-kakak semua, saya cuma katakan ini karena saya ngalamin. Jangan paksakan sesuatu yang membuat nanti jadi pecah. Bagi saya itu yang saya bilang. Karena saya udah pernah buat gara-gara itu. Saya berusaha untuk masukkan itu ke otak teman-teman muda pelayanan, pecah, mundur. Biar mereka bertumbuh dengan cara Tuhan, kita cukup memberitahu. Harus persiapan ya. Kalau bisa puasa. Karena kita beda, itu yang saya bilang. Beda sama gereja-gereja yang lain, memang mengajarkan kesucian, kekudusan itu dari dia bayi, khotbah pendeta di depan sudah itu, kudus dan tak bercela, kudus dan tak bercela. Nah di kita kan tradisional ya, lebih kepada kekeluargaan, terus ada saudara, jadi ada yang namanya reminder. Itu yang makanya saya mengalami perubahan di situlah. Gitu. Oh WL tadi ya, tadi WL Tanam tadi gimana maksudnya? Bukan yang satu lagi tadi, pakaian. Nah, ini saya senang nih kalau orang Batak ngomongin pakaian nih, beneran deh. Saya pernah jadi, saya jadi buka cerita, sebenarnya saya nggak mau, tapi nggak apa-apa deh, biar contoh. Saya dulu pernah masuk jadi seksi musik, selepas saya dari gereja sana, ya jadi mungkin karena orang ngelihat, wah dulu jabatannya worship pastor nih, gini-gini. Bikinin peraturan, tertulis, supaya kita semua jalanin, siap, beneran ya jalan sama-sama ya. Ya. Salah satu pakaian, kalau bagi saya status begini saya bikin, statement saya. Berpakaian yang sopan, dewasa, rapi, dan tidak mengundang perdebatan. Saya tidak perlu tulis, you can see lah, rok mini lah, transparan, saya tidak mau. Karena apa? Pasti ada jawaban lagi, beneran. Jadi saya tidak mau. Jadi pada saat itu dikomplain saya. Ini apa? Ini isinya terlalu luas. Gak apa-apa, kita ngajarin pelayan kita dewasa. Bukan semuanya harus didetailin. Lu jadi kayak makan bubur. Lu baca, udah tahu. Nanti kalau kena kategori udah ngerti ya. And you know what? Siapa yang melanggar? Sesama pengurus. Dan pengurus ini mintanya apa? Yang tidak dipenuhi sama Sintua sampai hari ini, Bang. Yaitu apa permintaannya? Semua yang pelayanan, mau ibadah variatif, mau ibadah pagi sore, semua yang melayani Tuhan harus kayak Sintua pakai jubah. Mati gaya kita kan? Mati gaya bener. Saya diem aja gini. Puji Tuhan, Tuhan menolong, Sintua-Sintua tidak ada yang mengiyakan kan? Kalau mengiyakan, bagaimana lah gaya saya ini begini nih, jingkrak-jingkrakan gak jelas nih. And you know what? Orang yang menyarankan itu adalah orang yang dia kalau ke gereja pakai you can see. Pusing kepala gak? Dia masuk pengurus. Dan satu lagi, ini yang susah. Roknya di atas lutut pas. Mau dibilang mini tanggung, mau dibilang enggak tanggung. Tapi betisnya kelihatan jelas. Waktu dia nunduk begini, ngangkat enggak itu? Mau dibilang mini enggak? Tanggung kan? Bener enggak? Secara logika tanggung. Makanya jadi kalau soal berpakaian, sampai sekarang saya bilang ke anak-anak muda yang pelayanan di variatif, dewasalah. Kalau kau tahu itu terlalu preman, jangan kau pakai. Kalau kau tahu itu transparan, mengundang laki-laki berpikir ini itu dan lain-lain, janganlah kau pakai. Kau bilang di sini lengannya yang transparan, apa namanya itu? Yang lengan transparan sini. Tapi belakang kau transparan kebuka lebar kali. Jadi tutup sini doang, tapi belakangnya ke sini. Terus waktu kau jalan, ya laki-laki kan ngeliat, bagus ya, bagus. Kan nggak gitu. Yang paling pengaruh siapa yang ngeliat? Langsung matanya opung-opung kan, matanya naik dari bawah ke atas. Anak siapa ini? Masih gitu. Itu yang saya bilang, jangan mengundang perdebatan. Yang kena kemana suratnya? Masuk lagi surat kaleng pasti kan, ke seksi musik, kemana gitu. Nah kalau di kita ibadah variatif, kami sering kena tegur karena apa? Mungkin saya yang agak badung juga kali. Saya pernah pakai baju gini. Dibilang lagi masa COVID. Jadi kan rekaman, taping.
Itu harus pakai kemeja sama jas itu, gini-gini. Yang nonton kita emang kau nonton? Enggak kan? Kau ikutin ibadahnya? Enggak kan? Jemaat diklat, santai men. Bajunya beda. Yang sekarang saya lagi ingetin adalah cewek-cewek supaya lebih fresh, lebih modis. Kami kan banyak anak perantauan juga. Maaf ya kalau ada yang dari YouTube menyaksikan ini. Jadi kadang-kadang yang karena perantauan kan ada yang Batak banget gitu. Mungkin paham lah ya saya mau mengarah kemana. Cuma maksudnya kalau Batak banget gini, dia nggak pakai makeup, dia pakai baju misalnya yang warna pink mengkilat. Bagi dia bagus mungkin. Makanya saya bilang saya tidak menghina, tapi bagi dia mungkin bagus gitu. Tapi pada saat di kota baju itu mungkin nggak masuk gitu. Sepatunya sepatu teplek gitu. Jadi kadang saya bilang, Dek, bajumu bisa lebih modis lagi nggak, lebih bagus lagi kayak kakak itu tuh. Nah kalau tadi ada bilang tidak boleh pakai celana, nah ini saya seneng nih. Celana yang bagaimana? Karena celana pensil ya janganlah. Celana pensil modis men. Tapi paha sama pantat kemana-mana diumbar, ya janganlah. Yang panjang lurus kan bisa. Kenapa saya bilang di KLA kami pakai, kalau ada cewek, jangan melulu pakai, saya nyarankan. Karena saya melihat cewek-cewek kantoran, feminin dengan, apa sih nama celana yang kayak lebar, kayak rok itu? Bukan kulot ya, model kulot ya. Maaf ya saya nggak tahu, saya bukan cewek. Tapi yang begitu, kan dia nutup sampai ke sini kan? Dan tidak salah. Tapi waktu dia pakai atasannya kayak orang kantoran, kayak eksekutif, malah cakep. Rambutnya kayak pangkuda, kayak pangkuda ya? Maaf saya nggak punya rambut. Pas lihat cakep, bisa kok. Orang Batak bisa cakep kalau dia mau. Nanti dibilang uang, ya memang sih ya, ini yang memang susah kalau dibilang uang. Karena modis butuh gaya. Dan dia belum punya suami, dia juga belum punya pacar. Nah mau nggak mau akhirnya tapi dia belajar. Karena dia apa? Dia melihat teman-temannya menyesuaikan dengan apa yang kita omongin. Kalau kita bicara soal pakaian, di Alkitab mungkin tidak detail soal pelayanan. Tapi kalau mau ngambil belajarlah dari apa yang Daud lakukan sama tim pujiannya waktu mau ngangkat tabut perjanjian. Pada baca nggak ya? Pada tahu nggak? Nggak tahu ya? Kurang tahu ya? Saya ceritain sedikit. Nggak apa-apa lah ya, biar tahu ya. Dasarnya kalau saya dari situ. Kenapa? Waktu Daud mau bawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem, dia bawa kaum Lewi yang sudah dia bagi-bagi. Ada pemuji, ada penari, ada pemusik, macam-macam. Dan waktu dia bawa, setiap orang itu dikasih pakaian yang paling bagus bahannya. Dari situ bisa diambil gambaran bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, apa yang dilakukan Daud, dia kasih sesuatu yang terbaik untuk tim pujiannya. Jadi kalau kita tahu pelayanan kita di depan gini, artinya apa? Everybody eyes on you. Ya masa lo mau pakai bikini ke sini, tetot. Ya lo mau masa pakai atasan ketat, bawah ketat, ya tetot. Masa lu mentang-mentang body anak gym tiba-tiba lu pelayanan yang kerahnya besar biar kelihatan dada busung gini. Ya tetot, sama aja nggak bisa dong. Pakai yang sewajarnya untuk pelayanan, tapi looks good on you gitu. Lu waktu kacan, gila gue nggak kenal diri gue lagi, ternyata gue cakep banget. Gitu loh, jadi jangan nanti saya paling orang-orang sering bilang gini, itu pakaian salah, itu pakaian salah. Ada aturannya nggak? Ada dulu. Nah, saya berharap mungkin yang teman-teman kakak yang abang ada jadi seksi musik di sini, buat aturan setiap tahun atau buat aturan setiap ada pergantian. Sosialisasikan ke teman-teman pelayanan. Karena apa? Pada saat terjadi pelanggaran, Dek, kau ingat nggak Dek? Kita udah bahas soal pakaian, kok masih salah sih Dek? Teguran 1, ya. Makasih Kak. Teguran 2, makasih Kak. Teguran 3, Dek kau istirahat pelayanan ya. Susah kali diomongin kau. Ya Kak, siap Kak. Jadi orang ngalamin yang namanya teguran, dibangun, diingatkan.
sanksi. Dulu saya buat gitu, tapi ternyata yang melanggar adalah sesama pengurus. Akhirnya saya nggak bisa lah, kalau gini saya nggak bisa, mending saya tetap di KLA aja. Sama anak-anak muda yang kayak kita-kita ini enak diajak ngomongin, yuk pelayanan disiplin. Di tempat kami saya bikin kode namanya 90-45-15. Di sini saya lihat kemarin lebih hebat waktu hari Minggu. 2 jam sebelum ya, jam 3 ya? Jam 3 di sini. Saya bikin jam, kalau waktu itu saya bikin 2 jam pasti semua teriak tidak mau. 90-45-15, 90 itu adalah 90 menit sebelum jam ibadah. 45 itu adalah 45 menit sebelum ibadah, 15 menit sebelum ibadah. 90 menit sebelum ibadah, setiap pelayan saudara-saudara di tempat ini sudah bantu ngangkat-ngangkat semua, setting semua. 45 menit sebelum ibadah berarti butuh 15 menit ya. 45 menit sebelum ibadah sudah melakukan check sound, sudah melakukan, pokoknya udah di posisi masing-masing, ready, cek. 15 menit sebelum ibadah, ruangan, mimbar, clear area. Artinya apa? Ayo doa, jangan asik check sound, doa. Dan jemaat tidak akan merasa terganggu sama suara alat musik. Jadi itu yang kami bangun. Dan bagaimana? Sama anak-anak yang lebih muda, enak ngomongnya, enak jalaninnya. Karena kita bangun generasi yang lebih paham bahwa pelayanan butuh persiapan dan disiplin supaya apa? Karena kita bangun suasana ibadah loh. Ibadah itu suasananya dibangun untuk ngadep Tuhan. Orang zaman dulu ngasih persembahan syukur aja ke Tuhan, dia bangun dupa kan butuh persiapan, dia cari kayu bakar, dia bangun mimbar yang bagus, dia cari hewan ternak yang paling bagus. Lah kalau kita tiba-tiba datang kucuk, bawa minyak tanah aja lah, bakar kambing itu situ, udah. Itu namanya bukan kita mau ibadah, namanya adalah kambing guling momen itu. Jadi itu yang maksud saya mau sampaikan. Terus yang ketiga tadi? Iya yang tandem. Dulu saya ngalamin waktu saya masuk dengan keterbatasan WL. Sama nih. Di momen itu makanya saya dulu saya tarik si Andri Hutapea sama saya. Terus ada beberapa WL lagi, pokoknya jadi gini. Dengan keterbatasan WL, kami berusaha di awal-awal ya. 2 WL itu bisa 2 minggu tugas. Nanti 2 WL lagi bisa 2 minggu, karena waktu itu cuma ada sekitar 4 ya kami dulu awalnya. Terus habis itu bertambah karena ada, ini pemikiran bagus juga kadang-kadang, ada WL yang ditarik dari luar. Jadi WL yang ditarik dari luar ini karena ada Karina sama teman-teman berpikir pada saat itu sebelum ada saya, harus kita tambah nih gitu, ngasih warna. Dan ini dari luar maksudnya istrinya si siapa, dulu anak Naposo gereja, istrinya itu pelayanan di GBI ini gitu misalnya, atau di GDI atau di mana, bukan ditarik, kayak dipinjem lah, ngasih warna. Karena biar bagaimanapun sesuatu yang baru butuh duplikasi, butuh warna. Jadi pada saat itu masuk orang-orang itu dia kasih warna tuh, memang judulnya akan keluar biaya ya. Saya katakan akan keluar biaya karena khususnya dari gereja-gereja yang luar. Jadi pada momen itu, tapi orang-orang yang begini tidak akan bertahan lama. Karena apa? Dia hanya sebagai tamu. Itu yang gak enak. Dia mau pergi kapan aja bisa. Sementara kalau kita kan ini dalam, puji Tuhan dapat berapapun dikasih, syukur. Lagi ada masalah, akhirnya kita belajar diam aja. Nanti besok-besok baik lagi, kita ngobrol lagi, ketemu lagi, ketawa-ketawa lagi. Karena kita tahu di sini rumah kita kan. Beda sama tamu gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu dengan keterbatasan WL, biar setiap ibadah 2 WL senior dulu tugas, nggak apa-apa. Karena mungkin pertimbangan pengurus 2 WL inilah paling mumpuni, misalnya gitu. Nah berikutnya tambahin dari 2 tambah 1 singer, karena apa? Ini cocok nih untuk dijadiin WL berikutnya misalnya gitu. Jadi 2 WL ini ngasih warna ke dia, sampai lama-lama berani kayak kami, berani lama-lama jadi 4 di dalamnya itu bisa jadi 1 WL utama, 2 WL yang kami persiapkan untuk next WL. Jadi sekarang kami polanya pakai gitu. Dulunya hampir sama kayak yang tadi Ci bilang. 2 yang senior ini nggak apa-apa, tugas terus tiap minggu sukacita karena keterbatasan. Karena yang kita mau apa? Membangun ibadah dan suasananya dulu. Orang-orang yang mengerti, bahasa saya gimana ya? Orang-orang yang mengerti dengan situasi, dia akan senang tugas beberapa kali. Orang yang tidak mengerti dia akan ngerasa ini beban gitu.
Jadi kalau di sini ada WL senior, sedang karena ini ibadah sedang dibangun, pakai hidupmu untuk itu nggak apa-apa. Jangan aduh capek banget aku. Ya kan cuman sebulan 2 kali ya. Untuk menuju ke pelayanan kami, setiap pelayan cuman sekarang pelayanan sebulan sekali dan sisanya rehat. Kami tadi berharap di 3 minggu sisa pelayan-pelayan itu bisa tetap ibadah. Yang terjadi lain. Dulu saya di tempat yang lama banget dulu, saya itu setiap minggu bisa pelayanan. Sampai saya lupa anak istri saya kadang-kadang pulang saya suruh naik taksi. Dulu, saking saya sibuknya pelayanan. Tapi setelah semua berubah pola pikirnya, makanya saya masuk di HKBP Sudirman ini kelas, saya bilang jangan capek-capek pelayanan. Udah ada yang pelayanin Aposo, udah yang masuk ini. Udah, kalau pelayanan di KLA minggu pertama udah pelayanan, minggu kedua, 3, 4 jangan dulu. Tapi untuk menemu ke situ, ini yang saya bilang butuh proses waktu di mana ada WL senior yang mengorbankan dirinya sampai ketemu nanti adik-adik yang mau naik. Kayak tadi kita ngobrol sama Yosua tadi ya. Ada anak muda ya adiknya, siapa namanya? Seba ya? Dia enggak apa. Seperti dia nih katanya nih, tadi dulu enggak tahu main drum. Dia banyak pengorbanan ngajarin sampai dia tidak tahu drum, ngajarin drum. Masih pengaruh ya satu. Tapi gara-gara sekarang dia main drum, dia udah punya fans cilik. Fans cilik itu ngelihat dia yang pasti akan berimpact, itu akan jadi next drummernya di sini. Tapi karena apa? Nah kalau misalnya dia cuma main seminggu sekali, bagi saya mubazir. Dia harus dikasih porsi lebih, Jos. Karena apa? Dia harus dikasih jam terbang. Supaya makin lama dia makin enak. Kalau perlu nanti dia beli lama-lama, beli drum sendiri di rumah, makin jadi. Nah kayak gini kan pola-pola yang belum dipikirin orang lain kan, tidak ketahuan. Tapi regenerasi itu dari situ gitu. Kayak saya beberapa kali ngomong sama beberapa abang-abang sintua di gereja saya, kenapa ya kok kayaknya anak muda susah mau jadi sintua. Saya kasih pendapat, ada yang peduli mau bangun mereka dari remaja sama anak poso enggak? Saya bilang, ya gimana caranya? Kasih waktumu untuk mereka, biar mereka ngelihat kau bagaimana memimpin. Kalau saya jadi anak muda di sini, saya lihat Bang Res kayak gini, daftar saya jadi sintua. Kalau usia saya 50 tahun Bang, saya masih 40 kan belum lah. Tapi maksudnya pasti akan ada gitu loh, impactnya akan ada yang nular. Saya jadi WL, ada anak-anak yang senang lihat saya WL. One day mereka akan belajar untuk jadi WL. Jadi gitu, semua akan sirkulasi melihat apa yang kita buat dari sekarang. Jadi ya semacam itu, bisa ditandemin, nanti tambahin satu, lama-lama banyak. Ondi satu, ada Ima satu. Orang-orang yang menolak nggak mau jadi WL, suara gue jelek, gue nggak bisa mimpin. Padahal kan anak Korea, becanot ya gitu ya. Suaranya oke kok stabil gitu, tapi ada alasan. Jangan aku dulu. Sampai satu momen saya lagi kemana, yang Sondang kemarin lagi di mana, terus Andri itu nggak bisa karena dia tugas onsite, nggak ada WL. Mau nggak mau yang namanya Ondi, yang namanya Ima, yang namanya Cindy, plek jadi satu jadi WL dah lo tuh. Itu yang namanya moment of God. Caranya Tuhan untuk jeblosin lu yang lu selama ini nolak-nolak, masuk dah lu tenggelam dah. Akhirnya jadi WL. Dan setelah itu tugas saya sama si Sondang sama itu mulai kita kurangin jam kita, mulai kita kasih porsi ke adik-adik kita. By process, by time. Itu. Baik, terima kasih Bang. Untuk sesi kedua kita buka lagi pertanyaan 3 ya. Kita boleh batasin ya pertanyaan-pertanyaan, kalau nanti memang ada yang mau ditanyakan lagi nanti pas makan siang bersama bisa ngobrol juga sama Bang Fernando masih bersama kita. Kita buka sesi pertanyaan kedua, terakhir 3 orang. Silakan. Julius 1, kedua Situares 2, ketiga Marta. Oke, 3 ya. Dari Julius dulu, silakan. Singkat, padat. Ya, izin tanya Bang Fernando. Saya sebetulnya mau nanya teknis detail kan kalau ceritanya gini Bang.
Di bulan 7 ini katanya Mampang ini akan ditingkatkan. Akan ditingkatkan bulan 7, per bulan itu jadi 4 kali ibadah. Itu grand desainnya Parhalado gitu. Kan rakyat jelata kan ngikutin perintah Parhalado aja. Kan gitu biasanya kan ya. Gitu susah karena yang lawan yang punya kebijakan sana soalnya. Tapi ceritanya begini, Bang. Saya masih belum paham teknis detail. Kalau biasa di sini kan 1 WL, di belakangnya 3 SL. Nah, untuk menambah jumlah edukasi itu Bang tadi saya tanya, apakah, saya masih belum paham teknis detailnya, apakah WL1, satu orang lagi temen tandem si bisa sama si kurang bisa, atau apa nih Bang, maksudnya teknis detailnya kalau di gereja ini kan Abang lihat kemarin 1 WL di belakangnya 3 singer. Pertanyaannya apakah ditandemkan di detik itu atau yang kayak si Joshua bilang, yang ahli bikinkan semacam pengajaran khusus, mentutorkan man to man atau dibikinkan apalah itu teknisnya kayak apa Bang? Saya masih belum, karena kalau buat saya, kalau yang paling sulit kayaknya nyari worship leader ya, gitu. Kayaknya karena dia kan butuh prolog atau apalah itu effort itu kan persiapan itu maksudnya Bang, teknik itu satu. Kedua, ada nggak sih Bang kalau konsepnya variatif ini, si tua itu sebagai worship leader nyambung nggak sih Bang? Apa nggak ada ya? Saya nggak ngerti kan apakah emang si itu sama ini, karena kayak buat saya Bang kalau nonton variatif itu kayak macam Paragenda ini kayak nggak ada harga dirinya sebagai patung, kasar aja gua karena udah, kalau bapak saya protes banget Bang, jujur di gereja ini variatif ini cuman lagunya aja dilama-lamain, ditiga-tigain ayat gitu, itu bapak saya protes gitu, jadi sama aja pun iniannya kan karena dia ini banget ya gitu, maksudnya itu Bang. Emang kayak mendegradasi jobnya si Paragenda gitu, kayak terdegradasi, itu saya bingung tuh karena Pertanyaannya apa itu? ada nggak worship leader as a Paragenda, itu pertanyaan saya. Lihat ya. Oke, kedua tadi Marta dulu. Oke. Siang Bang. Dari tadi kan yang nanya kan dari tim song leader ya, kita dari tim musik. Oh, main apa berarti? Aku biasanya di ibadah pagi siang main organ, keyboard, baru pertama kali pelayanan di ibadah variatif sekali, itu main keyboard. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya ini pertama ya Bang ya, yang worship leader, saya tuh biasanya dengar ibadah variatif itu dari YouTube. Karena kan saya ibu dari 2 orang anak. Agak susah juga sih waktunya sebenarnya, cuman yang tadi Abang bilang Tuhan berkehendak lain, dia mempunyai cara. Jadi awalnya saya tuh agak sempat menolak ya, karena waktu hari Minggu jam 5 ditambah besoknya anak-anak sekolah. Jadi saya seorang ibu harus memprepare bagaimana bagi jam. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya disuruh membantu tim ibadah variatif di jam 5. Kebetulan suami juga support. Nah, saya sering dengar di ibadah variatif di YouTube. Terkadang dari WL atau song leadernya, kan setiap lagu itu mempunyai aura ya Bang ya. Kalau kita, kayak Abang tadi bilang kan menyanyikan dengan hati ya. Sama juga dengan pemusik. Kalau kita pemusik itu juga kalau kita bermain secara hati, itu akan mentransfer ke jemaat dan jemaat akan tahu nih ini maksud lagunya apa. Nah, bagaimana Bang caranya? Apakah tim WL atau song leader dan pemusik ini supaya bisa mengetahui arti lagu itu supaya bisa menyiratkan aura dari lagu itu? Karena kita ini kan marturia, jadi di bawah Dewan Marturia yang artinya membawa pesan-pesan, kan lagu itu membawa pesan-pesan sebagian dari firman Tuhan. Nah, untuk biar bisa jemaat bisa mengetahui nih apa sih lagunya, apa sih artinya. Dengan kita main musik aja kan jemaat bisa terasa kayak sedihnya, apalagi di ibadah pagi siang ya Bang ya, di pas pengakuan dosa itu kan ada musik sendiri. Nah itu kan hohom. Nah
Yang mau jadi saya pertanyakan, apakah cukup Bang latihan sekali aja? Kalau di sini kan ibadah variatif kan sebulan 2 kali ya. Nah, apakah cukup sekali atau 2 sampai 3 kali? Dan itu latihannya apakah dipisah dengan, kalau kami kan biasanya gabung ya Bang ya, ada pemusik, ada song leadernya sama worship leadernya. Apakah perlu pemusiknya sendiri latihan atau digabung supaya bisa memancarkan energi dari lagu itu tersebut gitu loh Bang. Terima kasih. Ya, yang ketiga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Shalom, nama saya Sony Site. Suami saya. Party house jadi itu. ngalah, si tua ngalah loh. Bahasa Bataknya party house. Baik, Bang Nando, saya cuma mau nanya doang. Kalau saya lihat ya, tadi masalah persiapan tentang pemusik sebelum bermain, itu menurut saya benar, bagus itu menurut saya sih ya. Karena selama ini sih yang saya lihat untuk persiapan itu cenderung ya sembarangan ya menurut saya, sembarangan karena ini ibadah menurut saya. Kalau kita mau ibadah aja kita nggak serius, asal-asalan. Contoh nih, pemain itu wajib menurut saya mengeset alatnya sendiri, karena dia tahu tone-nya seberapa, settingannya seberapa, dia yang tahu sendiri. Itu yang saya tahu. Kedua, seleksi pemain. Untuk variatif ini nilainya seberapa sih Bang untuk seleksi pemain? Maaf ya, bukan remen sih, saya tidak menurut saya, karena hukum musik itu menurut saya tidak mutlak. Karena kalau hukum musik itu mutlak, Bang Nando jago di dunia ini tidak ada yang ngalahin Bang Nando. Jadi hukum musik itu tidak mutlak. Jadi nilainya gini, kita kan mau memuji Tuhan nih. Kalau kita dipasangkan sama orang yang masih istilahnya itu masih tahap belajar, pegel juga kita. Kita lari ke C, dia lari ke A minor. Kita lari ke D minor, dia lari ke F. Ya kan? Nah, maksudnya itu nilainya seberapa gitu. Karena apa? Menurut saya band ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, soul-nya itu harus dapat dan sinkronnya itu harus dapat. Jadi jangan sampai, lu gimana sih? Orang-orang chordnya udah kesini, lu masih tahan di situ. Gitu maksudnya. Saya mau tanya nilainya aja sih untuk seleksi pemain ya. Gitu, Bang. Terima kasih. Baik, udah 3 ya. Apa ini ada excuse Bang? Bang Karena Res nggak jadi ini Bang Res. Sintuares. Pasti Oke, berat nih, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Berat. Lihat dulu nih. Enggak, tadi ada tukang foto. Tukang fotonya enggak ada. Baik, terima kasih untuk Bang Fernando. Saya bahagia bisa mengikuti acara ini dan dapat ilmu besar. Entar dulu. Terima kasih Sela. Ya, jadi teman-teman ini semua masih muda. Ya. Bang. Ini bayangkan mamanya dulu saya ajar sekolah minggu, jadi anaknya sekarang teman saya. Oh, ya. Oke. Bayang, dan Rina pun anaknya juga di sini. Jadi semua ikut. Ini udah seperti kayak keluarga. Iya, betul. Pelayan variatif ini seperti keluarga bersama. Ya, bukan keluarga berencana, keluarga bersama. Saya punya satu mau pantun nih Bang. pengalaman terkhusus untuk kita semua adik-adikku di sini. Kita ini variatif HKBP, beda dengan variatif di Duta Injil atau JPCC atau di tempat yang lain. Ada koridor yang harus kita pegang. Nah ini yang mau saya sharekan. Saya senang tadi yang paling penting yang saya lihat, yang paling mengena sama saya adalah tentang WL dan SL. Dari cara membawakan gerak lagu,
dari cara menghayati lagu. Penyakit di gereja kami ini hanya satu, tidak menghayati lagu. Baik di ibadah pagi, ibadah siang, ibadah variatif, itu kuncinya itu. Jadi mohon Bang Fernando kasih kami masukan bagaimana teman-teman kami yang masih muda ini bisa menghayati lagu dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pakaian, makanya tadi saya utarakan lagi bahwa kita variatif HKBP. Ya, mari kita buat koridor yang benar-benar koridor, bukan menjadi batu sandungan. Ya, kalau sudah memang budaya, culture kita seperti ini, mari kita ikuti supaya gereja ini berkembang, bukan menjadi pertentangan. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua, variatif ini bukan membuat pertentangan bagi warga jemaat, tetapi membuat sukacita. Dan bagaimana? Ya itu tadi, kalau memang kita pengen tampil dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, mari memuji Tuhan dengan culture kita. Ya, saya senang tadi di Sudirman sudah tidak pakai jubah, tapi di beberapa gereja juga pakai jubah. Ya, masih banyak yang culture-nya dipakai. Jadi teman-teman, banyak ilmu yang diberikan oleh Abang Fernando ini sama kita, tapi kita lihat culture-nya. Sudirman itu salah satu gereja tertua dan gerejanya matang gitu. Sama dengan Rawamangun, gereja besar dan gerejanya matang. Gereja kita masih 40 tahun dan jemaatnya berganti gitu, bukan yang netap di sini aja. Jadi kita agak susah untuk membuat culture yang sama. Jadi itu tadi ya, kita harus pelan-pelan untuk berubah ke situ. Jadi itu aja, dan puji syukur kita sekarang sudah bulan 6, bulan 7 sudah mulai setiap minggu. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana supaya tim kami ini tidak bosan pada saat kami tampil sekali seminggu? Karena ini akan menjadi suatu kebosanan. Saya takut dengan kebosanan pada masa pelayanan setiap minggu dan rutinitas seperti ini, dan ini membuat bosan. Ada punya trik kah supaya kami ini bisa bertahan tanpa ada kebosanan? Karena sekarang setelah 2 minggu masih enjoy kami, tapi setelah 1 minggu sekali itu menjadi kendala. Yang kedua, yang berikutnya menyambung ini adalah persiapan tiap minggu ini. Tadi Kak Lis sudah bilang kami itu ada namanya sermon, kayak semi sermon lah, tapi dipimpin oleh Sintua. Itu kita bicara tentang lagu-lagu. Apakah kita bisa 2 kali seminggu kah mempersiapkannya, atau 1 kali dalam sebulan untuk 4 minggu? Nah, jadi teman-teman ini lebih ini lagi gitu loh. Nah, ini persiapan yang dialami di Sudirman. Oke, terima kasih Bang Fernando. Iya, baik, terima kasih Bang Res. Yang pertama pertanyaan dari Julius tadi tandem sama ya pertanyaannya, tapi teknisnya itu seperti apa belum terbayang gitu, supaya ada regenerasi worship leader gitu ya. Kemudian Sintua sebagai worship leader ini mendegradasi gitu, mungkin nggak ada nggak wacana seperti itu gitu dari hasil pengalaman Bang Fernando, kalau Sintua itu juga menjadi worship leader gitu. Mungkin itu yang pertama dulu kali Bang, biar. Boleh. Jadi kalau yang pertama tadi teknis. Jadi kalau di kita itu sebelum saya masuk, waktu saya lagi ngapatin semua, nggak ada yang namanya tim tetap mingguan, nggak ada. Jadi campur. Nanti yang dia minggu pertama, nanti bisa main minggu kedua lagi, atau bisa main minggu ketiga, keempat. Dulunya begitu semua.
WL juga begitu sama yang kayak tadi, bisa nanti dia 2 minggu berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, kayak masih sedikit. Pas saya mulai masuk, ini akan ngarah sama ke pertanyaan abang tadi. Pas saya masuk, saya bilang begini, saya bawa pengalaman saya kan, saya bilang sama kayak tadi. Tim musik itu harus dibangun karena terbiasa bertemu. Tim pelayanan juga gitu sama. Jadi pada saat, misalnya saya sudah tahu saya ada adik-adik saya nih, yang notabene waktu, jadi antara saya sama siapa kita berapa orang, kita udah bagi tim minggu 1 pemusik ini, tim minggu kedua pemusik ini, tim minggu 3 pemusik ini, tim minggu keempat pemusik ini. Oke, fix, pokoknya ingat, jadi tidak perlu nanti ganti-ganti jadwal, siap. Tim WL SL-nya ini, tim WL SL-nya ini, tim WL SL-nya ini, siap. Latihan tiap minggu H-1 atau H-2 atau H-3, kesepakatan dari setiap tim, tapi itu bertemu dan bertumbuh. Jadi bertemu dan bertumbuh maksudnya gini, ini rutin ketemu, pasti rajin ngobrol jadinya, rajin nongkrong. Karena yang membuat tim musik kompak bukan hanya dia waktu lagi latihan, di luar latihannya itu yang bikin kompak. Sambil nongkrong, ngopi, segala macam. Nah, kalau kita bicara soal regenerasi, waktu kita todong misalnya kayak tadi saya bilang, Ondi, ada Ima, ada Cindy, tadi itu yang nama-nama itu. Kalau kita bilang, Dek, nanti minggu depan kau sama abang WL ya, tetot pasti, gak mau dia. Jadi memang kayak saya, Sondang, kami membiasakan kayak Andri akhirnya udah ngikutin, misalnya kita sama siapa, pada saat lagu dikasih, kita belum ngomong apa-apa, tapi kita sudah memikirkan, pengakuan dosa nanti pasti dia deh, cukup deh, karena mungkin dia baru awal, kasih lagu slow, jangan kasih lagu cepet, karena lagu cepet, bawa emosi sukacitanya kan lebih susah nih, biar dia terbiasa dulu sama jemaat, ngadepin jemaat. Karena kita yakin waktu kita kasih todong itu, ini berdegu kencang nih, budak, pasti gitu. Dan mimpinnya pasti salah-salah. Tapi karena namanya kita memberikan kepercayaan, biasanya saya lakukan, kita lagi latihan, nanti biasanya kan ada 7 lagu, 2 lagu yang cepat itu kita latih dulu, karena biasanya butuh aransemen khusus. Setelah itu, baru nanti lagu-lagu yang slow. Pada waktu masuk mau latihan lagu pengakuan dosa, di situ aku todong. Dek, kalau lagu ini ya, diam dia pasti. Pada saat dia diam, oke bang, tolonglah deh ya, kita biar bagi-bagi ya. Aku bahasaku gitu. Ya jadi buka rahasia kamu yang baru-baru nanti ya. Apa ya? Iya. Maksudnya WL-nya kan mereka sejajar, bang, sejajar. Jadi pas WL-nya sudah bicara, pas pengakuan dosa bisa temennya kan, yang ngelit gitu. Jadi dia yang ngelit. Jadi biasanya aku kasih momen, jadi gini, kalau kami, timku biasanya beda sama tim minggu lain, tapi kalau di timku yang namanya di pengakuan dosa, aku nggak bikin full musik. Jadi selalu mau lagu apapun dari buku Ende, Kidung Jemaat misalnya masuk gitu ya, aku bikin di momen itu, selalu keyboard sama gitar akustik atau keyboard, suara piano sama string atau pad. Jadi kembali ke pertanyaan tadi yang satu, WL itu adalah konseptor. WL harus konseptor. Waktu dia memilih sebuah lagu, dia harus mikirin nuansanya mau gimana gitu. Jadi misalnya kayak kakaknya udah milihin lagu, kasih ke dia, dia harus mikirin mau nuansa gimana. Nah, kalau di momen apa namanya tadi, pengakuan dosa, pasti aku selalu sama, pasti aku akan suruh kau mulai duluan. Pasti gitu. Jadi waktu dia mulai duluan, memang di situ dia akan namanya mengalahkan rasa takut. Itu yang paling penting poinnya. Dia salah bagiku kalau aku nggak apa-apa karena dia belajar. Tapi nanti di next month-nya lagi, ku kasih lagi. Next month-nya lagi, ku kasih lagi lagu itu sampai ku lihat, oh dia udah mulai nyaman di bagian pengakuan dosa. Nanti cobalah dia pada saat di bagian persembahan yang lebih cepat. Jadi dari situ nanti dia tahu bahwa lagu cepat begini, lagu slow begini, oh momennya begini. Nah, yang paling penting, satu tadi ada aku dengar kan dia harus bikin prolog. Sorry ke semua yang udah terbiasa pakai jadi WL suka ngomong. Di zaman modern sekarang, yang makanya tadi saya tunjukin, WL jangan sampai menjadi ganti peran pendeta.
WL jangan sampai kalau ngomong jadi gini, kalau di saya akhirnya mulai membiasakan ngerem mulut saya. Dulu saya tukang ngomong masalahnya. Saya pikir bagus. Tapi ternyata nggak semua senang jemaat begitu. Karena dulu kan ya gimana ya, waktu di gereja model-model GBI kan yang itu kayaknya pelayanan sungguh-sungguh banget kan, bener ya? Kayaknya tuh Roh Kudus berbicara sampai nangis gitu. Nah akhirnya saya belajar, bukan itu esensinya. Momen itu udah nggak relevan lagi. Jadi yang relevan sekarang adalah worship leader, charge-nya adalah dia in charge untuk memimpin pujian penyembahan. Jadi kalau saya ngajarin adik-adik saya, di momen awal ibadah, misalnya habis tadi fotum selesai, masuk kami, saya yang pimpin, biasanya di situ saya cuma ngomong sedikit, mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Masuk piano, nyanyi gitu. Mau masuk pengakuan dosa pasti aku bilang, ini adik-adik kan pasti bilang karena udah sering lihat di luar kan. Aku bilang gini, jadi worship leader di ibadah komunitas beda sama jadi worship leader di ibadah besar, ibadah raya. Jadi worship leader di ibadah raya gereja beda dengan jadi worship leader lu di panggung Senayan. Karena saya dulu pernah jadi worship leader di panggung Senayan, GBK. Jadi ini beda, jangan kau samakan semua. Kalau kita di komsel, di komunitas, di punguan, kita ngomong banyak tidak akan ada masalah, malah senang. Mau kesaksian pujian kayak sebelum nyanyi, senang aja gitu. Karena ngumpul, kecil. Kalau lagi ibadah raya, akhirnya aku bilang, pengakuan dosa gak usah ngomong ya. Tapi bang, gak apa-apa. Karena kita membiasakan diri untuk mengontrol, mengendalikan diri kita dengan fungsi kita. Jadi saya ajarin begitu, kecuali pada saat mau selesai itu di mana? Persembahan. Jadi lagu sukacita saya biasanya pakai ngomong, awal saya nggak ngomong, hajar musik masuk. Waktu mau masuk musik kedua yang sukacita, saya ngomong tapi musik udah rame. Tapi tujuan saya, ini kembali lagi, karena seorang WL adalah konseptor, dia harus melihat jemaatnya sepi atau sunyi karena memang nggak ngerti lagu, atau memang sunyi karena tenggelam dalam Roh Kudus, atau memang lagi nggak mood semuanya. Nah, tugasnya saya sebagai WL kalau ngelihat jemaat udah begini, saya harus lakukan dobrakan. Nah, biasanya kalau saya pasti ada sedikit kata-kata untuk memompa semangat, udah boom, hajar. Nah, kalau anak-anak muda sekarang yang tahu di awal 1 lagu ngomong, di awal 2 lagu ngomong, di awal 3 lagu ngomong, nanti sukacita, mau lagu kedua sukacita ngomong, mau lagu firman Tuhan ngomong. Jadi lama-lama kan jadi dia yang khotbah kan? Paham maksud saya ya? Enggak salah. Tapi jangan sampai peran worship leader ganti nih. Lu jadi pendeta juga, jangan. Pendeta nanti sudah ada fungsinya, kecuali kalau di komsel. Itu tadi saya bilang, komunitas, punguan, atau week. Nah, week gitu. Jadi biasanya adik-adik rohani saya gitu, terus pada saat misal dia udah latihan di persembahan, di pengakuan dosa, nanti di bagian persembahan dia bilang, bang aku harus ngomong nggak? Nggak usah, abang aja yang ngomong. Kenapa saya ngajarin gitu? Biar dia belajar ngendalin diri dan ngelihat saya ngomongnya apa. Karena biasanya saya sebelum persembahan, saya omongin motivasi supaya orang memberikan persembahan yang terbaik. Jadi saya selalu bilang, selamat memberi dengan sukacita ya, masih gitu. Atau ada sedikit kadang-kadang karena udah habis khotbah mau masuk persembahan, kan ini semangat beda nih, ada yang ngantuk atau apa. Saya pasti dari mimbar kan bisa kelihatan kan, suasananya ada yang tiba-tiba baru ngambil dompet tapi semangatnya pelan-pelan, entah mungkin isinya ada atau enggak saya nggak tahu. Tapi pelan banget gitu dia, nanti kayak pertimbangan aku ngasih berapa ya, kayak gitu loh. Atau memang macam-macam kan orang, jadi akhirnya kadang-kadang harus saya yang genjot dengan suatu kata-kata untuk mereka kembali semangat lagi. Karena momen habis khotbah kita nggak tahu pendeta siapa, apakah pendeta yang memang tipikal yang menyala berapi-api, tipikal pelawak, atau tipikal yang memang dia sunyi sepi pendetanya, kita nggak tahu. Disitulah fungsinya WL sebagai konseptor, dan dia harus pintar membangun suasana, melihat suasana. Nah, itu bisa didapat dengan jam terbang tadi. Jadi adik-adik ini ngelihat apa yang saya lakukan, mereka kan mereka terbiasa. Sampai kayak si Ondi tadi itu, sampai dia bilang, pernah kami ngumpul dia bilang, bang gimana sih bang lu itu bisa
kalau udah mau masuk pujian sukacita, jemaat itu kok bisa kayak enggak, jadi nggak diam gitu loh. Kalau kita kok susah. Gue udah nonton video YouTube lo nggak bisa. Itu jam terbang di. Makanya kalau dipercayain sesuatu, terima, belajar, ambil waktu itu. Nggak ada semua orang langsung jadi Superman bisa terbang tinggi, nggak ada. Saya bilang. Jadi semua ada step-stepnya sampai akhirnya dia ngerasa jemaat itu jadi kayak teman dia. Waktu jemaat udah jadi kayak teman dia, udah friendnya dia, ngomong apa aja enak. Saya kadang-kadang suka ngebanyol jadi sama jemaat. Nah itu yang teman-teman adik-adik saya ini mau niru, gimana sih bang lu WL kok bisa bercanda? Jam terbang, karena gue udah terbiasa ngeliat muka jemaat yang masem, jemaat yang mukanya tajam ngeliatin gue, jemaat yang kesannya kayak dari jauh mau ngelemparin gue, itu sudah gue udah tahu gitu, udah ngeliat gitu. Dan gue paham momen-momen itu apa yang harus gue lakukan. Itu sih. Sama apa tadi satu lagi? Aura dalam tim bermusik supaya bisa mentransfer tadi dari Marta, mentransfer kepada jemaat, apakah cukup 1 kali gitu ya persiapannya atau 2 kali. Kemudian ini sama dengan pertanyaan Bang Ras, bagaimana cara menghayati lagu supaya memang bisa sampai kepada jemaat. Oke, jadi di kami itu udah lama dibangun yang tadi saya tulis, 3-4 hari sebelumnya WL itu udah kasih lagu. Udah kasih lagu dengan link YouTube. Karena link YouTube itu bisa jadi contoh. Pertama itu dulu, contoh warna ya. Nah, makanya kita ada MD. Jadi MD itu bukan orang yang harus jago musik banget, bukan. Tapi MD namanya musik director kita pilih. Bahasa kita aja sebenarnya. Sebenarnya dia koordinator musik gitulah di minggu itu. Cuma tugas dia adalah, ini lagu dari WL. Lo mau jadiin apa terserah lo. Awalnya gitu. Tujuannya apa? Ngulik. Bahasa musik ya, ngulik. Waktu dibilang ngulik, berarti singer juga harus ngulik, termasuk lirik. Pemusik harus ngulik, karena seringkali terjadi di kami dulu-dulu dikasih ngulik, dia nggak ngulik-ngulik, nanti pas latihan baru tuh dia dengerin semua pakai handphone begini kan. Lamanya kita latihan gara-gara satu orang pemusik begini, dia ulangin lagi, kunci apa tadi? Aduh lama lagi, dengerin lagi. Jadi itu wasting time. Dia harus ngulik dari rumah, singer juga harus ngulik dari rumah. Terlepas itu lagu baru, lagu lama, lagu yang dia nggak tahu teksnya, semua harus ngulik. Waktu dia ngulik, dia akan dengar berulang-ulang, masuk ke hatinya. Jamin. Pada saat latihan, itu yang bangun ambience. Jadi pada saat kita bangun urutan-urutan lagu, si WL akan melihat, oh ini gini ya, ini kayak biasa dulu nih. Itu WL yang bangun ambience. Oh ini kita masuk opening piano dulu. Piano dulu opening. Habis itu dari bait masuk ref baru mulai nanti isi drumnya Itu MD-nya ya Bang yang ngeset? Enggak, itu dari WL-nya. Dari WL? Enggak, oke, mungkin gua salah. Kalau saya bilang WL karena saya punya pengalaman. Tapi kalau misalnya memang orang kurang pengalaman, serahkan pada MD. Jadi berarti ada MD di setiap minggu ya di sana? Iya, betul. Jadi misalnya, Bang kita open chord aja ya, siap. Nyanyi dulu satu lagu, satu bait, satu ref. Kita ngulang, nanti waktu ngulang mulai naik ya Bang ya. Dinamisnya mulai naik ya, siap. Nanti habis ref yang terakhir, kita ulang sekali lagi, udah rame Bang kita musiknya, siap. Itu kalau MD. Tapi kalau dari WL, waktu lagi latihan, dia pasti akan pakai hatinya, sambil feeling, momennya kebangun gak ya? Nge-build up gak kalau bahasa asiknya itu? Nge-build up gak nih? Gitu. Lagu senang-senang gitu juga, lagu cepet gitu juga sama. Rame musik di awal, tiba-tiba ada break. Breaknya mau berapa bar nih? Tujuan break untuk apa? Orang-orang sering berpikir break itu cuma gaya-gayaan, bukan. Break itu, waktu di break, plem. Itu orang kayak dikasih shock terapi, plek, langsung drop, tiba-tiba musik rame lagi, pam, hajar lagi gitu. Jadi orang kayak hook kanan, hook kiri, tahan, gitu kalau bahasa tinjunya. Jadi itu jam terbang juga gitu Kak. Jadi WL ini bisa melihat itu semua, makanya adik-adik ini nanti akan ngikutin. Makanya, cara menghayati tadi Bang, tipsnya? Menghayati itu dengerin lagu berkali-kali.
dengerin lagu berkali-kali. Seperti gini, lu dengerin lagu Tuhanlah yang memimpinku. Kalau kita nyanyi biasa aja, jadi terasa biasa. Tapi denger versi-versi banyak nih. Saya lupa versi siapa. Akhirnya saya temukan satu versi dan saya kembangin sendiri. Di Togu Yesus. Itu saya bikin di bagian, kalau tadi di liturgi saya itu di bagian peneguhan dan pengutusan. Saya ngambil refnya aja, tapi saya bilang sama pemusik, bikin dia lift up rame. Supaya apa? Hatinya orang langsung kayak menggebu-gebu sama Tuhan. Tuhan yang pegang tangan gue. Jadi karena dari apa? Saya dengerin berkali-kali. Gila nih, ini lagu bahasa Batak tanggung banget, harus ku hajar nih. Karena berkali-kali kita denger. Jadi sampai ngeresep banget nih. Cocok nih lagu peneguhan sama pengutusan. Karena apa? Waktu di akhir ibadah, Tuhanlah yang memimpinku, tangannya terus ulang 2 kali. Lagu terakhir orang mau pulang dari ibadah, yakin confirm Tuhan teman gua gitu. Jadi dapat penghayatannya. Tapi kalau cuma sekali, oh iya ini dari pendeta ini ya. Ya udah persis begini aja nih. Akan susah dapat. Kayak saya kan tipikal orang yang senang lagu-lagu baru ya. Sekarang ini lagi banyak gereja-gereja di luar negeri Amerika itu bikin lagu bagus-bagus banget. Salah satunya adalah siapa tuh? Susah saya sebutin. Cuman ada satu lagu yang House of God, House of the Lord. Dia penyanyi solo cowok, tapi lagu-lagunya udah banyak. Apa kata-katanya? There's joy, pokoknya ada sukacita di dalam rumah Tuhan, ada sukacita dalam rumah Tuhan gitu. Saya sudah dengerin, pemusik tidak dengerin. Lagi latihan, kering. Kenapa? Ada isian yang hilang. Jadi drumnya tidak sama dengan yang di lagu. Gitarnya dia cuma jreng biasa, padahal di gitarnya itu jadi supaya ada tetap groove-nya gitu, nggak dimainkan karena dia cuma dengar sekali, dia nggak dapat semua, nggak dapat. Jadi meskipun saya juga dengerin berkali-kali, tapi pemusiknya dikasih PR, cuman tahu kuncinya aku, sip ya. Warna gebukan drumnya lain, terus yang main keyboard ngerasa dia beat keyboardnya udah sama dengan itu, ngerasa. Padahal kalau kita udah berkali-kali, ada yang kurang, ada yang dia, kan beda ya kalau kita misalnya tak gitu, tang, itu pasti beda rasanya kan, atau cuma tang, kan beda-beda. Nah, kalau pemusik nggak dengerin, mati gaya kita. Jadi makanya istri saya bilang, kita kalau dengerin di rekamannya kayaknya enak banget ya. Tapi pas kau nyanyi kok kayaknya kering kali. Apa memang bahasa Inggrismu yang para pasir-pasir, bilang begitu sama istri. Aku juga bingung, tapi itu udah aku kasih. Jadi normal lah. Oke, satu lagi. Iya, jadi pemusik ngulik ya. Ngulik. Kalau ada contoh didengar berkali-kali supaya feels-nya dapat semua ya. Iya, bener. Oke. Nah, kayak kemarin, sorry ya, saya nggak maksudnya, cuman saya kemarin amazed sama teman-teman waktu ngelihat pemusik pakai lirik tapi ada kunci-kunci ya. Iya. Itu yang buat ada MD-nya atau apa tuh? Enggak, kebetulan Bang Sony nulisin chordnya biar sama gitu, sama jangan lari sendiri gitu chordnya. Betul. Karena gini bang, kenapa saya tulis begitu? Yang saya perhatikan selama ibadah variatif HKBP Mampang ini, saya bukan sombong, bukan tidak, cuman pertama itu kalau di band itu rhythm section sebuah band itu adalah di drum sama di bass. Ya, betul. Keyboard, gitar itu topping-toppingnya aja. Nah, kalau itu aja udah nggak enak, bagaimana mau enak musiknya? Itu pertama. Kedua, kalau tadi yang saya bilang, udah saya tulis chordnya tuh. Saya tahu tuh kemarin main, saya terlambat karena agak sakit.
Udah saya tulis, masih ada yang improve sendiri, bandel, sudah cuek aja, saya bilang itu kan. Karena apa, saya dikasih PR, ini YouTube-nya bang, saya dengerin, oh ini mainnya dari sini, oh ini mainnya dari sini, oh ini mainnya dari sini, gitu kan, oh intronya begini, gitu kan. Jadi kalau G di sini, ya G di sana. Kalau C di sini, C di sana, jangan di A minor di sana, maksud saya gitu. Jadi tadi yang abang bilang, groove-nya dapat. Gitu. Jadi musik itu walaupun skill kita pas-pasan, tapi kalau kita udah kompak, memuji Tuhan tuh asik. Gitu. Iya benar. Gitu ya kan, memuji Tuhan tuh asik. Tapi kalau yang satu suka-suka dia chordnya, nah itu yang bikin kita ibadah kita nggak pemain musik itu udah nggak enak gitu. Bandel nih orang nih, bilang gitu kan. Ya itu menurut saya sih. Benar. Kenapa saya tulis itu? Karena saya dikasih PR. Ini loh YouTube-nya. Oh ini mainnya ini. Gitu. Berarti abang udah bisa jadi MD dong berarti untuk tiap ibadah dong. Bukan gitu Bang Nando, karena kebiasaan saya main di luar, saya bukan nggak sempat tahu aja. Kita kalau dikasih PR dari YouTube, kecuali kita IO ya. Kalau IO itu maksudnya gini, bro kita main di ibadah ini, kita nggak pakai latihan, musiknya ini, nanti sesuaikan dengan WL. Begitu di panggung kita udah tahu PR-nya dari situ, udah dikasih lagunya, oh ini semua, udah tahu kita chord mainnya apa, begitu ketemu ya main langsung, itu beda itu kan. Nah kalau kita kan masih tahap belajar, sama-sama belajar gitu ya, yang ya kita sama gitu, sinkron gitu, kasih PR sama, kita kerjain PR-nya gitu loh. Makanya saya tulis itu, saya print gitu, makasih Bang. Jadi kalau waktu saya sama teman-teman lihat, dulu kami nggak ngalamin gitu. Makanya kalau kami lihat, wah keren nih, wah gini mah aman mainnya, nggak ada yang nakal, taunya masih ada nakal juga Bang ya. Masih ada juga yang nakal-nakal keluar dari jalur not ya. Cuman kan gini maksudnya, kalau ini nggak tahu berapa pemusik yang ada di sini. Abang ini kan nambah terus umurnya. Ya. Kalau dari yang muda-muda nggak ada yang mau punya keinginan maksudnya. Bang kita boleh nggak? Kita jangan pakai not itu lagi. Sekarang kita wajibin mereka ngulik benar-benar, mereka catat sendiri benar-benar. Karena proses itu memang kami nggak ngalamin Bang. Tapi akhirnya ada momen yang kami ingat gini. Setiap pemusik kami nih bawa catatan masing-masing. Sampai begitu tahapnya, karena kita tekenin sebagai worship leader, kita tekenin. Dengerin, catat, gue pengen lihat nanti dibawa, bener dibawa. Tapi lama-lama ada jiwa pemusik kan seni ya, sensitif, pergi dia. Langsung gak suka, pergi dia, bisa aku main tempat lain. Karena ngerasa bukan levelnya. Nah, kalau apa yang aku lakukan waktu masuk, dan ini semua sama ya. Setinggi apapun posisi dan pengalaman kita, waktu kita ada di tempat misalnya memang ini baru, kita harus turunin level. Turunin level itu sakit. Yang kayak abang ini lakukan, itu turunin level. Turunin level pengorbanan dia untuk apa? Supaya musik gereja rapih. Poinnya gitu. Cuman yang jadi kelemahannya apa? Ya pemusiknya manja, satu. Percayalah nanti satu saat abang ini gak buat, kayak orang kalap mereka. Pemusik ini kayak kalap. Mana nih? Wah si abang gak buat ini. Atau mungkin dia terlambat aja. Nah gak ada nih bahan, gimana kita mau pelayanan? Pusing kepala kita nih. Akhirnya jadi biasa. Tapi seperti saya tadi bilang tadi, pelan-pelan pemusik harus belajar jangan orang catetin. Lu nyatet. Please, lu nyatet supaya apa? Hati lu dapet di situ. Masa dia si abang ini doang atau kayak kakak tadi ya yang pilih lagu. Masa cuma dia doang yang taruh, yang dia doang nanti yang taruh hatinya di lagu itu. Jangan dong. Karena yang akan bergerak di sini, bergerak di situ sama-sama. Jadi better bagusnya nanti ada satu momen naik level pemusik harus mulai. Teman-temanku yang waktu kesini senang lihat, tadi aku cerita sama Jos, pemain drum sama pemain keyboard, si siapa? Marsio, senang. Taunya masih di bawah umur ya. Enggak, kenapa saya bilang masih di bawah umur? Di gereja kita, model remaja, susah banget, termasuk anak saya sendiri susah banget diajakin main diklat, susah setengah mati. Kalau dia mau, puji Tuhan tuh, itu nanti cikal bakal jagoannya di sini tuh. Cikal bakalnya dia. Karena apa? Mainnya tenang, aman gitu. Terus ngikutin polanya abang itu. Nah kalau yang drum ini kan aman banget kita lihat mainnya.
Enak nih dia nih, nggak banyak ribut-ribut, blak-bluk. Apa? Oh, sorry. Tapi maksudnya kita ngelihat, jadi yang penting kan main rapi kan. Oke. Kalau kita baru mulai, tidak salah untuk main rapi. Tapi nanti kakak-kakak, leader-leader di sini harus ada namanya momen level up. Supaya apa? Tadi pertanyaan berikutnya. Supaya jangan bosan gimana? Kasih challenge. Saya gitu. Saya kasih challenge sama tim saya gimana? Di setiap saya tugas, saya kasih lagu Israel Houghton. Kadang-kadang saya kasih lagu Israel Houghton, kadang-kadang saya kasih lagu dari gereja yang baru, kayak Elevation Worship. Pernah dengar? Enggak ya? Pernah. Elevation Worship sekarang itu lagi booming banget lagu-lagunya, bagus-bagus. Saya challenge. Akhirnya karena saya challenge, tim teman-teman WL yang lain, ya juga ya. Iya, karena apa? Pernah yang Sondang itu, dia sudah bikin lagu, list lagu sudah dibikin, kirim ke pemusik. Satu gitaris dia bilang gini, Kak, boleh nggak lagunya diganti Kak? Sulit-sulit nih Kak. Dan si Sondang nurutin. Saya bilang sama Sondang, saya ajarin, Son, coba lihat lagunya. Tidak semua lagunya susah. Karena ada satu lagu baru, dia bilang semuanya susah. Ini udah biasa di anak muda Batak, nyari nyaman aja. Karena janganlah pusing-pusing aku disuruh ngulik, 3 hari 4 hari depan gitar nanti aku dengerin. Enggak, kita ngajarin mereka kalau mau level up, do this. Kalau mau jadi gitaris bagus, kerjain ini. Catet, kita nggak masalah. Lu mau bawa contekan, lu lagi pelayanan, nggak masalah. Tapi waktu lu lakukan ini, percaya dalam setahun 2 tahun pelayanan lu akan naik level. Lu bukan jadi gitaris cuma ngeritemin doang, enggak. Tapi lu melodi akan lebih enak, lu ngefeel-nya akan lebih enak. Drummer juga gitu. Jadi kalau dibilang, tadi pertanyaan abang, ada kekhawatiran bosen, paling enak itu kita sebagai pemimpin bang, abang-abang di sini, kasih challenge anak muda. Bener. Dan gue yakin, challenge yang dikasih, jangan diatur janji dulu, jangan. Diatur janji dulu, enggak bang, out. Tinggalin, sorry bang ya. Tapi kalau di challenge pada momen yang tepat, enggak, lagunya harus ini. Karena aku ada tujuanku lagu ini. Karena kan kita milih lagu bukan asal-asalan tuh. Kayak ini, tahu kan lagu yang ini, yang sekarang lagi hype juga. Apa namanya itu? Apa lagi? Hari yang terbaik. Tahu nggak ya? Nggak tahu juga hari yang terbaik. Oh Yesus Lord, sedap. Bahasa Inggris keluar. Cuma saya gini, lagu hari yang terbaik itu enak banget. Dengerin aja nanti di YouTube. Lagu itu nyeritain supaya orang bersyukur dalam susah dan senang, dalam kondisi nggak enak. Tapi lagu itu bukan beat kencang jadi. Hidupku ada di tanganmu. Kau larana na terus nah itu pada tahu na terus walau tubuhku diramukan, terus kata-katanya enak nggak tuh? Mau lagi sakit, mau lagi hancur hati, hari gue pokoknya terbaik deh. Waktu awal dibawain pemusik kami, gimana ya? Nganggep remeh, lagunya gampang kan? Drumnya gini-gini doang. Enggak ada yang kurang, enggak ada. Enggak ada yang kayak Israel Houghton yang lagunya semuanya pasti ada kicknya, pasti ada sedikit hook-hooknya, tiba-tiba ada chop-chopnya di mana. Ini enggak ada. Tapi enak gitu. Kalau enggak disiapin, enggak enak. Tapi akhirnya waktu kita kasih, kita siapin sama-sama. Lagu baru itu, akhirnya semua tiap minggu jadi nyanyiin, coba. Kan artinya harus ada yang memulai, tapi gara-gara apa? Lagu itu ada tujuan supaya apa? Nih gua taruh nih, saya waktu itu ngasih lagu baru pas momen persembahan. Ya pokoknya saya mulai dari ref supaya jemaat langsung aware dulu. Karena
secara analitik sadap, ini dia. Secara analisis yang saya pernah alami, akan paling mudah memilih lagu tentang bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Itu jemaat bisa ikut goyang, jemaat bisa ikut nangis, jemaat bisa ikut suka cita sama-sama. Kalau udah masuk kita pilih salah satu lagu itu. Dan lagu itu lagu baru tapi jemaat langsung cepat masuk. Setelah saya masukin dari proses lagu di persembahan, next month ya saya masukin di lagu pujian sukacita di ibadah. Wah itu baru saya bisa, hype-nya enak dong saya mainkan. Supaya orang sama-sama ngerasain. Itu iya, ini nih bener-bener, kok banyak yang relate ya. Tapi saya minta maaf dulu Bang Res sama Amang Pandita ya, nggak apa-apa ya. Karena maksudnya apa yang saya lakukan sebenarnya di luar standar. Jadi awal-awal saya lakukan ini di gereja saya banyak yang nggak suka nih. Waktu saya masuk, kayak saya bilang tadi saya ngasih di pertama, saya melihat medan tempur saya dulu seperti apa. Kembali lagi kan banyak pemain-pemain musiknya, WL-nya, keluarga, orang yang memang besar di situ dari kecil gitu-gitu ya. Nah terus tipikal saya, karena saya dulu belajar dari seorang bapak pendeta yang besar, dulu saya belajar sama dia bagaimana mencari leader, potential leader gitu. Selain dengan doa, pakai feeling supaya lebih kuat lagi deketin orangnya. Nah, beberapa kali waktu saya bisa menemukan WL tambahan termasuk sondang, ini mungkin udah dilakukan juga sama teman-teman di sini. Hunting langsung ke jemaat. Saya lagi mimpin ibadah di depan, nggak tahu saya ngikutin feeling aja gitu. Saya sama istri saya, kita deketin itu yuk, deketin, ajak pelayanan jadi singer. Terus kita cari lagi ya, Fanny, terus siapa lagi itu, awalnya semua dari song leader dulu. Udah semua dari song leader, udah. Momen memilih dengan cara hunting itu saya ada berjalan beberapa tahun. Ini mungkin tahap pertama ya untuk menilai. Jadi by feeling. By feeling, tapi saat habis feeling, invite, audition. Di sini audition yang sering saya alamin penolakan. Sorry, bener-bener banget. Karena saya ketemu bahkan sampai Huta Galung kan tulang saya ya. Saya sampai dimarahin. Siapa kamu? Bikin-bikin audisi pemusik, begini, pemuji Tuhan segala macam gini. Saya jelaskan begini ya, karena dulu saya melakukan ini di tempat lain. Kenapa harus ada audisi? Sebenarnya ini yang sayang. Kita secara gerejawi membuka pelayanan untuk ke semua orang, tapi nggak akan semua orang itu datang. Ataupun kalau datang, itu adalah yang, apa tadi bahasanya tadi? Masih belajar-belajar. Pusing pala kita kan. Nah, kenapa harus audisi? Kita harus tahu level orang ini, kita harus tahu cara bermain orang ini seperti apa. Waktu itu karena saya sempat di seksi musik, saya bikin 2 audisi, satu untuk ibadah variatif, satu untuk ibadah yang pagi dan sore. Saya dapat resistensi yang ibadah pagi dan sore. Apa yang mau diaudisi? Anak saya sudah punya sertifikat dari Yamaha. Wah, nggak bisa dilawan nih. Tulang pula kan, mati gaya kita. Tapi saya bilang, tulang gini, kita audisi bukan untuk menjegal, bukan. Audisi ini supaya kita sebagai kakak-kakaknya tahu level permainan dia. Pada saat kita tahu nanti, begini tulang. Ini ada yang senior, kita tandemin dia sama yang junior. Nggak usah lah, nggak usah gitu-gitu. Loh tulang, dia ini butuh jam terbang. Kakak yang nemenin dia inilah nanti yang akan ngajar-ngajarin, dampingi. Tapi kalau sama sekali dia tidak tahu, kakak ini nanti pusing. Gue bilang gitu. Nggak masuk. Akhirnya tarik aja anakku. Tapi puji Tuhan ya, dari 10, 1 aja yang begitu. Yang lainnya paham. Karena apa? Tujuan kami waktu itu bukan menjegal. Kita tahu levelnya seberapa, nanti bisa kita tandemin ke kakaknya, atau
kita kasih waktu dia untuk belajar sebelum tugas pelayanan. Tapi kita sudah catat nama dia waiting list. Paham ya maksud saya kan? Jadi ada masa penantian, nanti dia akan masuk. Cuman apa? Kasih dia untuk terus belajar lagu buku ND sama Kidung Jemaat. Biar dia belajar terus, Dan itu jadi. Nah, orang kalau tidak mengerti makna audisi, begini, marah-marah. Setelah audisi, jadi tadi hunting, langsung turun. Sekarang kami udah nggak hunting lagi. Sekarang kami nggak open recruitment pun, ada jemaat perantauan, entah dari mana datang aja. Nah, sekarang itu puji Tuhan ya, buahnya. Tapi dulu kami hunting langsung. Saya sama istri, sama orang yang ngerti lah. Saya ngerti kan, jadi saya hunting langsung. Saya ngeliat potensi orang bisa kelihatan gitu. Nah, yang berikutnya habis audisi, apa yang dilakukan? Interview. Banyak sintua Bang Res yang gak setuju. Pelayan ngapain di interview? Aku dapat penentangan. Tapi puji Tuhan sekarang, sintua-sintua yang ada di ibadah akhirnya paham. Kenapa kita butuh interview? Termasuk si Josh, kawan kita itu aku interview. Kenapa kita butuh interview? Supaya abang sintua, kakak-kakak senior, tahu nih calon pelayan ini, adik ini siapa, kerjanya apa, punya background organisasi apa, pernah jadi ketua apa. Karena apa? Kita butuh juga orang-orang yang bisa jadi pengurus-pengurus kita selanjutnya. Kita butuh juga orang-orang yang memang bisa kita sesuaikan dan fungsinya di tim mana dan pengalaman dia. Karena sekarang kami pada satu titik begini, jumlah pelayan lokal musik 30/70 dari perantauan. Tipikal perantauan ada yang loyal, ada yang benar-benar player. Player artinya dia nggak mau punya rumah, dia pengen kemana-mana. Tapi saya bilang ke teman-teman ke adik-adik saya, biar mereka melayani di sini. Karena apa? Mereka ngasih warna. Orang nggak setuju, enggak, dia harus loyal. Hey, ingat, orang lokal kita cuma 30%. What do you expect? Sekarang kita harus kondisi relevan dengan yang ada aja, terima, perantauan ada, mainnya bagus, habis di audisi mainnya bagus, interview dia punya hati, kasih main. Kalau tiba-tiba di tengah jalan dia nggak cocok, nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Karena semua gereja ngalamin hal-hal itu. People can come and go, itu udah normal. Tapi itu adalah people yang memang tidak mau grow. Itulah yang namanya jadi pelayannya artis. Dia akan pindah, dan dia akan bilang bahwa gue melayani Tuhan dengan segenap hati gue. Gitu. Tapi dia tidak mau namanya kayak Bang Res lah ya. Sampai masalah apapun yang terjadi udah sampai hafal nih. Dulu mama-mama mereka ini guru sekolah minggu sama aku segala macam kan, jadi udah tahu semua kan. Cerita-cerita baik buruk semua tumbuh bersama sama-sama gitu. Nah, orang-orang gini kan pemain aman biasanya. Nggak mau ada gesekan. Gesekan sedikit pergi. Nggak suka aku. Ya udah, nanti satu-satu rumahmu di mana, itu aja. Nikahnya mau di mana, mati siapa yang mau doain, itu sih. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi sorry. Jadi kalau tadi milih standar pemain, pelayan, tadi yang saya bilang tadi itu ada by feeling, tapi pergunakan juga sarana audisi untuk melihat cara bermainnya. Yang ketiga, interview. Interview itu untuk menguatkan kita, karakter orang yang mau melayani sama-sama kita siapa. Jadi dari situ nanti akan. Kalau dibilang text time, energi, iya benar. Habis audisi, kami semua harus cari waktu, bisa koordinasi untuk menginterview orang ini secara online. Harus ngajak ngobrol, bercanda, serius segala macam, sampai orang ini ngerti banget. Kalau orangnya dari obrolan itu nggak kuat, dia pasti nggak akan mau pelayanan lagi. Tapi kalau dari obrolan itu dia kuat, puji Tuhan dia akan sama-sama terus sama kita. Banyak yang kayak gitu. Tapi ada yang misalnya dia kuat di awal, pas melihat kondisi yang ada, ini salah satu pemusik, ini lucu nih, sekarang baru dia ngomong. Dan dia ngomong, lupa kalau saya adalah foundernya CSM, sama Simon Sinaga. Dia ngomong begini, enggak tahu mungkin lagi kesal atau gimana, dia ngomong, harusnya CSM itu jadi pembantu. Maksudnya,
Iya, masa kita mau main musik harus ngangkat-ngangkat lagi, setting-setting lagi. Enggak lah, kita tinggal main aja. Saya diam karena saya pikiran adek. Jawaban yang paling nohok adalah dari Simon Sinaga. Kamu tahu nggak? Saya sering melakukan ini. Saya kerja di luar, saya bukan orang sembarangan. Tapi kalau sudah masuk pelayanan, saya ngatur mixer sambil sendiri saya atur mixer di sebelah saya, bass saya pegang di sini. Saya lakuin. Karena di gereja ini kita cuma punya volunteer. Kita bukan punya orang-orang honorer yang disuruh angkat-angkat mau. Karena OB pun enggak ke situ tugasnya kita bilang. Dia bilang begitu. Terdiam dia langsung. Karena dia nggak tahu kalau saya founder, Simon juga founder. Jadi ngomong seenaknya pikir ya kan. Akhirnya Simon bilang, saya yang bangun CSM. Terdiam dia kan. Karena ada orang yang nggak mau tahu sejarah. Ini yang susah kan. Orang tidak mau tahu sejarah. Seakan-akan dia tahu bahwa pelayanan kalau sampai dia ngurus-ngurus musik bukan urusan dia. Saya sama Simon belajar melihat ini pelayanan tim, makanya tadi saya bilang mau itu pendeta, Sinto Paragenda, Sinto yang jadi asistennya, terus pelayan mimbar, pelayan musik. Ini tim nih nggak ada yang lebih bagus. Pendeta kalau misalnya nggak ada tim musik, yang bawa suasana ibadah kering. Sinto kalau nggak ada yang jadi Paragenda, ibadah ini juga liturgi tadi kan saya jelasin, nggak akan kebangun liturgi yang kuat gitu. Jadi makanya ini tim yang kita bangun, capek sama-sama, keringat sama-sama, selesai. Kadang-kadang puji Tuhan ada jemaat yang ngasih kopi, wah puji Tuhan Starbucks pula kan, gitu. Itu sih standarnya, jadi susah kalau mau bilang, aku nggak bisa kayak bapak yang capres itu, aku nggak bisa bilang 11 dari 100, nggak bisa. Aku cuma bisa bilang dengan, nggak ada nilai sih, memang itu by discussion. Seeing, hearing, discussionnya harus ada, talkingnya harus ada. Jadi kayak dunia kerja ya, mau dapat yang bagus harus dari proses itu. Itu sih yang kita bangun. Aja. Ya baik, terima kasih Bang Fernando Simanjuntak untuk sesinya hari ini. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kita untuk bisa kita ingat dan untuk perbaikan ataupun peningkatan pelayanan. Sebagaimana minggu lalu ada Mang Pendeta juga meng-highlight dalam pelayanan No Mention latar belakangnya mengagungkan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan dan ketulusan hati. Nyambung dengan hari ini yang disampaikan oleh Bang Fernando, poin ketulusan hati dan membangun hati sebagai hamba itu harus menjadi modal bagi setiap pelayan. Kebiasaan menyembah Tuhan harus terus dilakukan, jadi harus dibiasakan. Sehingga dalam pelayanan di gereja itu menjadi sesuatu hal yang biasa, tidak hanya untuk dipelajari. Berikan hati untuk meningkatkan kualitas kita. Yang pertama, bangun tim untuk persiapan, mengangkat alat menjadi bagian dari pelayanan, perlu MD di tiap pelayanan, kemudian bangun komunikasi tim, worship leader bukan pendeta, pemusik, worship leader dan singer harus mengulik lagu, mendengarkan berkali-kali, menguasai lagu. Kemudian saran untuk berdiri sejajar dalam WL dan juga singer, sekaligus regenerasi, berikan kesempatan untuk singer memandu di beberapa lagu sehingga terbiasa. Kemudian tadi poin yang kalau di kita Bang 120/90/15 berarti ya. 120 itu 2 jam sudah tiba, 2 jam sebelum pelayanan sudah tiba di gereja untuk set alat gitu. Kemudian 90 menit sebelumnya sudah cek sound, artinya setelah set alat bisa mau melatih lagi silakan. 15 menit sebelum ibadah itu sudah clear area, semua sudah posisi persiapan pelayanan, tidak ada musik-musik latihan lagi. Mungkin itu ya Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Fernando, kita berikan aplaus. Demikian sesi keempat berakhir, mohon maaf teman-teman jam makan siangnya mundur, tapi semoga apa yang diberikan hari ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan juga semangat dalam pelayanan kita. Nah sebelum kita masuk makan siang bersama dan nanti dilanjutkan sesi terakhir oleh
Bang Ishak Sagala, kita akan foto bersama dulu. Namun sebelum itu kita doa makan dulu ya, doa makan. Nah, doa makan nanti baru foto bersama. Kita boleh maju ke depan semuanya termasuk narasumber yang hadir dan ada Amang Pendeta juga. Jadi lengkap, kebetulan siang ini lengkap sehingga ada momen kita bersama untuk diabadikan. Nah, sebelum doa makan, kami akan berikan bingkisan kecil untuk Bang Fernando. Kami persilahkan Amang Pendeta untuk bisa menyampaikan bingkisan dari HKBP Mampang. Sukacita. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Boleh sekalian untuk mimpin doa makan, Amang Pendeta, baru kita foto bersama ya teman-teman. Setelah itu kita ke gedung Serbaguna untuk makan siang bersama. Di Serbaguna? Iya. Bukan foto dulu baru? Nanti ini doa dulu, baru setelah itu kita foto bersama, Amang. Jadi bisa bangkit dari kursi, bisa di sini, baru sama-sama agak repot ke. begitu nanti. Iya, Amang. Masuk aja dulu kita ke sini semua. Kita foto dulu sekarang. Iya, baru. Oh boleh. Gitu. Dipersilakan teman-teman, Amang Inang boleh maju ke depan, kita foto bersama terlebih dulu. Maju ke altar, jangan maju ke belakang. Maju ke altar. Maju ke altar. Ayo, yang paling besar di depan ya. Iya. Enggak, maksudnya biar tahu tingkatannya gitu. Bang Ishak Sagala juga silakan maju, kita foto bersama. Boleh ambil posisi di tengah, Amang Pendeta, Bang Amang Situares, Bang Fernando dan Bang Ishak. Amang. Rame Amang, lebih rame sekarang kata Amang Pendeta. Iya Amang, ya. Ini totalnya 10, 20, 30, 40 sepertinya. Iya. Silakan Amang. Ya. Kakak udah. Amang boleh di tengah Amang. Bikin 3 baris teman-teman, mohon maaf boleh yang tengah terlalu ini ya lebar ya, terlalu lebar ya. Boleh yang pinggir-pinggir boleh ke tengah gini. Oke, ya, yang ya. Iya. Udah sentral belum? Nanti gantian ya fotonya ya. Oke. Gantian, Kak Sela belum difoto. Ya, di tempat masing-masing masih berdiri supaya kita berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang maha baik memelihara hidup kami. Pada pagi sampai siang hari ini, atas perkenan-Mu ya Tuhan, kami boleh dibekali dengan pemahaman menguatkan pelayanan melalui pujian musik di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan. Biarlah roh-Mu yang
menguatkan kami, mengingatkan kami, serta memberkati kami Tuhan untuk boleh memakai untuk pujian dengan baik. Kami juga berterima kasih atas kehadiran Amang Fernando bersama dengan istri di tempat ini memberikan pembekalan tersebut. Terima kasih Tuhan, nanti juga akan dilanjutkan lagi di sesi yang terakhir oleh Amang Sagala. Biarlah Tuhan proses itu juga berjalan dengan baik. Sebelum itu Tuhan sudah terhidang makanan dan minuman untuk kami. Biarlah atas berkat-Mu kami boleh memperoleh kekuatan, memperoleh kesehatan untuk boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo baris semuanya mau makan. Yang paling lapar duluan. Dipersilahkan untuk ke gedung serbaguna makan siang dan kita akan kembali lagi ke ruangan ini pukul 14.
kekenyangan terus udah mulai kriep-kriep. Ya, terima kasih karena kita masih stay semua di sini teman-teman untuk kembali mendengarkan dari narasumber Bang Ishak Sagala dari HKBP Kebayoran Baru. Kita berikan aplaus buat Bang Ishak. Ya, harapannya kita bisa meningkatkan wawasan, pengetahuan teknikal bermusik, membangun harmonisasi baik dalam tim dan bagaimana musik itu bisa kita mainkan antar anggota gitu ya, bisa menjadi satu harmoni yang baik. Lalu pengalaman Bang Ishak ini di gereja AKBP Kebayoran Baru tuh seperti apa sih ibadah? Di sana namanya ibadah apa Bang? Khusus? Alternatif. Shalom. Horas. Horas. Kalau habis makan masih ngantuk ya Kak? Iya, jadi. Oke, baik. Nanti ada komedi-komedi stand up kali ya biar lebih lucu ya, biar lebih bangunnya. Kalau di HKBP Kebayoran Baru kita namanya kebaktian sore. Oh, sore. Kebaktian sore. Kenapa namanya kebaktian sore? Karena kebaktiannya dilakukan di sore-sore. Tidak lucu? Oke baik, terima kasih. Setiap minggu ya Bang, di sana udah setiap minggu yang alternatif atau pakai band atau apa gitu? Yes, kalau di HKBP Kebayoran Baru, puji syukur kita memang udah seminggu sekali Kak. Oh udah seminggu sekali, seminggu oke. sekali. Iya, jadi mungkin itu kira-kira di sana namanya kebaktian sore gitu ya, tapi ibadahnya juga sudah full band atau modelnya variatif atau alternatif. Kalau kita masih 2 kali Bang, semoga pertengahan tahun sudah bisa setiap minggu di Amin. sore, amin. Nah ini kita lihat CV atau Bang Ishak Sagala ini pelayanan musik kebaktian sore HKBP Kebayoran Baru di gitaris akustik dan gitaris elektrik 2008 sampai 2024. Ini ada yang belum lahir 2008. Kemudian 2008-2013 Morning Star Academy Praise and Worship Team, gitaris elektrik dan basis. 2015 sampai 2020 koordinator dan ketua gitaris kebaktian sore. Nah, berarti ada koordinator dan ketua gitaris. Nah, nanti kita akan dengarkan lebih detail dari Bang Ishak Sagala. Oh, ada lagi 2014-2016 gitaris backing vokal rock band. 2020-2022 YouTube Music Cover Creator. Wah, ini yang mau jadi content creator ini bisa menindaklanjuti setelah ini. 2023 sampai 2024 solo artis. Oh, penyanyi juga Bang? Kalau nggak ada yang nyanyi, saya nyanyi gitu Oh, Kak. semua multi talent. Kita berikan aplaus untuk Bang Ishak Sagala. Silakan Bang, masuk materi. Shalom. Horas. Kak, ini ngomong gue lo nggak apa-apa kan Kak ya? Nggak apa-apa kan ya? Iya, ini anak muda semua ini. Anak muda semua ya, baik. Jadi sebelumnya saya mau say thank you dulu ya buat HKBP Mampang Perapatan, especially saya nih ya, Joshua Purba ya sudah percayain saya untuk menjadi pembicara pada hari ini ya. Sebelum saya mulai materi ya teman-teman ya, saya harus make it clear dulu nih teman-teman. Jadi hari ini saya bukan mau ngajarin. Jadi saya bukan tipikal kayak dosen gitu ya, udah ada materi PPT gitu ya. Enggak, jadi hari ini saya benar-benar pure ingin sharing atau berbagi ya. Berbagi apa? Pengalaman saya di pelayanan musik. Lalu yang kedua, nanti mungkin ada sedikit pengalaman musik sekuler yang sebenarnya bisa diterapkan di kebaktian variatif gitu. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya ngerti teman-teman pasti ngantuk ya, habis makan gitu ya. Boleh nggak kalau saya sebentar aja melayani Tuhan dengan memainkan musik? Boleh? Oke, kalau boleh, boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Surya. Karena Surya akan menemani saya. Are you ready?
Oh ya, saya nggak nyanyi ya teman-teman ya. Nggak nyanyi. Kalau saya nyanyi nanti teman-teman pindah agama. Ya.
Oke, langsung question and answer aja kali ya. Oke, tidak bercanda. Shalom. Horas. Ya, udah cukup panas ya. Baik. 2 minggu yang lalu, saya dan Bang Fernando, where are you? I cannot see you. Oh, udah pulang. Oke, baik. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, saya itu diundang untuk online meeting. Betul ya, Kalis ya? Nah, dan di situ di pembicaraan online meeting tersebut ya, secara gamblang ya, saya harus make it clear teman-teman. Hari ini tugas saya bukan bikin teman-teman setelah hari ini ya, langsung jago main musiknya, nyanyinya. No, it won't happen that way. Bukan. Tapi hari ini saya akan jauh lebih banyak berbicara tentang paradigma, tentang mindset kalau kita ingin berpelayanan teman-teman. Terlebih berpelayanan di HKBP ya. Mungkin kalau teman-teman yang pernah pelayanan di luar HKBP ya, mungkin ya, itu tahu sendiri cukup berbeda. Berpelayanan musik di luar HKBP dan di HKBP gitu ya. Nah, oke. Oh, udah ditampilin ya. Nah, ini adalah judulnya teman-teman. Judulnya apa? Ada yang bisa baca? It is all about jemaat. Ada yang tahu artinya enggak? Langsung takut, jangan saya bang. Jangan saya bang. It is all about jemaat, semua tentang jemaat ya. Nah, daripada kelamaan kita langsung next saja. Ini ya. Teman-teman tenang aja, ini saya tidak nyaplok dari Google atau teori-teori dari pendeta ya. Ini benar-benar saya buat, saya rangkum menurut
Setuju? Satu paradigma ya. Oke, next Kak. Ya, kedua, jemaat ngapain? Melakukan puji-pujian dan bernyanyi ya. Makanya tadi Bang Fernando dari tadi kan kasih tahu ya mindset bernyanyi gitu ya. Tadi bagus banget tuh Bang Fernando tentang body language, itu saya setuju banget ya. Kalau teman-teman mau jemaat, teman-teman full power, kita yang di depan di mimbar harus full power duluan ya. Sayang orangnya udah pulang ya. Oke, ketiga, setelah puji-pujian ngapain jemaat? Nah ini, jemaat mendengarkan khotbah dengan seksama. Baru yang terakhir, nomor 4. Jemaat pulang dengan pengetahuan dan pendalaman iman yang baru. Setuju nggak? Ini sebenarnya alurnya teman-teman. Udah kan 4 ini kan. Nah ingat ya, kita masih membicarakan tentang output atau hasil. Ibarat film ya teman-teman ya, itu kan selalu ada tokoh utama. Setuju nggak? Contoh film apa tuh? Iron Man. Tokoh utamanya siapa? Tony Stark, betul ya. Sama teman-teman, di ibadah pun juga ada tokoh utamanya. Ada main fokusnya, ada center of attention, yaitu siapa? Yang dari tadi disebut-sebut mulu. Jemaat. So, it is clear. It is all about jemaat. Next. Untuk itu saya percaya teman-teman di sini setuju sama saya. Hasil yang sebenarnya kita pengen tuju, ya apa? Ini dia. Kita pengen membuat karya musik yang berhasil menggiring jemaat ke kondisi, sama sampingan, typo. Kondisi fokus, kusuk, semangat dan penuh penghayatan untuk bernyanyi, memuji dan menyembah siapa? Simple. Boleh minum dulu nggak? Boleh ya. Ini teman-teman, saya yakin kalau teman-teman serius berpelayanan, ini mestinya output dan hasil yang kita pengen tuju. Break dulu ya. Hai. Enggak, saya nyapa kakak-kakak cakep di belakang. Ya, ini menurut saya hasil atau output yang kita mesti seragam, harus sama. Lihat deh, ada nggak di sini kalimat output atau hasilnya adalah saya show off? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Ada nggak kalimat-kalimat yang menyatakan output atau hasil adalah skill gitar saya meningkat, skill buat aransemen saya meningkat? Nggak ada, nggak. Karena itu kalau masih kayak gitu kita masih fokus sama diri sendiri, bos. Ya, kita kan sepakat. It is all about that's it. Oke, yuk next Kak. Nah, tadi kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, yang menentukan hasil itu 80% mindset teman-teman. Izin saya sharing ya teman-teman, mindset yang saya selalu bawa dari tahun 2008 ya sampai besok pelayanan bareng ya, berarti tahun 2024 gitu ya. Nih yang pertama, pelayanan saya berfokus sama jemaat aja, bukan saya. Jadi setiap saya pelayanan, jujur ya, ini jujur aja. Saya kan main di dunia sekuler juga ya teman-teman ya. Itu sangat diharapkan tuh untuk saya yang kayak main cepet gitu ya. Wow, aksi panggung, tendang mic gitu kan. Ya serius, nonton kadang-kadang. Coba nonton klasik rock di YouTube, kayak gitu ya. Cuman kalau di pelayanan itu saya harus, Zack, lu pelayanan di sini. Lu pelayan, ini jemaat. Ya. Jangan bikin jemaat malah fokusnya ke Anda sebagai pelayan gitu. Ini mindset yang saya selalu bawa teman-teman. Pelayanan saya hanya berfokus pada jemaat. That's it. B. Next. Jadi yang tadi deh Kak, yang kiri Kak, sebelumnya. Oke, nih. Jadi kalau kita mau menerapkan mindset yang tadi ya, tentang jemaat ya, it is all about jemaat. Lihat ya, jemaat datang dan melakukan saat teduh. Josh confirm, jam 4 udah boleh datang. Halo pelayan musik, ayo dong, jemaat udah datang nih ya, udah di sini ya, saat teduh gitu ya. Masa masih di luar sebat? Jemaat saat teduh, merefleksikan diri, Tuhan terima kasih saya sudah datang di HKBP Mamang Perapatan, kiranya Tuhan boleh berbicara pada saya lewat pendeta,
dan setiap pelayan di gereja ini, amin. Itu jemaat lagi kayak gitu ya, lagi kusyuk ya. Dia tuh merindukan loh ada alunan musik instrumental. Ayo jangan pura-pura budek. Iya. Ibadah jam 5, jam 4 standby bos. Mainin aja lagu-lagu instrumental gitu ya, slow gitu ya. Jangan ngulik. Tadi udah dibahas tuh sama Bang Fernando. Saya sebenarnya puji syukur tuh, dia udah ngomong sebenarnya ya. Jadi saya udah gak boleh ngomong lagi. Ya. Karena ini ini saksi hidup beneran ya. Surya ini kan satu pelayanan sama saya. Kalau kita mulai jam 4 Bang. Jam 4 tuh mulai. Jadi jam setengah 4 pelayan belum datang, itu saya ribut. Pasti saya ributin di grup. Guys, jemaat guys, jemaat. Udah rame, ayo kita iringin. Di grup WhatsApp. Surya sampai sebel tuh sama saya tuh kadang-kadang. Ya. Oke Bang, saya ngerti. Oke, mulai hari ini kalau kebaktian variatif saya akan datang di sini. Hamin 1 jam. Wih, bagus. Tapi saya bingung mainin apa. Kan satu ibadah kan ada berapa song list? Lagunya ada berapa Josh? Ada 7. WL mana? WL. Boleh angkat tangan enggak WL? Worship leader. Enggak, ini kagak disuruh nyanyi langsung kok, tenang. Jangan tunjuk saya Bang. Dek, let's say 7 song list. Lagu worship ada berapa? Lagu yang pelan-pelan ya maksudnya. Dari 7 mungkin lagu worshipnya 9 kali ya. Oh enggak mungkin. Hah? Ada 3 ya? Thank you Kalis. Tuh ada 3 teman-teman, dari 7 ada 3 lagu worship. Ya pilih salah satu aja. Pilih salah satu untuk dimainin secara pelan-pelan. Sans aja. Gak usah pakai distorsi, gak usah kenceng-kenceng, udah pelan aja, syahdu gitu. Ya, tuh. Penerapan mindset pertama itu teman-teman. Jemaat datang kita iringin. Nah, yang kedua kan udah pasti teman-teman ngerti. Nah, yang ketiga nih. Jemaat mendengarkan khotbah dengan seksama. Saran saya, yes, kalau khotbah kita nggak main musik, tapi standby. Tahukah teman-teman kalau kita pelayanan, jemaat tuh mata itu ke kita. Tadi itu Bang Fernando juga ngomong, itu gue setuju banget. Bahkan lagi khotbah, kadang-kadang tuh jemaat ngeliatin kita. Ngeliatin apa? Ini orang kayak habis kalau lagi khotbah keluar ya. Main handphone. Mana wujud iman Anda? Itu jemaat tuh kayak gitu, bos sumpah. Ini their eyes are upon us. Dia ngeliatin kita, gitu kan. Bang kebelet, ya gak apa-apa, toilet aja. Ya. Balik lagi kan, Saran saya kalau boleh pelayan duduk di depan aja. Jadi jemaat pun ngelihat gitu kan, pelayan aja dengerin khotbah loh. Ya kali gue main handphone. Udah jadi wujud pelayanan tuh kayak gitu. Oke. Itu mindset pertama ya teman-teman. Next Kak. Nah ini dia yang B. Saya yakin teman-teman kalau baca pasti teman-teman bingung. Mindset B apa? Sebelum aku melayani jemaat, aku sudah terlebih dahulu melayani tim pelayanku. Mind blowing gak tuh? Mind blowing, ibarat kalau orang zaman sekarang suka ngomongnya meledak. Gitu ya. Yes, ini benar banget, ini mindset yang selalu saya terapin teman-teman ya. Sebelum saya melayani jemaat, saya sudah terlebih dahulu melayani Anda, tim pelayan saya. Maksudnya gimana Bang? Let me explain ya. Let me explain. Pakai studi kasus boleh ya. Pakai cerita yang real boleh dong. Lagi-lagi saya berdoa, saya percaya kasus ini tidak ada di gereja ini, oke? Biarkan saya bertanya kepada Anda, tim musik. Latihan kalau Sabtu jam berapa Josh? Malam. Jam 5 sore sampai 7 malam. Pernahkah teman-teman lagi latihan di hari Sabtu, ada yang telat? Yang ngomong sering tuh dari hati semua tuh. Atau lagi pelayanan Sabtu, latihan Sabtu. Udah datang telat nggak ngulik. Saya tadi bilang apa? Saya percaya berdoa tidak pernah kejadian itu di sini, oke? Karena di gereja saya dulu sering teman-teman, sorry to say, saya harus ngomong apa adanya.
udah datang telat. Nih ya, kalau saya boleh impersonate ya teman-teman ya. Ini, ini lucu banget. Kita latihan kan, oke let's say jam 5 ya. Datang dia, tidak merasa berdosa, datang jam 6:30. Halo, shalom, Horas. I'm sorry I'm late, you know. Oke. Wih, ampli gue udah dipasang nih. Siapa yang pasangin nih? Ada Bang Joshua, baik sekali dia. Oke, kakak WL lagunya apa ya kak? Oh lagunya itu ya, aku nggak tahu, aku belum dengerin YouTube-nya. Kuncinya dari mana kak? Oh di D. Bang Jos, ini habis dari D kemana bang? Bang, dari D kemana? Wah, your battery is running low nih. Ada yang tersinggung seperti ya. Saya ngomong seperti ini. Siapa? Enggak bercanda ya. Ya. Sejujurnya saya sebagai pelayan musik di gereja ya. Dan ini true story ya. Ini yang lagi terjadi di gereja saya. Mau tahu nggak? Ini ada satu tren, ada satu kebudayaan yang menurut saya cukup bagus untuk ditularkan di sini. Ini trennya. Trennya adalah si para pelayan ini, yes, latihan jam 5. Datangnya jam 4. Ngapain bang jam 4? Weightlifting dulu dong. Ampli kan berat kan? Jam 4 datang. Pagi banget lo bro, iya jam 5 gue latihan, jam 4 datang. Ngapain bro? Masang ampli, cek equalizer, oh udah nggak sombreng nih, suaranya cakep. Wah belum ada orang, pemanasan jari bos. Penyanyi bukannya juga harus pemanasan ya? Bener ya? Jangan suruh saya nyanyi, jangan. Jangan. Oke? Gitu. Dan alangkah baiknya begini teman-teman ya, ini sering banget kejadian. Lagi latihan di hari Sabtu. Ada satu tim kita lupa chord. Udah ngulik, tenang, jangan dimarah-marahin. Udah ngulik, cuma lupa chord. Kan seru ya kalau kita bisa ngingetin, bro, fish bro, bukan gede, oke cakep. Gitu loh. Bahkan kita udah ngelainin dia dulu yang lupa chordnya, lupa melodinya, karena kita duluan yang udah ngulik, kita bisa remind dia chord yang bener. Amin. Kalau kayak gini gak ada yang amin ya. Kalau ngomongnya singgung-singgung begini gak ada yang amin ya. Sebelum melayani jemaat, aku terlebih dahulu sudah melayani tim pelayanku. Oke, next. Nah, oke, stop di sini dulu ya. Jangan digeser ya. Jangan di spoiler. Nih, izin ya teman-teman ya. Saya sharing tentang alur pelayanan. Sorry, ini memang saya bikinnya skenario tim kebaktian variatif, tapi saya percaya ini bisa diterapkan juga di kebaktian pagi dan siang. Nih, halo umat-umat Kristiani ya, tim pelayan musik, song leader, WL ya. Banyak pelayan di gereja itu ngiranya kalau pelayanan itu artinya main di mimbar. Bang, gua gitaris. Berarti gue pelayanannya di hari Minggu dong. Ya betul. Tetapi teman-teman, sesungguhnya sebelum kita pelayanan di hari Minggu, tahukah teman-teman sebenarnya ada dua step pelayanan yang harus dilakukan sebelum main di mimbar, sebelum main di kebaktian variatif. Oke, ngangguk-ngangguk artinya penasaran. Oke, berarti next kak. Ini dia. Sebelum main di hari Minggu, wujud pelayanan Anda apa? Datang ke rehearsal di hari Sabtu. Berarti wajib dong bang? Wajib. Sorry banget, Amang, Inang ya, kakak, adik, om, tante kalau ada. Saya harus ngomong keras apa adanya, wajib. Kalau enggak rehearsal, saran saya jangan pelayanan. Tegang semua mukanya, oke, baik. Oke kalau itu yang Anda mau, oke baik. Ini adalah wujud pelayanan kita sebelum di mimbar, oke. Rehearsal, ikut latihan itu termasuk pelayanan bos. Halo, oke, nah next dulu kak. Tapi sebelum rehearsal, ini dia yang paling saya suka bicarakan.
Ada step yang paling pertama yang kita harus lakukan, namanya apa Jos? Practice, ngulik. Ada yang namanya praktis. Halo? Wah bang, berarti kalau gue mau latihan Sabtu harus ngulik dong. Yes! Keras ya. Wah bang, gue kalau mau latihan hari Sabtu harus tahu chordnya dong. Yes, betul. Harus tahu melodinya dulu dong. Iya. Harus hafal liriknya dong. Iya. Harus tahu penghayatannya dong. Iya. Nggak percaya? Telepon Bang Fernando. Suruh balik lagi dia ke sini. Dia pasti setuju sama saya. Yes. Pelayanan memang hari Minggu, tetapi sesungguhnya pelayanan kita sudah dimulai di weekdays. Ini asumsi karena song list dikasih di weekdays, betul ya? Ya, hari apa biasanya, Jos? Hah? Hari apa berarti? Oke, saya nggak mau bohong ya. Besok saya pelayanan sama Surya nih. Surya, insomnia. Kamu Surya insomnia atau Surya Paloh? Surya ini besok akan pelayanan sama saya. Jadi sorry teman-teman, abis ini saya sama Surya langsung ke gereja kami ya untuk latihan. Sur, kita kan besok pelayanan ya Sur ya. Song list dikasih kapan Sur? Kamis malam. Kamis malam teman-teman. Apakah kita menggerutu? Saya rasa enggak. Mari berhitung. Kamis malam. Berarti masih ada hari Jumat, Sabtu pagi. Ada berapa jam nanti dihitung sendiri ya kalkulator ya. Tapi menurut saya itu udah more than enough time untuk kita kulik teman-teman. Ya, gitu. Nah, coba kita next ya. Nah ini dia, practice. Practice itu apa sih sebenarnya? Next slide. Udah simple, saya nggak mau definisi panjang-panjang kayak dosen, nggak mau. Practice itu adalah latihan mandiri. Melingkupi apa aja teman-teman? Ini dia. Oke. Boleh difoto, tenang nggak apa-apa. Boleh difoto di Instastory boleh ya. Tag saya biar saya repost gitu ya. Saya izin bercerita ya, kejadian tahun 2016, 17, saya lupa. Waktu itu posisinya ya puji syukur sama Tuhan ya, saya terpilih nih teman-teman jadi ketua gitaris. Dan saya tunjukkan konsep ini teman-teman, practice rehearsal D-Day, practice rehearsal kebaktian variatif. Tahu nggak? Saya disemprot sama anggota saya, gitaris, masih bocah. Waktu itu saya masih kuliah ya, rambut saya segini. Ada yang pernah lihat nggak foto saya segini rambutnya? Udah mirip kayak Tuhan Yesus. Gitu jadi teman-teman ya. Ya panjang, tapi belum ada brewok waktu itu. Tahu nggak? Saya kasih konsep seperti ini, saya dikecam sama gitaris saya. Lebay banget lu bang, berarti gue pelayanan harus capek dong latihannya, harus effort dong. Kan yang penting kan gue di hari H-nya bang, yang penting kan gue keren di kebaktian sorenya. Wahai umat Kristiani, pengikut Yesus Kristus, halo HKBP Mampang Perapatan yang saya hormati, saya cintai. Sesungguhnya pelayanan kita tidak dimulai di mimbar, bukan. Tapi pelayanan kita sudah dimulai di saat kita diberikan jadwal pelayanan, diberikan song list dan referensi YouTube-nya. Di situ pelayanan Anda sudah dimulai. Halo, bukan di hari Minggu. Di situ udah mulai. Gak ada yang amin. Tegang. Karena saya percaya teman-teman, pada saat udah diberikan song list dan referensi YouTube-nya ya, respon Anda terhadap itu udah menunjukkan Anda pelayanan atau enggak. Respon Anda kalau misalnya, wah di invite di grup lagi, oh men gue pelayanan ya. Ntar aja deh, kan kalau ngulik-ngulik chord bisa nyontek Bang Indo. Ntar aja deh, liriknya nggak hafal, malas ngafalin, kan tinggal tanya Kadea. Melodinya gimana ya? Bang Surya, tinggal tanya Bang Surya. Halo, apakah itu respon kita sebagai pelayan? Menurut saya enggak. Karena saya percaya kalau yang di gereja ini ya semua di sini pasti responnya gini kan. Oh song list, oh lagunya ini ya, Style A di Spotify. Diulang-ulang tuh berkali-kali. Kenapa harus berkali-kali? Tadi Bang Fernando again udah ngomongin, nih ya.
Saya percaya ya, kalau kita ngeplaynya berkali-kali, kita jadi tahu sebenarnya ini lagu mau ngomongin apa. Emosinya seperti apa. Oh, emosinya ucapan syukur ya. Kita bawa tuh emosi sehingga jemaat auto ke transfer. Itu teman-teman. Kenapa harus ngulang-ngulang ya. Dan nih ya, saya tulis di sini ya. Menghafal lirik ya, ngafalin chord, progresi, melodi, dan ketukan drum dilakukannya di praktis, di latihan mandiri. Berarti nggak boleh bang ngulik Sabtu, saya nggak bilang nggak boleh. Tapi alangkah terberkatinya tim pelayanan kita kalau semua orang sudah mengulik, jadi kita udah tinggal saling melengkapi, ada Amin, tim pemusik. Oh my God, gue udah bilang amin lagi nih, diingat-ingat muka gue nih. Josh yang bilang amin di foto ya mukanya. Oke, ini adalah praktis atau latihan mandiri. Next, udah nih kan, habis praktis weekdays kita datang di hari Sabtu, rehearsal. Atau yang artinya latihan bersama, latihan secara kolektif ya. Asumsinya ya di sini setiap pelayan, gitaris, drummer, keyboardis, bassis, WL, SL sudah mengulik. Oke, asumsinya semuanya sudah mengulik. Apa yang kita harus lakukan? Next. Ini dia yang tadi saya ngomongin. Yes, datang aja 1 jam sebelumnya. Tadi Joshua bilang mulai rehearsal itu berarti jam 4. Bener ya? Tahu nggak teman-teman artinya mulai rehearsal jam 4? Tahu nggak artinya apa? Artinya udah mulai gonjreng lagu pertama, itu jam 4 teman-teman. Bukan jam 4, halo guys, ntar ya guys ya, pasang-pasang, no. Jadinya kan membuang waktu pelayan yang lain ya. Kita nggak tahu loh setelah pelayanan, setelah latihan dia mau ngapain gitu kan. Mesti jenguk mamahnya mungkin atau ada kerjaan gitulah. Dengan kita menghargai waktu pelayan lain, itu udah pelayanan sebenarnya teman-teman. Agak ini ya, sanap ya ternyata ya di sini ya. Oke, datang 1 jam. Oke, next. Ini dia. Ada yang tahu artinya music director enggak? Atau MD? Surya, apa MD Sur? Apa Sur MD Sur? Definisi kamu ya tapi ya. Jangan buka Google, jangan buka Google. Enggak. MD menurut aku itu sebagai leader dalam suatu tim pelayanan, mana dia harus mengarahkan teman-temannya bagaimana mengangkat pujian ini, memainkan alat musik dengan baik dan benar dan bisa mengharmonisasikan antara WL, song leader dan pemusik. Oke, berarti dia leading the team ya, mengarahkan ya. Apakah artinya kalau ada satu pelayan musik lupa chordnya kamu juga yang remind, MD? Bisa kayak gitu nggak? Oke, balik lagi Kak ke PPT. Satu hal yang saya percayain teman-teman ya, di luar sana teman-teman masih banyak loh HKBP yang merindukan ibadah seperti ini. Variatif, yang boleh pakai band. Itu banyak banget naposo-naposo yang quote-unquote ya, quote-unquote cemburu. Gue juga pengen dong HKBP gue kayak gini. Nah, dan ini kan terrealisasi ya di HKBP Mampang ya. Teman-teman diizinkan gitu ya, puji syukur. Satu hal yang saya percayain tau gak teman-teman. Kalau Tuhan mengizinkan gereja Anda ada kebaktian band seperti ini, saya percaya itu artinya Tuhan sudah mempersiapkan dan menyediakan MD di gereja Anda. MD nggak ada ngomong amin nih. Wah, itu yang saya percaya teman-teman. Tuhan udah mengizinkan ada kebaktian variatif di sini, artinya sebenarnya udah ada MD di gereja ini. Udah nggak perlu pusing. Bang Julius ya, bener ya? Benar Bang Julius ya. Bang Julius waktu di online meeting, saya ingat ngomong gini, apakah kita harus menyewa orang yang jago buat aransemen? Ya, menurut saya nggak perlu. Ya, teman-teman tinggal peka aja, lihat
udah ada bibit-bibit MD di gereja teman-teman gitu. Once kita udah tahu siapa yang jadi MD, ini teman-teman kalimatnya, trust your music director, trust your MD. Percayakan 100% pemimpin musik Anda, ya. Saran saya, MD ya, bagusnya satu tim itu satu saja. Kenapa? Karena ya ini, ibarat sebuah kapal ya teman-teman ya. Untuk dari destinasi, dari poin A ke B ya, itu cukup satu kapten teman-teman. Nggak perlu ada dua kapten. Kalau dua kapten pasti jadinya debat-debat lah gitu ya. Jangan pakai pop, pakai jazz ya, pakai rock aja, pakai metal lah ya, pusing lah gitu ya. Jadi cukup satu MD aja. Tugas kita simple, ngulik dan dengarkan baik-baik. Seperti itu. Oke, next Kak. Ya ini dia, ini alur pelayanan, practice rehearsal udah. Selanjutnya kebaktian alternatif, ya udah. Next lagi Kak, sebelumnya. Nah, itu adalah mindset, keseluruhan mindset pelayanan yang selama ini saya aplikasikan teman-teman. Again ya, sekali lagi saya harus remind, dari tadi yang saya lakukan membagi ya teman-teman. Ambil aja yang teman-teman bisa ambil ya. Ibarat APBN, tau gak APBN? Ambil positif, buang negatif teman-teman, oke? Bukan anggaran ya itu, si Inang ya. Oke, itu adalah mindset ya teman-teman, 80% ya teman-teman udah bisa ngelakuin itu semua, menurut saya 80% teman-teman udah aman. Sisanya tinggal skill set teman-teman, yang dimana sorry banget saya tidak akan banyak bicara tentang teknik, tentang aransemen pada hari ini, walaupun nanti saya ada peragaan demo kalau teman-teman mau, gak apa-apa. 20% itu sebenarnya skill set yang tadi ya, kayak teknik, cara nyanyi-nyanyi, melengking gitu ya, aransemen gitu. Oke, next dulu. Nah, Bang Julius udah boleh join Zoom, udah bisa. Oh oke. Nah teman-teman untuk skill set ya, skill set itu sebenarnya artinya technicality ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan teman-teman, boleh next Kak. Yes, teman-teman gak salah baca. Chord is king. Chord is king. Ah, udah bisa? Oh ya, oke. Teman-teman, penting banget ya kita untuk mengetahui setiap chord yang kita mau mainkan. Tapi gimana mau tahu kalau kita nggak ngulik? Nah gitu kan. Proses ngulik, saya pribadi jujur ya. Saya lebih sering gini, YouTube nih, laptop kan ya gitu ya, play, gitarnya udah di sini teman-teman. Oh ini D nih kayaknya. Oh ya bener nih D. Oh habis D ke, oh boleh. Oh zoomnya, oke. Panik deh. Bang Julius nih katanya mau latihan gitar loh teman-teman. Siapa yang lagi mau kau dekati, Le? Canda ya Bang ya. Teman-teman, ini saya izin masuk ke Zoom meeting dulu teman-teman, karena saya mau memberikan solusi buat teman-teman gimana cara tahu chord dari setiap referensi YouTube yang teman-teman berikan. Gak semangat untuk pulang. Bentar ya teman-teman ya. Ini true story ya teman-teman. Baru nemu solusi ini tadi malam jam 3. Dari subuh, betul. Dari subuh, betul. Bentar ya. Roomnya apa? Berapa? Sahur. Sahur. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sambil dibantu sama Lai Julius Caesar, bener ya? Bener ya? Oke. Betul gak sih? Hah? Oh ya benar. Iya, Caesar. Admit Kak. Nah, ini bisa gini gak sih sebenarnya? Oh bisa.
Nggak mau login. Udah. Udah belum? Cek. Oh udah. Oh ya ini dia. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Asik udah kayak di presentasi kantor. Saya izin share screen ya Pak Bos gitu kan. Nah. Oke. Cek. Kita tes dulu ya. Wih, ada beneran loh guys. Oke, ya oke. Saya ini dulu ya, sharing dulu teman-teman. Ini dia, aplikasinya namanya Chord AI. Chord AI, ini apa nih? Oke. Nah, ini teman-teman, ini sangat praktikal. Izin saya share dulu ya. Jadi, yes kan hari ini saya kan jadi pembicara ya. Dan tadi kan sempat main musik dulu, perlu cek sound dong. Ya, cek sound lah kita lakukan tadi malam. Oke, tadi malam. Ya saya kan berasumsi paling selesai jam 10 lah gitu ya. Pulang-pulang masih bisa ngulik buat pelayanan besok kan gitu. Totonya sampai jam berapa Jos kemarin kita Jos? Setengah 12 ya? Jam 12? Wow jam 12. Udah jam 12 teman-teman kalau tahu kemarin ada yang kebakaran, tahu? Tiang listrik kebakaran, panik tuh semua kan, waduh. Ya Surya juga panik gitu kan. Makanya namanya sekarang jadinya Surya insomnia gitu kan, dia nggak bisa tidur gitu kan ya. Oke. Intinya gini teman-teman, saya sampai pulang udah capek banget teman-teman kayak aduh ini ngulik nggak ya. Terus itulah ya Tuhan tuh baik ya. Nggak tahu kenapa saya punya ide gitu. Saya tulis di Google kan. Sorry ini malah chat bos saya malah ada di sini ya. Nah. Ini chat saya dengan Joshua Purba. Nah gini teman-teman. Aplikasi Chord AI, enggak ini saya bukan sales Chord AI ya, bukan. Ini berbagai berkat, ini berkat ini solusi buat kita semua, terutama buat pemain musik, oke? Aplikasi Chord AI ini ya bisa langsung mentranslate chord yang dimainkan di audio tersebut. Tadi saya udah spill ini nih ke Joshua, ke Surya, ada serius bang, ketahuan nih orang-orang yang sulit mengulik. Bercanda. Oke, nah kita tes aja ya. Ini percakapan tadi nih waktu Bang Fernando jadi sesi. Josh, bagi satu referensi YouTube dari kebaktian variatif minggu lalu dong. Minggu lalu Dea kalau nggak salah pelayan juga ya. Pelayan piano kan? Oh ya, keyboard ya. Ini salah satu lagunya bener ya? Ruth Sahanaya. Bener? Iya. Ya tetap setia. Pas Ruth Sahanaya, bingung deh. Nah kita coba tes langsung aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hari ini bisa download ya. Jangan lupa pakai referral code saya, nggak bercanda. Oke. Ya kita tinggal ketik nih teman-teman. Oke ini tampilannya. Kita buka YouTube. Kita tulis di sini. Kita tulis ya. Hasil pilpres nggak bercanda. Ruth saha eta ye. Tadi apa judulnya? Tetap setia. With lirik ya tadi ya kalau nggak salah. Lurik kan lo. Yang atas ya. Bener ya. Kita tes ya. Kalau ini gagal saya malu saya pulang. Oke. Ayo dong bisa dong. Wah, coba sekali lagi. Wah, ini wifi-nya kali ya? Coba yang ini. Wah, tadi malam bisa loh. Serius, ini saya beneran panik nih. Oh ini bisa. Kita coba ya teman-teman ya. Kita berikan robot ini bekerja 10, 11, ayo hitung bareng-bareng. Sudah. Ini saya takut gara-gara Excel saya teman-teman. Tapi intinya gini teman-teman ya, ini kalau udah 100% ya, ini tampilannya kayak gini teman-teman. Kalau udah 100% ya, Surya,
ini bukti saya udah ngulik pakai aplikasi ini buat besok. Ini ya, contoh ini. Tampilan YouTube-nya ada di bawah, ya. Kita tinggal play yang bawah kanan. Chord udah langsung ke play teman-teman. Chord udah langsung terlihat. Oke. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Apakah cukup menjadi solusi buat kita semua? Ini saya juga nggak tahu ya. Memang mungkin ini bukti ya. Memang Tuhan tuh baik lah. Bisa ngebantu anak-anaknya pada saat sudah terpepet ya teman-teman. Ini chord AI ini sangat bagus teman-teman buat kita pakai di waktu kepepet aja. Tapi ya karena saya udah tes. Boleh next nggak Kak? Oke. Saya udah cek atu-atu ya kemarin ya lagunya ya. Pakai lagu itu, pakai aplikasi tadi. Tingkat keakuratannya hanya 85%. Contoh, harusnya mainnya di F major, tapi di aplikasinya kok F minor gitu ya, gitu. Tapi intinya tetap di F gitu loh, ngerti nggak? Jadi cuman buat patokan aja gitu. Kalau misalnya tidak ada keterdesakan menurut saya ya udah manual aja nguliknya gitu. Tapi paling enggak saya percaya ini buat HKBP Mama Perapatan dan saya punya gereja pun ini bisa jadi solusi teman-teman untuk ngulik chord. Dan ini cukup bisa kita soundingkan ke anak-anak remaja yang sebenarnya kita lagi mau pelan-pelan rekrut, setuju abang-abang, betul ya. Asik rekrut udah kayak MLM nih. Tiba-tiba buka iPad, halo gitu kan. Kaki. Rekrut gitaris 1, 2, 3, 4 gitu. Oke. So skill set pertama chord is king. Yang ini sepertinya tidak perlu di demo ya. Nggak apa-apa, kita demo yang selanjutnya aja. Oke, next. Oke, ini dia. Bijaklah kita untuk memilih genre lagu di setiap pelayanan, di setiap lagu gitu ya. Contoh begini. Ya, saya pakai real case yang ada di gereja saya aja ya. Ada seorang gitaris di gereja saya, ini menurut saya ya, sudut pandang pemain gitar juga nih, menurut saya jago banget main metalnya. Anak metal bro, yang gitu-gitu kalau nyanyi tahu kan, jago banget, serius jago, shredding gitu ya. Jago main metal sama jago main rock. Nah kalau nggak salah waktu itu mau main lagunya Mengenalmu deh kalau nggak salah. Tahu kan lagu Mengenalmu, tahu kan? Emang suka ada saksofon di mulut saya gitu. Ya. Waktu lagi kita mau mengaransemen lagu, ini orang sangat ngotot bang. Ayo dong mainnya agak-agak metal. Bila tak Halo gitaris, jadi gini Amang gitaris. Kebetulan nih Amang ya. Ingat ya kalau di gereja nggak boleh ngata-ngatain agresif loh. Bodoh kalinya kau. Jangan ya. Ngomongnya baik-baik aja ya, kita pelayanan gitu ya. Amang jadi gini, kebetulan kalau saya lihat yang bisa main rock kayak Amang cuman Amang. Yang lainnya pada bisa main pop. Gimana nih Amang? Kita main pop aja ya. Yang saya mau katakan adalah
Coba kita lihat tim pelayanan kita, mayoritas bisa main genre apa. Jangan mentang-mentang kita jago main jazz, chord jazz, ayo semuanya harus ikut saya main jazz gitu ya. Wow, udah tahu kan chord jazz kan susah ya, gantung-gantung gitu ya. Kalau semuanya seragam sih nggak apa-apa, ini dia doang yang main jazz gitu kan. Jadi kalau saya sih ngeliatnya ya, yang paling aman genre yang kita mainkan itu pop, sejujurnya. Sorry banget saya harus ngomong apa adanya teman-teman. Ya tipikal ini gonjreng-gonjreng gitu. Nah kenapa pop ya, saya percaya kalau di pelayanan lebih baik aransemennya sedikit monoton tapi chordnya kompak. Ketimbang genre-nya sulit, tapi chordnya mencela-mencele, gak kompak. Contoh, saya ini suka banget musik rock ya. Ya mungkin kelihatan tadi ya, ya oke. Cuman jujur, kalau satu band ini ternyata bisanya main pop, ya udah ngalah aja bos. Lu di sini kan pelayan, statusnya pelayan kan, bukan guest star kan, bukan artis undangan kan, ya. Pelayan nih bos ya, jadi ya seragam aja gitu. Nah, untuk ini genre kita ada berapa waktu lagi? Sorry, timekeeper. Iya, mungkin kalau bisa 10 menit maksimal ya Bang, biar kita Oke. punya tanya jawab sampai jam 4:45 menit. Baik, tim pelayan yang udah ngulik sama saya, will that be okay kalau kita, oke baik. Berarti nanti ini akan dibicarakan di itu kali ya, di klinik selanjutnya aja ya. Jadi gitu intinya teman-teman ya, kita mesti bijak memilih genre lagu. Next deh Kak. Oke, tadi itu sebenarnya saya mau demo teman-teman, cuman nggak apa-apa. Nanti ini kita adakan di klinik selanjutnya aja. Baik. Nah, kalau yang ini menurut saya tetap harus dimainkan. Surya boleh bantu? Ini ada skill set yang menurut saya harus cepat-cepat bisa dilakukan teman-teman. Ya, mostly kalau di HKBP, hujan ya? Oh ya. Mostly kalau di HKBP itu ada 2 jenis intro. Intro pertama yang dinamakan 1/4 minor, 1/4 minor. Apa? 1/4 minor, 1/4 minor. Oke. Kalau diomongin doang kan kita nggak ngerti Bang, tunjukin. Oke. Main Sur biar kagak sepi Sur. Apa Sur? Cek. Oke, ini contoh lagunya Terima Kasih Tuhan ya. Tahu lagunya kan? Tahu lah ya. Oke, contohnya ini Terima Kasih Tuhan ya. Boleh nggak ada satu WL yang nyanyi? Bang Jos, saya, no, saya berikan hak Anda untuk memilih. Kalau saya yang dipilih, saya tidak diundang lagi. Setuju Dea? Setuju? Boleh kasih tepuk tangan dong buat Dea. Dari G ketinggian nggak? Oke, ini contohnya ya teman-teman ya. Berdua Ini kali. intro 1/4 minor, 1/4 minor. Tadi Surya kasih arahan ke saya, Bang mainnya di G. Empatnya berarti apa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, C. Jadi G, C minor, G, C minor. Oke, kita coba ya, habis intro nanti dia langsung masuk. Oke, 1, 2,
komfortabel nyanyi ya. Terima kasih. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke. Itu intro yang pertama ya teman-teman ya, di mana 1/4 minor memang tidak dimulai dengan mewah gitu, enggak, tapi kayak emotional, slowly grading, building the emotion gitu. Jadi pelan-pelan dulu baru masuknya rame gitu. Tadi dia ngomongnya berapa? Satu songlist ada 3 worship ya. Nah, 3 sampai 4. Teman-teman bayangin ya, kalau 4 lagu worshipnya, intronya kayak gitu. Bosen kan teman-teman? Nah ini dia. Sometimes, walaupun ini lagunya worship, it is okay kalau intronya megah. Nah, kalau mau intro yang megah, paling gampang kita mainin melodi di bagian ref akhir. Ketawa mulu, serius nih? Itu beneran kayak gitu. Oke, kita praktekkan pakai gitar aja ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat Dea. Dan Surya. Saya rekap ya, kalau buat intro ya cukup pakai 2 itu udah aman kok teman-teman. Kan lagu worship kan harusnya tidak sebanyak lagu praise, I assume kayak gitu ya. Jadi bisa 1/4 atau mainkan melodinya seperti tadi ya. Itu skill set yang sepertinya baru saya bisa spill teman-teman. Karena selanjutnya sebenarnya di bawah ini ya, itu masih ada 8 sampai 9 lagi. Saya udah siapkan buat untuk upcoming event ya, nanti kita bisa adakan teman-teman. Next slide apa ya Kak ya? Boleh next Kak? Oh udah gitu aja teman-teman. Oke, Plot berikan twist, aplaus plot untuk twist. Bang Malah Ishak. gue udah angkat, bless you everyone. Baik, terima kasih Bang Ishak Sagala untuk sharing dan juga practicing gitu kita melihat hari ini. Kita langsung masuk sesi tanya jawab teman-teman, kita buka 2 sesi di jam 4
kita akan selesai karena Bang Ishak juga akan ada pelayanan ya. Untuk itu kami persilakan untuk 3 penanya di sesi pertama pertanyaan. Silakan. Iya kayaknya. Iya Kak Lince 1, ada lagi? Oke, kalau belum kami persilahkan Kak Lince. Oh ada? Oh Kak Betty kedua, ada lagi? Oke, kami persilahkan Kak Lince boleh menyampaikan pertanyaannya. Kak, yang saya mau tanyakan begini, tadi kakak menjelaskan bagaimana persiapan itu penting sekali. Nah, saya pernah mengalami, saya WL, suatu hari Sabtu itu kita mau latihan, bener tadi, nggak on time banget, tapi tunggu-tungguan. Terus kedua, musik dan segala macam belum disiapkan. Saya mengerti di gereja Mampang ini nggak ada yang soundman khusus, jadi para pemain itu mempersiapkan alat musiknya. Waktu itu alat musik di sana dan sound system ada di atas. Jadi ada yang lari naik ke atas, lari atas. Itu membuang waktu lama sekali. Nah besoknya ketika mau ibadah, kita udah janji kita mau pemanasan dulu gitu ya. Tapi pada kenyataannya nggak siap, semuanya nggak siap. Musiknya belum siap, peralatannya belum siap. Akhirnya di sini siapa yang dipersalahkan ya? Apakah karena gereja ini yang nggak punya seorang soundman gitu, atau memang persiapan perlengkapan itu semuanya haruslah pemusik? Akhirnya secara saya pribadi sampai down, merasa aduh pemanasan yang nggak oke, kemarin latihan nggak oke gitu ya. Akhirnya saya sampai bilang, aduh Tuhan saya bisa nggak jadi WL nih ya? Saya sampai ketika jadi WL itu saya terus bergumul dan saya berdoa, Tuhan tolong saya benar-benar jadi nggak siap gitu Kak ya. Nah yang saya pertanyakan bagaimana dengan hal-hal seperti ini gitu, apa yang perlu kita pahami sebenarnya ketika kita mau melayani Tuhan baik dari WL, singer, dan pemusik dan soundman gitu aja Kak, makasih. Thank you Kak Lince. Iya, dari Kak Lince 1 pertanyaan, Kak Betty. Ini mau dijawab dulu atau gimana Kak? 2, iya. Oh. 1 sesi biar kita kumpulin dulu ya Bang. Baik, selamat sore, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai 2 hal. 1 mengenai tadi kita juga ingin tahu bagaimana mengharmonisasi musik gitu ya. Kan kalau tim pagi itu kan ada 2 alat musik, jadi PR-nya mungkin nggak terlalu banyak ya, kita tinggal ngobrol berdua aja. Tapi kalau tim variatif ini kan alat musiknya cukup banyak. Ya tadi kalau saya lihat Bang Sagala main gitu kan, saya nggak ngelihat Bang Sagala terlalu terdengar permainan gitarnya, tetapi still oke gitu, bagus gitu ya, melihat gimana kita enjoying itu tetap dapat gitu. Nah, bagaimana satu tim itu bisa memutuskan ketika mereka show gitu ya, harmonisasinya itu janjian pas latihan atau pas lagi show-nya itu ternyata ada ya sesuai hati aja gitu, gimana enaknya gitu ya, seperti apa cara harmonisasinya ya, apalagi karena kan variatif alat musiknya cukup banyak. Lalu yang kedua gini, memang karena kita berada di HKBP, buku ND dan BN, buku nyanyian itu ya kan tidak, kayaknya akan tetap ada gitu sebagai identitas kita. Gimana tipsnya para pemain musik untuk bisa membawa buku ND dan buku nyanyian ini tetap bisa dinikmati oleh jemaat gitu. Memang kan terlihatnya sangat kaku gitu ya. Karena saya senang ada satu pendeta tuh kan, pasti teman-teman banyak yang tahu ya, ada namanya pendeta Firdaus Sutasoid gitu ya. Dia kan udah bikin kontennya banyak sekali untuk buku ND. Itu bagus gitu ya, enak terdengar dan rapih gitu, dan full band dia mainkan gitu ya. Saya rasa kira-kira mungkin Bang Isaac juga mungkin di gerejanya bisa dikasih contoh gimana tips-tipsnya membawakan lagu untuk buku ND dan buku nyanyian. Seperti itu, terima kasih. Ya, boleh langsung Bang Ishak jawab ya. Kak Betty. Ya.
Sebelumnya saya mau saya thank you nih buat Kak Lince dan Kak Betty ya. Menurut saya pasti pertanyaan Kak Lince dan Kak Betty itu sudah mewakili teman-teman kan. Saya asumsikan kayak, oh ya gue juga mau nanya itu gitu. Nah yang pertama itu kan Kak Lince itu ngomongin tentang preparation teman-teman. Dan yang tadi Kak Lince tanyakan, gimana sih persiapan WL, soundman, dan pemusik. Dan coba kalau misalnya saya refleksikan di gereja saya, teman-teman gini ya. Paling pertama saya mau nanya dulu, apakah di kebaktian variatif ini ada soundman? Tidak ada. Oke. Di gereja saya juga tidak ada soundman. Melainkan adanya para pelayan yang sedikit-dikit ngerti kok cara mati gedein dan kecilin volume, treble, mid dan bass. Seperti itu. Jadi kalau soundman in particular kita nggak punya. Orang yang berpelayanan sebagai soundman itu nggak ada. Adanya hanya pelayan yang ngerti naikin dan turunin volume, treble, mid, bass. Bahkan lucunya ada satu cleaning service yang kita didik supaya ngerti. Wah bang, kok soundman, kok cleaning service lu didik untuk ngeset? Karena gini, capek gak sih? Yuk pelayanan nih. Wah harus ngeset nih, naik ah. naik turun kan capek kan. Jadi kadang-kadang memang harus dibantu sama cleaning service. Seperti itu. Saya sebenarnya udah sempat dengar concern ini dari Lai Joshua Purba gitu. Selama ini yang kalau saya tahu ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang saya tahu kalau yang di variatif ini hanya baru ada satu orang yang ngerti ngeset sound, yaitu Joshua sendiri. Dan ini lumayan meletihkan, apalagi kalau misalnya beliau juga sembari berpelayanan gitar gitu kan. Dia main gitar, dia jadi soundman naik turun gitu ya. Itu akan meletihkan. Jadi saya punya practical solusi. Saya punya practical solution apa yang kita bisa lakukan bersama, yaitu Josh mau gak mau menurut saya Josh, kita udah harus rekrut. Bukan orang baru ya, bukan orang luar, enggak. Rekrut aja pelayan yang udah ada di sini. Cap-cup aja, misalnya kita pilih Sheba gitu, atau Surya gitu, atau Bang Indo gitu. Untuk bisa nge-adjust sound system di atas. Nantinya di hari H, Josh tuh bisa gini Josh, lu di bawah aja Josh di situ tuh. Kan mau denger sound di sana kan. Nah, jadi Josh bisa di sana, lalu bisa kita pakai teknologi yang namanya walkie talkie. Oh, sorry. Ada yang lebih keren. Discord. Anybody knows Discord? Ya, cool. Ya. Misalnya gini kan, jadi Josh kan yang jadi si sound master lah gitu kan. Dia di situ. Wah, keyboardnya Surya terlalu gede nih. Daripada dia naik, dia bisa pakai Discord, ngomong ke Sheba, itu volumenya kecilin. Gitarnya kayaknya kurang gede deh, lu naikin deh. Bassnya Bang Indo nih treble-nya terlalu gede, coba kecilin gitu. Daripada naik turun, seperti itu. Menurut saya ini praktikal sih, gitu, pakai Discord gitu. Lalu Kak Lince ya tadi ya? Kak Lince, apakah sudah cukup terjawab Kak? Persiapannya mungkin Bang, maksudnya ini bukan hanya si soundman tapi seluruh anggota itu tidak tepat waktu sehingga khawatir gitu ya. Jadi nggak damai sejahtera sama pelayanan itu udah teman-teman sendiri mungkin jadi batu sandungan gitu. Gimana sih caranya supaya kita nih punya satu ini yang sama gitu lah, empati yang sama lah gitu. Oke, good banget karena saya sendiri itu dulu ngalamin Kak. Ibarat ya, di hari H itu kita kan kebaktian jam 4 Kak, kebaktian sore, kayak besok pun jam 4 sore gitu ya. Pernah di suatu hari ya, saya ingat banget zaman dulu saya belum bisa main melodi sama sekali, bener-bener main chord aja. Di tim kami yang bisa main melodi, si keyboardis ini, kebaktian jam 4, dia datangnya jam 4 kurang 10. Lumayan bikin deg-deg ser nggak tuh? Paniknya gitu ya, waduh gimana nih, kan nggak lucu tiba-tiba, bro lu deh yang main melodi, ya gue nggak bisa main melodi gitu kan. Nah jadi apa yang kita bisa lakukan sebenarnya supaya hal itu tidak terjadi ya, kalau menurut saya memang
untuk telat nggak telat itu udah datangnya dari diri sendiri, Kak. Yang kita bisa lakukan, kita cuma bisa mengedukasi aja. Jadi kalau dulu saya intervensinya setelah ibadah, saya ngomong ke dia kayak, bro, lu tadi datang udah hampir telat bro, itu semua udah pada hirau. Kayaknya next kita boleh deh misalnya jam 4, kita mulai jam 2 nih udah ada di gereja gitu. Emang kadang-kadang harus dikonfront sih Kak. Sorry banget itu fakta yang kurang menyenangkan didengar, tapi kadang-kadang pelayan, apalagi anak-anak muda kayak kita, itu emang harus dikonfront Kak. Gitu, kita bikin kesepakatan mau jam berapa datang gitu. Kebetulan memang kalau di gereja kami Kak, kayak besok nih hari Minggu kita jam 4 ya mulai. Jam 1 itu kita udah harus latihan sekali lagi Kak. Jadi nggak cuma rehearsal di hari Sabtu, Minggu siangnya tuh kita latihan lagi. Otomatis semuanya udah harus datang jam 1. Gitu, jadi nggak ada yang telat sampai udah berapa menit lagi sebelum kebaktian, seperti itu. Cukup terjawab ya Kak ya? Itu dari Iya. Kak Lince. Kak Lince. Dari Betul Kak ya? Betty, harmonisasi musik dalam tim variatif bagaimana di BNBE itu kita supaya lagu-lagu ini tetap bisa dinikmati. Ya. Oke. Ya. Gimana sih harmonisasi musik gitu ya? Atau ini kan sebenarnya lebih nyangkut ke aransemen juga ya Kak? Tadi Kak Betty, saya suka banget pertanyaan gini. Gimana caranya bikin lagu BE dan KJ interesting? Bener ya? Gimana nih supaya appealing? Aduh ini harus pakai contoh nih Sur. Boleh lah Sur ya? Anybody knows that song? Saya lupa. Ingat? Ingat akan nama, itu KJ atau BE? Dua-duanya, oke. Oke, sebelum kita main ya teman-teman ya, saya akan jawab. Harmonisasi ya, harmonisasi musik, pecah suara vokalis ya, harus di-prepare dulu. Tidak terjadi secara spontan. Gak ada yang ngomong uhuy, oke, it's okay. Jadi memang itu udah di-prepare teman-teman. Harmonisasi dan segala aransemen itu memang terjadi sebelum kebaktian. Bukan on the spot gitu. Lain cerita kalau memang ada kecelakaan. Nah saya pernah nih teman-teman, di sebuah lagu saya yang main intro pertama. Tapi Tuhan baik ya teman-teman ya, senar 3 putus. Yang main gitar tahu pentingnya senar 3 seperti apa. Akhirnya saya mau keyboardnya waktu itu bukan Surya, saya lupa. Bro, lu deh yang main melodinya, putus bro, gue main chord aja, ya gitu. Ya, jadi aransemen atau harmonisasi yang secara mendadak tiba-tiba datang ya, lakukanlah kalau memang kecelakaan aja teman-teman. Nah, ini paling izin kita kasih contoh ya teman-teman ya. Lagu Ingat Akan Nama Yesus ya. Cenderung kan KJ dan BE itu kan kayak lagunya formal, kaku gitu kan. Meanwhile, mostly yang datang ke kebaktian sore adalah anak-anak Naposo, pemuda ya. Ini satu trik, satu genre yang menurut saya sangat bisa diterapkan menurut saya karena cukup mudah. Ada yang tahu nggak ini jenis musiknya apa? Reggae, betul. Ya, lihat deh. Saya hanya main chord simple ya. Ini anybody can do this, you know. A very simple chord ya, cuman kita goyangin tangan kita aja. Oke. Nah, ini kita coba ya mainin lagu Ingat Akan Nama Yesus ya, pakai musik reggae. Karena ini sering banget kita bawain di HKBP Kebaran Baru pakai musik reggae. Sur, lu siap melodi? Oke.
Dari A ya. Kalau teman-teman tahu lagunya langsung nyanyiin aja ya teman-teman ya. Satu lagu lagi, KJ dan BE. Tadi reggae kan ya? Ya, kita coba lagi yang ini lagu KJ dan BE bisa lebih energik, bisa lebih membangkitkan. Tepuk tangan buat Surya teman-teman. Semoga cukup menjawab bahwa BE dan KJ pun bisa membuat bisa dibikin
aransemen yang energik teman-teman dan tidak membosankan. Udah, nggak ada tanya lagi. Oke, terima kasih dua penanya. Kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. Satu dari Marta, kedua dari Bang Sony. Oke, ada lagi? Tiga Bang Julius. Iya. Ini udah sesi terakhir ya pertanyaannya ya. Nanti kalau masih ada lebih lanjut bisa langsung komunikasi aja dengan Bang Ishak. Siapa? Siapa duluan? Silakan. Marta, ya. Kak Marta. Shalom Bang. Saya dari pemusik, biasa megang keyboard sih Bang kalau di ibadah variatif. Kalau ibadah pagi siang, organ dan klavi. Kalau sore apa? Kalau dari variatif keyboard, pagi siang, organ dan klavi. Nah yang saya mau tanya, tadi saya agak tertarik dengan chord ya. Waktu saya pertama kali pelayanan di ibadah variatif, saya partner sama Surya waktu itu. Surya bilang begini, Kak kita mainnya aman Kak, karena chord saya sama Surya sama. Nah aku nggak butuh aransemen yang banyak. Dia ngomong seperti itu waktu itu. Yang mau saya tanyakan Bang, ini kan kalau chord begini, jujur ya, saya main kalau di keyboard, saya main transpose. Apa? Main apa? Transpose. Oh transpose ya. Saya jujur ya Bang, mendingan saya jujur gitu. Kenapa saya main transpose? Karena saya umur udah mau 40, anak 2. Jadi untuk belajar, dulu saya les piano klasik. Jadi kalau untuk main feeling kayak Surya tadi, kalau klasik itu kan dia otodidak dengan not balok ya dan partitur. Kalau ibadah siang kan dia ada BE, ada not-notnya. Kalau di ibadah variatif kita main feeling. Yang tadi kayak abang bilang ngulik. Nah waktu pertama kali saya pelayanan, tim ibadah variatif ngasih lagu-lagunya dari YouTube. Itu memang betul, saya dengerin. Saya denger gitu, tapi dengernya ya sambil masak kali ya, sambil masak, sambil ini gitu kan. Pokoknya di senggang waktu saya gitu kan. Terus memang agak waktu saya pertama kali belajar ngulik itu agak sedikit agak sedikit susah ya Bang ya, karena saya terbiasa di pagi siang ibadahnya. Nah waktu itu Surya kebetulan dia pakai chordnya dari Savitri ya, Surya dari Savitri. Dia nanya sama saya, Kak chordnya dari Savitri ya? Oh iya sama, saya bilang begitu. Savitri itu tokoh orang. Enggak, siapa tahu ada savitri.com, saya nggak tahu soalnya. Online chord Bang. Oh benar, berarti savitri.com gitu ya? Iya, savitri.com, cuman Surya kan waktu itu kan dia chordnya itu bisa ditranspose Bang. Jadi awalnya kan bisa dari D atau D minor, D mayor gitu kan. Saya ubah ke C. Saya bilang, Sur kakak ubah ke ini ya, gak apa-apa Kak, tapi balance gitu Bang sama. Nah yang saya mau pertanyakan, kalau chord yang tadi itu kita bawa ke ibadah pagi siang. Nah itu kan kalau di pagi siang nguliknya itu kita berdasarkan partitur ya Bang. Dari buku ND ini mainnya, tapi kalau itu kan ada satu yang main buku logu. Buku logu itu kan chord sebenarnya, yang saya tahu ya. Nah yang mau saya pertanyakan Bang, kalau dalam permainan musik, apakah kita boleh main transpose seperti itu Bang? Karena kalau di umur saya sih pengennya saya sih instan ya Bang ya, jujur instan. Karena kalau untuk belajar kayaknya otak ini udah penuh Bang. Jadi yang saya tahu cuman harga bawang berapa per kilo, harga cabai berapa per kilo gitu loh Bang. Saya jujur ya Bang, maaf ya. Nah itu sih Bang yang mau saya pertanyakan. Terus saya juga belajar masuk ke variatif karena saya mau belajar bagaimana sih untuk mengaransemen lagu dan intro gitu. Saya mau coba gimana sih belajar intro, buat intro karena saya tertarik. Waktu itu pertama kali dibawa sama Seba, saya bilang ini pasti ada leadernya. Saya bilang leader untuk musiknya karena dia yang akan membuat intro. Karena intro di variatif sama intro di ibadah pagi siang tentu beda ya Bang ya. Kalau ibadah pagi siang dia pasti akan ngambil intro yang di belakang.
lagu. Kalau ibadah variatif kan kayak tadi tuh intro 1/4 ya. Nah itu kalau seperti itu bedanya di mana sih Bang? Apa bisa intro kayak tadi Abang itu tuh kan lagunya Sada Guarna Muli. Nah kita mainin di ibadah pagi siang dengan genre seperti itu. Terkadang sih aku suka bikin kayak pasu-pasu Hamid Tuhan itu kan dia kan pasu-pasu agak sedikit ngebeat. Tapi kalau kita main, kalau dilihat dari buku logonya kan kayaknya klasik banget ya. Nah kalau kita main genre seperti itu dengan iringan organ sama klavi aja tanpa iringan gitar, apakah bisa? Gitu. Maksudnya kalau memang bisa, apa ada saran Bang seharusnya di klavinya main seperti apa? Tentu nggak mungkin dua-duanya melodi kan, pasti harus ada salah satu yang melodi, harus ada salah satu yang ngebeat. Nah itu sih Bang yang mau saya tanyakan bagaimana caranya. Terima kasih. Thank you Kak Marta. Iya, yang kedua, ya kita kumpulin dulu pertanyaannya Bang. Bang Julius. Halo Bang Ishak, saya Julius, izin tanya Bang. Kalau ditanya saya ngapain kegiatannya, biasanya awalnya song leader, terus beralih ke multimedia, sekarang mau balik lagi ke song leader, karena udah capek multimedia kayaknya. Gitu. Jadi istilah kata gitu ya, bukan pemusik, nyasar aja kemarin, enggak bener. Jadi gini Bang, pertanyaannya begini Bang. Mampang ini kan katanya bulan 7 akan dilipat jadi sebulan 4 kali. Itu kan memang sedikit mungkin buat yang di sini kali meresahkan ya, pengennya sih status quo. Yakin saya nih manusia-manusia ini pengennya udahlah 2 kali sebulan aja gitu, jangan 4 kali. Pertanyaan saya Bang, kalau seandainya variatif nggak bergaya full band, memungkinkankah gitu? Misal gitu, karena jangan kalau kan jangan, saya cerita begini Bang pengalaman. Di multimedia untung kemarin udah diciduk anak remaja. Jadi yang Bang Ishak bilang pengkaderan itu sudah saya lakukan di multimedia. Di multimedia udah dikaderkan sehingga memang ditinggalkan pun sudah autopilot karena ada yang nolongin. Itu benar pengkaderan itu tepat dan sudah dilakukan di multimedia. Emang diciduk lah nih remaja-remaja ini gitu ya untuk pelayan. Topik ceritanya Bang, kalau variatif enggak bergaya full band memungkinkankah? Pertanyaannya gitu. Kalaupun, karena kalau nanti, jadi Bang ketika berurusan dengan person, ketika dia emosi nanti dia pergi. Kalau udah pergi, yang pusing kan teman-teman. Saya mau bertanya itu Bang, kira-kira kalau nggak full band itu sebenarnya yang esensial itu apa ya? Apakah ada alat musik? Saya nanya karena kalau ngomongin yang nggak enak dibahas, kalau ngomongin yang enak dinikmati. Ini kalau yang enak nggak enak tiba-tiba, saya bukan mau ngomong nggak ada orang, tapi kira-kira yang esensial kalau variatif itu apa sih gitu biar asik gitu? Itu Bang pertanyaannya. Lihat ya. Oke, yang ketiga, Bang Sony. Atau dua dulu boleh nggak? Ya. Dua dulu boleh nggak Kak? Oh Ini dua soalnya dulu. Oh, maaf ya. 2 orang tapi panjang ya ini. Maaf. Bang siapa namanya? Bang Julius. Enggak yang tadi Bang lagi Sony. Oh ya, Bang Sony sebentar Bang ya. Ini banyak nih ya. Ini udah kayak lagi debat capres ya. Ya. Oke, baik. Saya jawab yang boleh transpose dulu. Kak Marta. Abang, apakah saya boleh bermain transpose? Kebetulan saya lebih suka yang instan-instan kayak Indomie. Saya akan bilang boleh. Udah gitu aja nungguin ya? Enggak deng. Tapi gini teman-teman, boleh ya. Tapi sejujurnya gini, kan sering ya, apalagi di variatif. Satu lagu tapi kita modulasi ya. Modulasi gitu kan. Kan agak PR ya begini ya. Wah gitu, panik kan biasanya kan, wah harus dinaikin nih transpose gitu. Jadi minus poinnya itu doang Kak sebenarnya Kak Marta. Kalau misalnya kita transpose, contoh kita main di C kan gampang ya, putih semua kan, ya kan C. Terus waktu mau naik ke D, kita gini-gini dulu gitu kan. Nah menurut saya agak PR aja, unless kakak memang udah sepro itu untuk nge-transpose secara cepet, go for it. Apapun yang bisa memudahkan Kak Marta untuk berpelayanan, lakukan. Seperti itu. Nah terus ini masih dari Kak Marta nih. Kak kalau saya salah tolong dikoreksi ya Kak ya. Bang apakah memungkinkan
jenis-jenis intro di kebaktian variatif kita aplikasikan ke ibadah pagi. Kan bisa ada dua Bang, piano sama klavi ya tadi ya. Nah, ini teman-teman mendengar jawabannya dari pelayan yang pure variatif ya. Karena saya nggak pernah teman-teman berpelayanan piano di kebaktian pagi. Pernahnya jadi jemaat kebaktian pagi. Nah, menurut saya intronya jangan disamain kayak di variatif. Menurut saya pribadi. Karena purpose-nya beda. Menurut saya pribadi, purpose-nya beda. Orang datang ke variatif ya, mostly kan anak-anak muda nih, mereka ingin mencari suasana dan musik yang baru, setuju? Setuju ya? Ah, gitu. Contoh, tadi lagu yang tadi kita main reggae gitu kan, ibadah pagi nih, jam berapa paling pagi? 7. Jam 7. Jam 7 pagi orang-orang datang, dung cet 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 dung cet. Bingung dia kan, wah sejak kapan jadi gereja reggae ini kan, bingung dia. Begitu. Jadi kalau menurut saya ibadah pagi bagusnya memang kita bikin khusyuk sesuai buku notasi menurut saya gitu. Dan ini perspektif saya sebagai jemaat ya. Saya bukan berarti setiap minggu udah pasti kebaktian yang ada bandnya, enggak. Sometimes saya rindu kebaktian yang memang khusyuk gitu ya. Di saat berdiri semua berdiri, saat duduk duduk. Nyanyi pun nada tidak ada yang improve, meliuk-liuk kayak Liodra gitu, enggak gitu. Bener-bener kayak sesuai di buku gitu. Sometimes I miss that kind of church gitu loh. Jadi menurut saya pertahanin aja apa yang sudah ada di ibadah pagi, yaitu musik-musik yang sesuai buku, yang variatif pertahanin juga begitu. Ya itu kurang lebih gitu Kak Marta. Cukup menjawab nggak Kak? Tadi yang aransemen lagu dan intro berarti itu udah terjawab ya? Ya aransemen menurut saya jangan aransemen variatif kita bawa ke pagi sih. Oke. Chord lagu? Itu kan berarti piano ya Kak ya kalau pagi ya. Kalau di buku yang namanya buku apa sih? Buku logu. Buku logu. Oh, buku logo. Oke. Di situ udah ada chordnya nggak Kak? Not balok. Oh, not balok ya. Nah, setahu saya, sorry banget ya, saya terakhir main lagu baca not balok itu 2008. Itu setahu saya, walaupun itu not klasik, dari not-not itu kita udah tahu chordnya apa sebenarnya. Nah, tugas kita menurut saya udah tinggal ditulis aja. Oh, notnya ini. Do, mi, fa. Oh, ini apa? Berarti ini F misalnya seperti itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih Kak, jadi chordnya kita sesuaiin yang ada di notnya di buku logo aja, kayak gitu. Nah itu dari Kak Marta ya Kak ya. Iya. Nah next ini dari Bang Julius ya. Iya. Dari Bang Julius. Apa boleh? Mungkin nggak di variatif tidak full band ya Kak Iya, ya? tidak full band. Nah ini nih. Saya pribadi ya, kan udah berpelayanan di kebaktian kayak gini kan dari 2000, saya lupa CV saya sendiri, 2010 kalau nggak salah ya. Menurut saya Bang, sangat mungkin dan sangat diperbolehkan tidak full band. Sangat diperbolehkan. Contoh, ini sebenarnya jawaban saya merempet ke pertanyaan abang yang kedua sih. Kalau boleh apa yang esensial yang harus ada ya. Nah menurut saya yang harus ada adalah piano. Bukan bass atau drum. Gitu. Jadi yang kalau misalnya mau variatif tapi tidak full band, let's do it. Piano aja juga nggak apa-apa gitu. Buktinya ibadah pagi pun piano doang jalan kan. Ah, gitu. Mungkin kalau biar ngebedain ya pagi sama sore gitu ya. In this case sore itu piano doang ya. Kita bisa tambahin satu gitar akustik. Satu piano, satu gitar akustik juga udah jalan kok sebenarnya gitu. Aransemen walaupun piano dan gitar pun udah terlalu banyak yang bisa dikerjakan gitu loh, hanya dengan dua instrumen. Contoh ya, saya ngebayangin ya, contoh Surya sama misalnya Bang Indo gitu kan, main piano sama main gitar. Genre paling pertama udah pasti paling gampang, pop, gampang. 2, reggae kayak tadi, bisa. 3,
flamenco Spanyol, bisa. Flamenco Spanyol, bila roh Allah ada di dalamku, itu buat main flamenco gitu bisa. Apalagi ya, akustik, semai jazz juga bisa. Pastikan Joshua mau mengajari gitaris-gitaris lainnya cara bermain jazz tapi gitu. Jadi yang jawaban pertama yes, sangat mungkin Bang. Nggak apa-apa kalau nggak bisa full band juga nggak apa-apa. Kedua esensial piano dan gitar. Oke, semoga sudah menjawab. Nanti saya akan bacakan pertanyaan ada dari YouTube Bang. Memang ini pertanyaan tadi sebenarnya pas sesi Bang Fernando, tapi semoga Abang juga bisa sharing ya. Kira-kira seperti apa? Nih kami persilakan dulu Bang Sony untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Kalau pertanyaan saya, kendala saya kalau ngulik lagu rohani itu satu, masalah intro. Masalah intro musik, intro. Kenapa? Kalau dikasih tim variatif dari YouTube, lata-lata itu yang live. Saya kurang suka kalau live. Kalau kita main sekuler kan rata-rata ngulik originalnya kan. Original songnya kita kulikan. Lagu The Final Countdown, ya intronya begitu, tenenet, nggak mungkin nggak mungkin begitu kan ya, tenenet, pas begitu. Nah kendalanya, kalau saya main di variatif, contoh lagu apa ya, saya lupa tuh. Ini kayaknya pernah dibawain deh, intronya begini. Dikasih lagi, beda lagi intronya, ini versi siapa lagi ya yang dipakai gitu. Jadi kalau menurut saya sih pemain musik variatif tuh jangan suka-suka keenakan denger apa versi dia intro. Kalau menurut saya kenapa? Kalau kita main di sekuler ada orang request, Bang lagu Oasis dong, Back to Anger. Kita udah tahu intronya gimana gitu loh, ya kan? Nanti kalau tiba-tiba variatif main ada penyanyi mau request lagu, Bang lagunya Tetap Setia dong, Rusenaya. Bingung intronya, gimana? Versi siapa dipakai ya? Maksud saya itu alangkah baiknya kalau kita mau ngulik lagu itu versi originalnya menurut saya. Itu versi original itu penting karena itu penciptanya menurut saya. Kalau versi live itu udah dirubah-rubah itu. Kayak lagu Sebab Tuhan Maha Besar, versi originalnya bukan itu, gitar. Bukan ya kan, betul nggak? Kalau sebab kau besar, sebab Tuhan Maha Besar itu intronya pertama kali itu versi originalnya itu adalah gitar, full distorsi. Nah, itu pertama sih. Saya jadi kalau saya main di variatif itu agak bingung itu masalah intro itu ya. Jadi mana yang dipakai gitu kan. Kalau saran saya sih enak sih original ya mainnya. Kedua hearing ya, masalah hearing, pendengaran ya. Dulu zaman saya main sih belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube, zamannya kaset, masih kaset. Kalau mau dapat melodi yang bagus, karetnya kita kendorin. Oh melodinya begini gitu ya. Jadi kayak tadi saudara Inang Marta bilang, dia pakai Savitri ya. Ngeliat chord Savitri itu nggak mendidik menurut saya. Ada tuh pemain variatif taruh di paha dari handphone ngeliatnya. Itu kurang elok menurut saya sih. Ya salah satunya sih harus didengar. Oh ini main dari sini, oh tadi benar kata Bang itu. Ya harus dengar, hearing. Karena dari hearing itu kita tahuan, oh ini mainnya nada dasarnya ini, gitu loh. Oh larinya ke sini, itu kan harus tahu. Chord C larinya kemana, 1, 4, atau 5, gitu ya. Menurut saya itu sih Bang Ishak, sukanya aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini tadi mungkin pernyataan gitu dari Bang Sony, versi original itu bisa menjadi referensi utama untuk mengaransemen, dan yang kedua hearing itu penting, artinya perlu mengetahui ya chord-chordnya dari lagu yang diberikan contoh. Nah mungkin ada pendapat dari Bang Ishak, silakan. Namun ada yang pertanyaan juga nanti dari YouTube saya bacain habis ini ya Bang. Dari YouTube ya Kak ya? Iya dari YouTube. Oke baik. Jadi kalau saya boleh merekap ya teman-teman ya. Bang Sony kalau saya salah merekap tolong dikoreksi Bang. Menurut Bang Sony ya better kalau misalnya intro ya kita mainin aja yang lagu originalnya aja. Yang ada di Spotify dan YouTube gitu. Daripada yang live version ya Bang ya. Karena kalau live version intro bisa
mencela-mencele, bisa beda-beda gitu. Tapi Bang Sony kan di sini tidak menanyakan apa-apa ke saya. Jadi saya paling izin memberikan feedback aja teman-teman pendapat saya. Apakah di variatif intro harus sesuai sama yang audio originalnya? Saya akan jawab seperti ini. Tergantung kesepakatan. Contoh, satu tim musik ada berapa sih? 5 ya? 5. Contoh, dari 5, 4 setuju. Bang, udahlah nggak usah improve intronya, sesuai aja. Ya udah, demokrasi lah. Ya gitu. Dan kalau menurut saya memang ada beberapa lagu ya, yang memang udah terlalu khas intronya untuk jangan dirubah. Contoh ya. Ya, seperti biasa saya nggak tahu judulnya apa. Bukan terbang ya? Bukan. Tuhanlah kekuatanmu. Itu intronya kan udah sangat khas ya. Itu khas banget kalau menurut saya. Kalau yang lagu-lagu udah terlalu khas intronya, mau dijadiin rock, dijadiin jazz, ya udah main melodi itunya. Gitu. Terus demokrasi dan ya itulah. Maksudnya jadi kalau misalnya intro sih menurut saya kesepakatan aja sih, paling penting sih itu sih. Again kita pelayanan ya, status kita sebenarnya equal, nggak ada yang di atas di bawah gitu ya. Ya menurut saya kita ikutin aja vote terbesar seperti itu. Tips dari saya sih memang ini lebih ke WL sih. Jadi sebenarnya yang ngasih songlist itu dan referensi WL kan ya biasanya ya, bukan ya? Oh kalau di sini referensinya juga. Oke, kalau menurut saya yang memiliki kekuatan terbesar untuk mendesain intronya mau di-improve atau asli itu berarti si WL-nya gitu loh. Kalau menurut saya ya. Kalau saya selalu berkaca dari saya punya gereja yang ngasih referensi YouTube dan songlist ya itu semua dari WL langsung. Kayak gitu kalau dari saya. Mungkin gini ya, kita kan ibadah variatif ini bukan show sesaat. Show sesaat itu habis show kelar udah gitu ya kan. Ini kan berkesinambungan dan lagu itu suatu someday akan diulang. Sama kalau kita main di sekuler kan di otak kita itu ada 50 lagu, 100 lagu udah hafal kita. Intronya gimana gitu kan. Nah maksud saya biar nggak banyak makan waktu, kita bawa lagu, itu harus hafal gitu loh. Jadi nggak ngulik lagi. Lagu kami puji dengan riang. Intronya gimana ya? Nggak perlu lagi pelajaran menurut saya kayak gitu. Itu kan udah lagu umum ya. Terus kayak lagunya siapa tuh kemarin tuh? Pas saya Elsa ada. Itu udah tahu kita intronya gimana. Nggak perlu lagi dipelajari menurut saya. Kita itu pemain tuh harusnya udah di luar kepala. Oh, Elsa ada ya lagunya. Ya udah, main nada dasar G, intronya begini. Itu udah tahu, harusnya udah semua pemain itu udah di luar kepala sih menurut saya. Jadi suatu saat kita main di luar atau main di mana, kita udah di sini udah otak kita udah ada sih. Ya. Saran saya begitu sih. Baik. Ya, makasih. Baik. Again sih ya, jadi saya sangat suka feedback dari Bang Sony. Kenapa Bang Sony lebih suka intronya yang sesuai, lagu yang aslinya, official ya. Dengan seperti itu semua orang udah tahu exactly cara main intronya. Mau kebaktiannya hari ini, bulan depan, karena aransemennya sama, udah jadi nggak takes time ya Bang ya, nggak buang waktu gitu. Kalau menurut saya gini aja, practical solutionnya yang menurut saya kembalikan ke gereja adalah silakan abadikan dan diskusikan lagu mana yang mau dipakemkan aransemennya ini terus. Kalau di gereja saya yang udah pakem dari dulu adalah itu yang tadi saya mainin, kami memuji, udah itu doang. Sama paling mengenalmu, itu kan gitu ya kan, gitu. Gitu. Jadi silakan berembuk lagi tim musik dari Mampang Perapatan untuk mana nih lagu-lagu yang kita mau pakemkan aransemennya jadi nggak berubah gitu loh. Karena menurut saya bagus juga, benefitnya nggak time consuming gitu loh, tidak buang waktu gitu. Ya, it's actually a good feedback Bang Sony. Iya. I'm appreciating it. Thank you Bang Sony. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari YouTube, ini sebenarnya yang tadi ya Bang ya, di sesi Bang Fernando, disampaikan sebenarnya WL sebisa mungkin jadi konseptor. Gimana kalau WL
nggak ngerti kunci dan sebagainya gitu. Tapi mungkin apa Abang ada saran pemusik yang sebagai atau tim pemusik yang mendapati WL seperti itu, jadi kemampuan WL ini kan berbeda-beda juga ya Bang. Nah kalau menjadi konseptor tadi, apakah konseptor itu sampai dengan memikirkan yang intronya atau dia harus seperti apa? Nah kalau pengalaman Bang Ishak ini di Kebayoran ini gimana? Baik, jadi gini teman-teman ya, biar nggak bingung, kalau di gereja saya, setiap minggu itu kan udah ada tim yang tetap. Contoh kayak saya sama Surya itu berarti di minggu ketiga berarti ya, gitu. Jadi setiap tim itu kan udah ada, setiap minggu tuh udah ada tim sakleknya gitu teman-teman. Ini terus, jadi gitarisnya ketemu WL ini terus gitu ya. Nah kebetulan saya ini satu tim sama Surya dan WL kami menurut saya pribadi memang bukan orang musik teman-teman. Tidak mengerti aransemen gitu ya, tidak ngerti technicality musik gitu. Tetapi WL dan in this case WL saya konsepnya banyak. Yang biasa beliau lakukan kayak begini, ini saya izin impersonate ya. Dek, aku maunya gini dek, nanti di tengah-tengah tuh kayak ada kayak lebih naik emosinya gitu deh, pelan-pelan naiknya gitu dek. Nah ini tugas MD, makanya MD tuh harus paling bisa mentranslate konsep dari WL ke timnya. Oh bang maksud lu awalnya kayak pelan-pelan volumenya terus agak-agak kayak ngerok-ngerok gitu ya, iya deh kayak gitu deh gitu. Sampai dia kayak benar-benar terjawab konsepnya. Biar nggak terlalu lama ngomongin konsep dan translating apa yang dia mau, memang referensi itulah yang jadi acuan gitu. Makanya sekarang sering kayak gini nih WL saya ya, dek referensinya kan yang ini dek, tapi kayaknya aku mau gini deh. Nanti di tengah-tengah kamu interlude-nya tapi jangan yang terlalu ngerok ya dek ya, kayak pelan-pelan aja gitu loh dek, meliuk-liuk gitu loh, misalnya gitu. Memang again itulah pentingnya punya referensi YouTube. Jadi benar-benar waktu dia rehearsal hari Sabtu bukan dari nol, nge-arrangement dari nol lagi gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya untuk WL-WL yang memang tidak memiliki kapasitas untuk membuat aransemen, jangan berkecil hati karena memang kita sudah punya MD yang bisa mentranslate konsep yang ada di otak kita. Seperti itu. Salam super. Oke. Mungkin itu ya dari Bang Ishak. Nah, artinya tadi terkait dengan konseptor WL itu bagaimana WL nanti akan membawakan gitu ya, membawakan di dalam ibadah gitu ya, menggiring ambience dari lagu pertama sampai terakhir, dia sudah punya konsep. Jadi siap-siap untuk WL dan calon-calon WL ini untuk bisa memikirkan itu, tidak langsung diserahkan kepada tim pemusik ya. Jadi konsep ini disampaikan juga ke MD. Nah MD ini mungkin yang kita kadangkala nggak tahu siapanya ya, berarti itu perlu disepakati MD siapa, karena MD yang akan menyiapkan atau menyampaikan juga bahwa ini chord-chordnya akan begini dan sebagainya. Sehingga sama-sama membangun, karena kadang WL pun nggak ngerti musik kan, ya kita kadang nggak tahu ya ini chordnya mau kemana gitu. Jadi supaya ada sinergi di situ. Nah jadi berarti tadi kalau di Kebayoran Baru dan di Sudirman tim musik di tiap minggu, karena sudah tiap minggu itu punya tim masing-masing. Minggu pertama dan dia orangnya itu terus gitu ya Bang. Jadi terbangunlah komunikasi sesama anggota tim sehingga saling paham. Jadi nanti kalau lagu itu diulang lagi, mereka pun udah tahu, oh intronya dulu kayak gini. Mungkin itu ya Bang, untuk menjawab Bang Sony tadi juga. Nah jadi itu tadi kira-kira yang kita dapatkan dari Bang Ishak. Ada beberapa poin yang kita coba simpulkan. Yang pertama, dalam pelayanan perlu mindset, membangun mindset, skill set, untuk menghasilkan output. Output untuk sesama anggota atau di dalam tim perlu ada satu output bersama. Tidak boleh ada yang punya motivasi berbeda, yakni mengantar jemaat kusuk, semangat dan penuh penghayatan untuk bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, fokus pada jemaat ini perlu menjadi perhatian sehingga menjadi satu frekuensi. Saat untuk membangun fokus pada jemaat,
Saat jemaat datang kasih instrumen. Jangan latihan lagi gitu ya. 15 menit sebelumnya setidaknya ya Bang. Pilih salah satu lagu yang soft dari ibadah. Pelayan jangan keluar saat khotbah gitu. Dan sedapatnya duduk di depan gitu, duduk di depan. Yang ketiga, MD, trust your MD, ya, music director. Dan tadi ada skill set intro yang diinformasikan Bang Sagala 1414. Dan part of pelayanan itu tadi ada 3. Jadi ini satu kesatuan. Yang terakhir adalah saat ibadah, itulah pelayanan kita. Tapi ada 2 sebelumnya yang harus menjadi pattern kita semuanya. Sebelum pelayanan ibadah hari Minggu, itu sebelumnya rehearsal, biasanya hari Sabtunya gitu ya, hari Sabtu atau seperti gladi. Nah sebelum gladi ada praktis latihan, 1 part lagi yang sering kita lupakan sehingga lagu ini bisa dikuasai dan bisa dimainkan dengan lancar atau dihayati. Nah di dalam praktis latihan perlu ngulik gitu ya, perlu ngulik. Dan di dalam rehearsal 1 jam sebelumnya itu sudah setting alat. Kalau dibilang latihannya jam 5, artinya setting alat sudah jam 4. Sehingga waktunya semua bisa efektif. Mungkin itu beberapa poin yang menjadi catatan kita ya Bang dalam sesi ini. Terima kasih banyak untuk Bang Ishak Sagala, kita berikan applause. Sukses terus dalam pelayanannya bersama juga Bang Fernando tadi dari Sudirman. Untuk itu kami mohon untuk bisa memberikan bingkisan, Inang Situa Marcel, boleh maju ke depan? Iya. Boleh ke tengah ya? Iya. Terima kasih Bang, jadi ngangkat. Iya, terima kasih banyak Bang Ishak Sagala. Jangan bosan-bosan kalau teman-teman mampang tetap komunikasi dan bertanya. Ya, untuk penutup kami persilahkan Amang Situa Resinurat untuk bisa closing dan juga doa penutup. Ya, terima kasih untuk manggilnya apa ya? Amang Ishak, Amang ketua banget ya, jauh banget umur gua sama dia. Ya, Abang Ishak, beda kita cuma 1 tahun lah. Ya, saya banyak dapat ilmu dari hari ini, ya, apalagi teman-teman. Ya, banyak banget teman-teman ini yang nunduk karena semuanya melanggar apa yang diomongin. Datang terlambat, jemaat udah datang masih latihan. Gue bacain dosa-dosa mereka. Iya, WL terlambat, semuanya udah pakai berdiri di sini, 1 orang belum datang. Bahkan udah pernah ibadah, WL-nya baru datang. Aduh, saya bilang Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja ya. Tapi akhir-akhirnya akan lebih baik. Dan kami juga dapat teguran dari orang tua. Yang paling ditakutin di sini lansia, Bang. Kalau lansia udah komen, habislah saya sebagai ketua dewan. Itu di atas 5 menit sebelum ibadah masih latihan katanya. Mati saya. Jadi ya jadi song leader, dia masih latihan, nyari note, nyamain sama pemusik. Nah itu kejadian. Ini dosa-dosa kami, dosa-dosa. Karena mereka yang berdosa, saya ikut berdosa. Ya, jadi kita sudah banyak
yang kita pelajari minggu lalu, minggu ini, orang bijak bilang keledai tidak akan terantuk kakinya kedua kali pada batu yang sama. Kita udah belajar, kita udah tahu, baiknya kita nggak melakukan kesalahan lagi. Jadi nanti panitia, Kak Lis dan teman-teman yang lain buat resumenya, kita sepakati. Gitu. Ini loh hasilnya kita. Jadi besok panitia ngeluarin sertifikat, tapi di balik sertifikat itu ada komitmen bersama. Oh ya, jadi saya usul sama panitia, kita buat sertifikat ditandatangan sama pendeta, di belakangnya hasil 2 minggu ini, 2 kali acara kita ini, resumenya ada di belakang. Baik kita menjadi WL, menjadi song leader, menjadi pemusik, ya, komitmen pelayanannya itu. Saya tadi terenyuh, ternyata pemusik, WL, song leader itu sama dengan parhalado, paragenda. Kalau dilihat dari runutan-runutannya, kalau paragenda, bukan saya aja, Inang semua di sini parhalado, kalau udah tahu jadwalnya maragenda, 1 minggu dia udah persiapan, 1 minggu. Ya mungkin di sini ada suaminya atau yang istrinya yang jadi sintua, ya Inang sintua ya, itu begitu. Ya, hari Minggu dia udah lihat, oh jadwal gue nih maragenda. Ternyata hari ini WL juga begitu Bang, ya kan? Pemusik juga begitu. Oh kalian itu bukan artis, kalau main di kafe oke lah bagi kami jemaat ini gak masalah. Ternyata sama pelayan kita ini. Ya, jadi saya tadi ngeliat, ternyata tanggung jawab kita sama. Ya, nggak main-main. Yang namanya pelayan itu tidak main-main. Ya, itu ilmu yang bagus. Ya, ilmu yang bagus. Abang ini masih muda, tapi dia udah punya ilmu. Ya, kita juga dengan 2 kali pertemuan ini sudah banyak ilmu kita dan kita juga bisa berbagi ilmu sama teman-teman. Itu aja dari kami, dari Dewan Marturia. Karena Dewan Marturia ini juga akan berganti. Karena periodisasi dalam beberapa minggu ke depan kita akan berganti kepengurusannya, seksi musiknya juga akan ganti, zendingnya juga akan ganti dan semua pengurus akan ganti, termaksud ketua dewannya berganti. Nah ini yang kita akan teruskan, berjalan terus, walaupun siapapun pengurusnya, tapi patennya udah kita sepakati. Yang paling susah adalah menentukan patennya, SOP-nya. Kalau SOP-nya sudah kita buat sekarang landasannya, kita udah tahu semua, siapapun pemimpin kita, siapapun yang menjadi penanggung jawab di Marturia, semuanya udah smooth berjalan. Itu aja dari kami, terima kasih untuk panitia. Boleh ke depan panitia, Kak Ici ke depan, Kak Lis, Kak Betty, Joshua, siapa lagi panitia nih? JC sakit, ya Jos ini Jos, si siapa, Marta sini Marta dari seksi musik sama Julius, ayo Jul sini Jul, ayo Kak Eci, Kak Kalis, siapa lagi, ya sini kak sini, ya siapa lagi Kak, panitianya lagi, gak ada udah, Julius, Jul sini Jul, ya konsumsi Ibu Lince. Jadi makan kita tadi ya Ibu Lince, saya tadi nambah ya, sampai kerupuk saya bawa ke belakang, karena enaknya kerupuk, ini Kak Lince. Ya seksi dokumentasi, Sela, sini ke depan sayang, enggak foto kami dulu baru kamu datang. Saya agak komplain dengan seksi dokumentasi kita, giliran si direkam pakai video. Giliran saya nggak direkam, iya, Sela itu
Kalau si Ehem main keyboard direkam. Sela. Iya. Hah? Surya. Giliran Surya main keyboard direkam sama Sela. Giliran enggak oke. Oke, teman-teman kita beri tepuk tangan dulu untuk panitia-panitia. Ya. Ini pertama kali kita bikin seminar yang sukses. Kita banyak, semuanya orang muda, jadi ada juga ibu-ibu, ya. Dan inilah jangan sia-siakan mencari ilmu, menambah pengetahuan kita. Ya, ini saja. Jadi kami dari Dewan Marturia terima kasih untuk semua kerja keras kita semua. Biarlah ini kita melihat bahwa ini adalah menciptakan jemaat-jemaat yang mau melayani Tuhan dengan baik. Dan ini bukan untuk kita, tapi kita mempersembahkan ini untuk Tuhan, di mana teman-teman kita ini menjadi pelayan yang tangguh seperti yang kita inginkan. Ya, terima kasih ya teman-teman semua ya. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi mereka berusaha di bawah target daripada pengeluaran. Top, Ibu Bendahara kita ya, Ibu Ici, dia berusaha menekan pengeluaran supaya ada saldo katanya. Oke, terima kasih. Kita silakan duduk lagi. Ya, kita akan tutup ibadah kita. Gak ada lagi ya? Iya, siapa lagi yang mau? Sudah? Oke, baik. Mau saya nyanyi satu lagu? Siapa yang mau main keyboard sama main musik? Ayo, lagu apa? Bebas kalian yang milih. Minggu lalu WL-nya siapa? Dea, siapa minggu lalu? Kak sini. Pilih lagu yang minggu lalu kau main nyanyiin, biar pemain musik main. Ayo Surya sama ini, ayo main 3. Yuk, lagu apa? Sadai aja ya. Sadai ada. Tak usah, dari apa Bang? Yang lebih semangat. Yang lebih semangat lagu bahasa Batak kemarin ya. Goklas Niroha. Goklas Niroha. Iya. Bang Ishak boleh bantu Bang? Biar kelihatan gitu ada pemain ininya, gitar yang jagonya. Tolong direkam dong. Tapi di Zoom semua, jangan satu orang. Goklas Niroha, segitu ya. Sebelum doa penutup, kita angkat pujian Goklas Niroha. Yuk kita bangkit berdiri karena udah 1 hari duduk. Ya. Boleh goyang-goyang. Praktekkan. Goklas Niroha doa Ringon Goklas Niroha doa Ringon Toko Niroha Mauliate Goklas Niroha Mari menolong di Tuhan Dia Mauliate Goklas Niroha
ayat 2. Ayat 2. Mardange jala sonan Dingolukon mardange jala sonan Tokong dirohak Manulian lewinane Tokong dirohak Maringan holong di Tuhan dia Tokong dirohak Maringan holong di Mau lihat Mau lihat Maringan holong di Tuhan dia Mau lihat Tokong dirohak Maringan holong di Tuhan dia Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami selama 1 hari ini di mana kami sudah melakukan kegiatan kami pembinaan untuk worship leader, song leader, dan pemusik ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat ini menambah pengetahuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami rindu untuk melayani Engkau. Pakailah kami ya Tuhan dengan segala kemampuan yang kami miliki. Biarlah kami semakin hari memperbaharui semua talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua pembicara yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, terlebih untuk saudara kami Ishak Sagala ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati dia dalam segala perjalanan hidupnya, dalam segala rencana-rencana kerinduannya ya Bapa. Tuhan juga berkati keluarganya dimanapun mereka berada. Demikian juga kami semua yang ada di sini ya Tuhan, terlebih panitia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, jagai dan lindungi mereka. Demikian juga kami semua ya Tuhan, pakailah kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang bisa kami lakukan pada hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami ya Tuhan pada hari ini. Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami masih layak menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Tuhan, dengarlah semua permohonan kami yang kami alaskan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat sore. Selamat sore. Kalau mau ngeband gak apa-apa kok. Makasih ya Bang. Tes. Teman-teman mohon dicek lagi.